parah kali. Kalau Yesus toko dongeng bang, Yesus tuh bang toko dongeng. Iya. Coba tunjukin di mana Yesus lainnya coba. Tepatnya di mana tempatnya? Di kandang babi, kandang burung, kandang monyet atau kandang apa coba jelaskan. Kandang kotoran domba. Tidak ada yang tahu ya di dunia ini Yesus lainnya di mana, nggak ada yang tahu. Tempatnya di mana? Nggak ada yang tahu nggak? Karena Yesus toko dongeng buatan Yunani. Nama Yesus Ya. diambil dari nama dewa Yunani, dewa Zeus menjadi Yesus. Paham? Iya, iya. Sekarang tunjukin Gini ya, aja. Bang. Tunjukin aja di mana Yesus lainnya coba. Di mana Yesus lainnya? Tepatnya di mana? Tepatnya di mana? Ayo jawab. Kalau lu Ya. bilang Bethlehem, terus siapa yang lihat di kota Daud? Di sejarah nampak nggak? Bethlehem itu kan disebut dengan kota Daud. Kenapa orang Yahudi? Lo cek di Google ya, cek di Google. Bethlehem dan kota Daud beda tempat bang. And there were 4 or 5 American tourists that were not Jews. They were Mereka Christians. orang Kristen And they were handing dan out mereka brochures membagikan to brosur Jews kepada orang trying to Yahudi mencoba convert untuk mengubah the orang-orang Jews Yahudi to ke their agama mereka. religion. Ya. Why don't Mengapa orang Jews Yahudi want tidak ingin to masuk convert to Kristen? Christianity? For 2,000 Selama 2000 tahun orang Kristen telah mencoba untuk mengubah kami dan kami menolak. Mereka bahkan mengusir kami dari negara jika kami tidak pindah agama. Mereka mengancam akan membunuh kami jika kami tidak ini. Tetapi orang Yahudi tidak akan ingin menjadi Kristen. Why? Mengapa? Apa yang salah dengan agama mereka? Mereka menunjuk ke banyak bagian dalam Alkitab dan mengatakan, Anda lihat ini menunjuk kepada mereka. Tapi apa sebenarnya yang Alkitab katakan? Apa poin utama dari agama mereka? Seorang pria Yahudi dibunuh, digantung di kayu salib, tergantung di tiang. Dan karena kematiannya mereka percaya dosa-dosa mereka diampuni. Tapi apa yang dikatakan Taurat? Taurat dengan jelas mengatakan tidak ada orang yang akan mati karena dosa orang lain. Para ayah tidak akan mati untuk dosa para anak laki-laki, dan anak laki-laki tidak akan mati untuk dosa para ayah. Setiap orang akan mati untuk dosa-dosa sendiri. Anda lihat di sini tembok barat dekat pintu masuk ke sisi laki-laki. Ada penjaga yang berdiri. Pekerjaannya adalah untuk mengantar pria wanita pergi ke sisi wanita. Pria pergi dari sisi pria. Laki-laki harus menutup kepala mereka dengan mengapung yang disediakan di sana. Dan jika Anda memakai salib, mereka harus menyembunyikannya. Masukkan ke dalam sakumu. Salib, cuma dimasukkan. Tolong masukkan, terima kasih. Salib. Tolong salib masukkan ke dalam. Disimpan salibnya coba. Apa yang menyinggung tentang salib itu adalah simbol kepercayaan mereka. Torah mengatakan jika seorang dieksekusi, dia harus digantung di tiang agar semua orang melihat bahwa dia dieksekusi. Tapi sebelum malam tiba, tubuhnya harus diturunkan dari tiang itu. Mengapa? Karena orang yang digantung di tiang adalah kutukan bagi Tuhan. Inilah yang Alkitab katakan. Simbol agama mereka adalah simbol kutukan kepada Tuhan. Sekarang apakah Anda mengerti mengapa orang Yahudi tidak mau masuk agama mereka? Simbol kutukan. Bayangkan simbol kutukan. Tengok ini diludahin. Nah. Coba mempromosikan. Where would you go, Jewish people? Where would you go? Kemana kamu pergi? Where are you belong? Nah. Yesua mati untuk dosa-dosamu. Yesua bangkit dari hari itu. Ludahi. Nah. You spit on my face. Kamu meludahi wajahku. Diludahi itu. Kecil itu. Anak kecil tuh, Pak. You know, the Bible says blood of vipers. There's a because of Kamu tahu cara berbicara? Kamu meludahi wajahku. Diludahi wajahku. Jewish people. Orang-orang Yahudi, kalian harus benar mendidik anak-anakmu. On gentle pace and efficient pace. It's very. Yesua mencintaimu, Yesua mengampunimu, kami memaafkanmu. Mempromosikan Yesus, diludahi. Elohim Etana, Adiki Nata, Ebno Yegido, Bayangkan. Lema Alo Yoban, Konama Kimbo. Diludahi lagi. Penasaran dia, emosi dia. Diludahinya lagi. Anak-anak. Yeshua Khai. Yeshua Khai. Yeshua HaMashiach Khai. Yeshua HaMashiach Khai. Yeshua Hamad. Ani Haderek. Bea Emek. Ludahinya. Gara-gara mempromosikan Yesua. Nggak diterima. Terima. Yeshua HaMashiach. Ludahi. Yesua Mashiach. Yeshua Yeshua HaMashiach. Tengok.
Berserak kok. Berserak kok. Yesus amat diludahi. Diludahi. Kau bayangkanlah. Bayangkan. Jadi kebenaran, jangan pede kali kau jadi manusia. Blender, bukan pede. Justru ya, kalau sekarang itu yang kau tunjukkan itu membuktikan Alkitab itu benar. Kenapa benar? Karena dikatakan orang-orang Yahudi memang menolak kedatangan Yesus. Jadi kamu sekarang ini, sebentar Blender. Saya tadi kan dengarkan, makanya kamu dengarkan juga saya bicara. Jadi apapun yang kamu sebentar, jangan dipotong-potong dong. Tadi kan saya mendengarkan kalian semua. Kalau Yesus Tuhan, kenapa Yesus tidak bisa menundukkan Israel? Ada gurung dah. Gak usah lompat-lompat, biar saya tanggapi dulu, ya kan? Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. sebentar ya, saya tanggapi dulu ya, Saudara Juma ya, sebentar ya. Jadi Ya, silakan, di situ silakan tadi kan membual, silakan. Ya, dikatakan bahwa orang-orang Yahudi menolak Yesus itu memang benar. Bahkan di kitab suci sendiri, di Biblos dinyatakan memang seperti itu. Jadi kalau orang Yahudi betul-betul menerima Yesus, justru Alkitab ini dipertanyakan kebenarannya. Karena nggak sesuai dengan apa yang dikatakan gitu. Jadi ini kan sesuai. Jadi ya wajar. Makanya hari ini juga Tuhan itu menunjukkan kepada saudara-saudara di sini apa yang difirmankannya di dalam Biblos itu benar adanya gitu loh. Jadi ketika orang Yahudi menolak itu sebuah hal yang membenarkan Alkitab. Bukan justru itu menolak Alkitab. Bukan seperti itu. Jadi justru hal itu menunjukkan kebenaran dari Biblos sendiri ya. Oke, terima kasih. Saya turun ya. Terima kasih ya. Kok turun doi? Takut. Takut kok lari gak baik? Jangan lari kok, jangan lari. Ikat kaki, ikat kok, ikat. Jangan Dengarkan saya dulu, saudara. Jangan lari. Dengarkan saya dulu sebentar sekali. Iya. Sebelum Anda turun. Betul yang Anda katakan. Yahudi itu menolak kemudian Nabi yang datang sebagai Al-Masih di tengah-tengah mereka sebagai Mesias. Bentuk penolakan itu kemudian endingnya berdirilah agama Kristen. Kristen itu adalah buah dari penolakan orang-orang Yahudi kepada Al-Masih. Itu jelas itu. Wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin. Orang-orang Farisi, orang-orang ahli Torah membuat makar terhadap kedatangan Mesias yang kami sebut dengan Isa. Karena itulah kemudian Allah membalas tipu daya mereka. Allah membalas kejahatan mereka. Lahirlah agama kalian. Justru karena itulah Islam datang untuk membantah makar orang-orang Yahudi terhadap Nabi kami. Islam itu datang meluruskan kemudian ajaran Nabi kami yang dibengkokkan menjadi Kristen. Agama Anda itu buah dari penolakan Yahudi terhadap Nabi kami yang datang kepada umatnya Bani Israel. Lahirlah agama Kristen sebagai buah dari pengajaran orang-orang Farisi terhadap penolakannya kepada Nabi kami Isa alaihissalam. Begitu saudara kebenaran. Ya. Thank you Anda sudah mengaku itu. Ya, silakan. Iya. Gini sedikit lagi, ini terpancing juga saya nih. Jangan lari lah. Iya. Ini kan saudara Juma ini kadang logikanya nggak jalan ya. Kenapa saya bilang logikanya nggak jalan? Gini, Isa di dalam Islam itu saya nggak tahu siapa loh. Kenapa saya bilang nggak tahu? Karena gini, pertama nama ibunya itu berbeda. Yang kedua tempat lahirnya itu berbeda. Yang ketiga jalan cerita hidupnya itu berbeda. Jadi kalau ketika Juma ini menyamakan antara Yesus dan Isa yang mengatakan bahwa karena penolakan dari Yahudi terhadap Yesus makanya lahir agama Kristen dan Islam meluruskan itu sebenarnya logika yang gimana gitu ya, yang saya rasa itu logikanya nggak ada pas-pasnya gitu. Karena ini tokoh ini berbeda, saya nggak pernah menganggap kedua tokoh ini sama gitu. Karena nggak bisa dilogikakan ini sama, ceritanya apanya pun berbeda. Kalau mirip, iya. Tapi kalau sama, enggak. Jadi kalau sesuatu yang memiliki lebih dari satu perbedaan, kalau menurut logika ya, ini saudara Juma kan sering mengatakan akal. Kalau dia memang memakai akal, maka dia mengatakan kedua tokoh ini pasti berbeda. Sekarang saya tanya Juma, apakah menurut saudara ini, Yesus dan Isa sama? Isa itu
adalah satu-satunya nabi yang diutus tanpa ayah di tengah-tengah Bani Israel, membawa hikmat Injil kepada Bani Israel. Kalau Anda mengatakan ada juga tokoh di Kristen yang datang di tengah-tengah Bani Israel bawa juga Injil, namanya Yesus, berarti sama. Masalahnya gini saudara, jangankan antara Nabi Isa dengan Yesus, antara Yesus dengan Kristus aja berbeda di dalam Bible. Yesus tidak mengenal kemudian orang Kristen. Jadi kalau Anda mengatakan apakah sama, kalau dia datang mengajarkan hikmat Injil untuk Bani Israel tok, maka sama. Wa isqala Isa bin Maryam ya Bani Israel inni rasulullahi ilaikum. Aku diutus hanya kepada domba yang sesat dari Bani Israel. Sama. Tetapi kalau Yesus Kristus yang makhluk roh yang datang kepada Paulus itu beda dong. Beda. Beda itu. Karena di Kristen itu, karena di dalam Bible itu ada dua Yesus. Yesus yang adalah nabi dan Yesus yang adalah dewa yang datang kepada Paulus yang mendirikan agama Kristen. Pahami itu, camkan itu baik-baik. Saya maklumi pemikiran Anda karena kan Anda memang nggak memahami Alkitab ya. Wajar Anda berbicara seperti itu. Maksud saya gini loh, ketika Anda menyatakan itu sama, sedangkan ini kan ceritanya berbeda nih. Coba sebutkan kesamaan antara Yesus dan Isa. Itu dulu, lahirnya di mana, nama ibunya siapa, terus jalan hidupnya bagaimana. Coba Anda ceritakan di mana kesamaannya. Oke, baik. Al-Quran saya mengatakan in kuntu qultu faqad alimta ta'lamu ma fi nafsi wa la a'lamu ma fi nafsi innaka anta 'allamul ghuyub. Nabi kami ketika datang ke tengah-tengah Bani Israel, jika aku pernah mengatakan sembahlah aku, tentulah engkau telah mengetahuinya. Engkau mengetahui apa yang ada pada diriku dan aku tidak mengetahui apa yang ada pada dirimu. Sungguh engkaulah ya Tuhan yang maha mengetahui hal-hal yang gaib. Itu kata Nabi Isa. Lalu Al-Quran mengatakan apa? Wa kuntu alaihim syahida ma dumtu fihim falamma at-tawaffaitani kunta antar raqiba alaihim wa anta ala kulli syai'in syahida. Al-Quran mengatakan Nabi Isa ketika mengajarkan ajarannya kepada umatnya Bani Israel, sembahlah Allah Tuhanku dan Tuhanmu, dan aku menjadi saksi selama aku bersama dengan mereka. Selama aku ada di tengah-tengah mereka, aku menjadi saksi. Maka setelah engkau mewafatkan aku, engkaulah yang mengawasi mereka, dan engkaulah yang maha menyaksikan atas segala sesuatu. Jadi yang datang ke Al-Quran, yang datang kepada Nabi Muhammad adalah persaksian Tuhan pencipta alam semesta yang mengetahui apa yang terjadi. Sedangkan kitabmu itu adalah kesaksian-kesaksian orang yang tidak diketahui satupun siapa namanya. Lukas menulis dari kesaksian orang yang tidak diketahui siapa namanya. Markus menulis dari kesaksian yang tidak diketahui siapa namanya. Lukas, Markus, Matius, semuanya tidak ada yang hadir pada saat kejadian, termasuk Paulus. Tapi Allah, Tuhanku, wa anta ala kulli syai'in syahida. Engkaulah Tuhan yang maha mengetahui, yang menyaksikan apa yang terjadi terhadap nabimu yang datang di tengah-tengah Bani Israel. Allah kami maha menyaksikan. Itu adalah patokan. Jadi kalau Anda membawa data dari Bible yang datang dari barat itu entah dari mana-mana informasinya, itu adalah derita Anda. Anda ingin menabrakkan firman Tuhan dengan wartawan, berita dari wartawan, surat kabar robek. Ya tidak seimbang dong. Tidak seimbang. Nabi Muhammad SAW kemudian tidak melakukan penyelidikan. Lukas penyelidikan. Siapa sumbernya? Nabi Muhammad sumbernya Roh Kudus. Dari Allah melalui Roh Kudus lantas ke dia. Kalau Lukas dari mana dia terima informasi itu? Pada hari ke-8 Yesus disunat. Dari mana informasinya? Dari mana? Dari mana Lukas dapat informasi itu? Yesus lahir. Dari mana informasinya? Ya, saya akui ya, ini kan memang Lukas ini mirip wartawan ya, saudara Jumaya, milik wartawan. Karena setelah melakukan ya, saya akui itu. Tapi sebentar, ini anehnya gini loh, seorang wartawan yang menuliskan sebuah tulisan, ini mirip dengan wahyu yang dikeluarkan oleh Sang Pencipta. Jadi saya merasa begini, ketika saya membaca Lukas dan membaca surah Maryam, ini antara wahyu Sang Pencipta dengan tulisan seorang wartawan kok mirip gitu. Jadi kok bisa Sang Pencipta memiripkan cerita dengan yang ditulis oleh sang wartawan? Jadi ini kan secara tidak langsung ini menurunkan derajat Sang Pencipta sendiri. Karena kenapa?
tulisannya mirip tulisan wartawan. Gitu. Ini agak aneh sebenarnya. Ini saudara-saudara muslim gak bisa menjelaskan. Sementara tulisan wartawan itu duluan wahyu sang pencipta. Jadi yang nyontek siapa, yang melihat siapa, itu kita nggak mengerti ya. Jadi situ logika saya nggak jalan. Ini yang mana sang pencipta, yang mana wartawan gitu loh. Makanya saya agak aneh. Ya silakan. Oke, saya jawab. Al-Quranul Karim kemudian menyatakan begini dalam surah Al-Baqarah ayat 78-79 bahwa ada orang yang menuliskan kemudian kitab berdasarkan angan-angan dan duga-menduga. Ini Al-Quran saya menjelaskan. Al-Quran saya mengatakan itu. Jadi kalau Anda mengatakan bahwasanya ada kesamaan, Anda yang menyamakan. Bukan kami umat Islam. Wartawan Anda menuliskan seperti itu. Kenapa? Karena dia mengumpulkan data. Wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitab illa amaniya wa inhum illa yazunnun. Di antara mereka ada yang buta, tidak memahami kitab kecuali hanya berangan-angan dan mereka hanya menduga-duga. Fawailul lil ladzina yaktubuna al-kitaba bi aydihim tsumma yaquluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menulis buku dengan tangan mereka sendiri kemudian berkata ini dari Allah. Jelas dalam kitab Anda bahwasanya mereka melakukan penulisan-penulisan atas berdasar kepada kesaksian-kesaksian orang yang tidak dikenali siapa orangnya. Itu dulu, dan Anda sudah mengakui itu adalah wartawan. Coba Anda lihat. Markus ditulis tahun 64 sampai 67. Kemudian Matius ditulis tahun 66. Kemudian kitab Petrus ditulis tahun 81. Yohanes ditulis antara tahun 40 sampai 140. Lukas ditulis tahun 62. Kemudian kitab Wahyu ditulis antara tahun 90 sampai tahun 100. Kejadian perkara itu terjadi antara tahun pertama sampai tahun 33 Masehi. Oke, sedangkan Tuhan saya yang maha menyaksikan itu tidak perlu waktu, tidak perlu kemudian dia digiring oleh detik, menit, jam dan seterusnya. Nggak perlu. Tuhan saya maha menyaksikan dan itu diuraikan di dalam Al-Quranul Karim. Kalau ada kesamaan, justru harusnya Anda takjub. Nabiku Nabi Muhammad hidup di abad ke-7, tidak pernah membaca buku, tidak pernah baca Lukas, Markus, Matius, tapi kenapa dia uraikan secara detail seperti itu kemudian? Ada dia menulis sebuah buku, ada dia membaca sebuah buku, sebelum dia menguraikan, menyampaikan Al-Quran, ada dia baca terlebih dahulu. Ada dia berkongko-kongko dengan orang-orang, dia berkongko dengan sahabatnya, nggak ada. Dia belum ada sahabat, dia sudah menerima wahyu. Itu yang perlu Anda pahami. Sahabat hanya menerima hafalan dan tulisan dari lisan baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lukas menuliskan catatan-catatan tentang peristiwa yang terjadi di antara mereka dari kesaksian-kesaksian orang. Begitu juga Paulus, begitu juga Markus, begitu juga penulis Matius dan penulis Yohanes. Mereka semua bukan saksi hidup. Sedangkan pencipta langit dan bumi, Allah Subhanahu wa taala adalah saksi yang maha hidup. Kalaupun Anda mengatakan ada kesamaan, saya katakan ente eleheng ente. Saya tidak mengerti, saya tidak pernah membaca, saya tidak pernah melihat kitab Anda di abad pertama, abad kedua, abad ketiga, abad keempat, abad kelima sampai abad ke-21. Yang saya tahu, lembaga Bible Indonesia berdiri tahun 1954. Al-Quran saya ada di abad ke-7. Lebih duluan Al-Quran saya curiga lembaga Bible Indonesia justru yang nikung-nikung Al-Quranul Karim. Tunjukkan saya Al-Quranmu, Biblemu yang abad 6. Mana? Tunjukkan. Bahwa di abad 6 memang sama terjemahannya dengan yang abad sekarang ini. Ada nggak? Nggak ada. Jangan-jangan lembaga Bible Indonesia meniru terjemahan Al-Quran. Lembaga Anda ada di tahun 1954, diresmikan tahun 72. Saya yakin Al-Quran saya lebih dulu. Islam masuk ke Nusantara ini abad ke-8. Kristen masuk ke Indonesia abad ke-berapa? Abad ke-16. Duluan mana? Selisih berapa tahun? Selisih 800 tahun lebih dulu Islam masuk ke Indonesia. Lembaga Anda dibuat kapan? Lembaga Anda dibuat tahun 1972 dan seterusnya. Itu berapa selisih tahun berapa itu? Dari tahun 800 ke tahun 1900 berapa selisih tahun? 1100 tahun Al-Quran lebih dulu memijakkan kakinya di Nusantara ini, baru masuk Belanda membawa Bible.
Dan yang ada di hadapan saudara, yang Anda rangkul, tapi Anda beli, tapi Anda nggak pernah baca, itu hanya bahasa Indonesia. Mana ilmu Anda yang mendasari itu? Bahwasanya kok ada firman Tuhan kok mirip-mirip dengan kitab saya. Hei, balik! Kenapa kitabmu mirip-mirip dengan Al-Quran? Seperti itu saudara. Dari mana kitabmu mengambil kata Allah, Alkitab, Nabi, Rasul, mujizat, imam, ilmu, iman, khutbah? Dari mana kata-kata itu? Copet dari mana? Dari Al-Quran yang lebih dulu datang. Dari Al-Quran yang lebih dulu datang. Dari Belanda yang baru nongol belakangan. Gitu. Silakan kalau masih ada. Panas. Jangan panas kau Bintang Utara. Nggak usah kau panas. Ngamuk-ngamuk ke sini. Ku pecahkan piring nanti ya. Santai aja kau diskusi. Nggak usah panas kau. Ini umat abad ke-7 ini suka ngayal. Padahal Nah, yang inilah. jelas Mulai deh. Yang Mati bising kali kau, woi. Ah. Bising kata kali, bos, Nabi dari siapa itu Nabi? Nabi Coba. kan dari Kristen dulu. coba buka KBBI, coba buka KBBI, ketik Abad ke-6 muncullah Nabi palsu dari Arab dan itu sudah dibuktikan, diracun, diminum racun. Buka KBBI. Nabi adalah utus Allah SWT. Iya, itu Ya. kan berasal dari Kristen. Alama apostolos. Lama Al-Basrat. dari Al-Basrat. dari dulu dari zaman batu sampai sekarang cuma nggak pernah ada ciptaan dari Arab Saudi, biar tahu Anda. Usah menghayal. Ya udah, suka-suka kamu lah kawan. Mau ngomong apa juga yang penting kamu happy. Bintang Utara. Bintang Utara. Masalahnya dengan bangganya kau Bintang Utara. membanggakan agama. Kau diam dulu, diam. Kau dengar. Nanti hari Jumat ini jam 8, jam 20 WIB, kau kemari, kau tonton live langsung di Masjidil Aqsa. Live sejarah masjid yang didirikan Nabi Adam dan kemudian sejarah di situ bagaimana Nabi Muhammad pertama Isra Mi'raj. Kau tonton langsung live. Udah. Nah, sekarang sejarah Nabi Adam. Sejarah Adam Glenn mana, woi? Sejarah Adam Glenn, woi, mana? Mana sejarah Adam Glenn? Mana bukti historinya? Nggak ada paman. Hoax. Cuman ngambil dari kitabnya Yahudi aja paman. Oke, saudara Bintang Utara, saya ingin menjamu Anda untuk membahas Nabi palsu. Bagaimana? Oke, yes. Oke, Lanjut. baik. Apa yang mau kau tagiakan di sini? Apa yang mau Saya kau yang ceritakan di duluan atau Anda yang duluan? sini? Oh, Anda. Kalau saya udah tertulis di Injil kan, sebelum ada Al-Quran kan. Ya, saya tanya dulu. Anda yang mau duluan atau Bang Suma yang duluan? Oh, Anda aja. Oke, baik. Berbicara mengenai nabi palsu itu tidak ada di dalam Al-Qur'an. Adanya hanya di dalam Bible. Ya iyalah, soalnya di Kristen gak ada nabi palsu, yang ada nabi Katanya saya duluan. Makanya cuman Bible yang berani mengatakan Gantian. Katanya saya duluan. Saya duluan kan? Nah, dengarkan Oke, baik. lanjut. Dengarkan gurumu kalau berbicara. Di dalam Matius 7 data nomor Guru 5. Kadrun. Kadrun itu kafir dari dulu turun temurun, itu Anda. Matius Kadrun 7 itu yang nggak ada. Aduh. Yang nggak ada seluruhnya, nggak ada Kau sejarah. gantian bisa nggak? Macam orang Kristen kau, woi. Kau nggak, kau yang duluan bicara. Tadi kau disuruh duluan bicara nggak mau. Oke, Orang bicara kau potong. duluan. Bising kali kau. Dengarkan kata per kata uraian saya akan akhiri dengan pertanyaan, habis itu langsung kau sambat dengan jawaban. Oke ya, pelan-pelan kita, santai. Ini Indonesia, Bung, udah merdeka karena kalimat la ilaha illallah. Jadi tenang aja. Matius 7 nomor 15, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Mu di sini adalah Bani Israel, murid Yesus, bukan pemakan babi, bukan ibadah minggu, tidak nyembah Yesus. Mereka bersunat dan tempat ibadahnya adalah sinagoge. Dengan menyamar seperti domba, tetapi sesungguhnya mereka adalah serigala yang buas. Pertanyaan saya, ketika Yesus berpesan kepada muridnya angkatan pertama di tahun 30,
Waspadalah supaya jangan ada setelah tahun 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40 dan seterusnya. Jangan sampai ada orang non-Yahudi yang datang kepadamu nyamar Yahudi tetapi sebenarnya dia adalah Romawi, serigala yang buas. Pertanyaan saya, siapa angkatan pertama, angkatan jahat yang pernah bertemu dengan murid-murid Yesus? Apakah Nabi Muhammad hidup di abad pertama atau pendiri agama Kristen yang ada di Turki Antioquia pengikutnya pertama kali disebut Kristen? Jawab, jantungmu jangan sampai pindah ke kanan. Silakan. Jawab. Siapa yang pernah bertemu dengan murid Yesus diangkat di abad pertama? Apakah Nabi Muhammad atau Paulus pendiri Kristen? Silakan. Mencret lah. Waspadalah kepada nabi palsu yang datang di abad pertama, yang mereka nyamar-nyamar seperti domba padahal mereka adalah serigala buas. Yang mana? Matius 7 nomor 15, Yesus berpesan kepada ke-12 muridnya, waspadalah kepada nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Kepada umatnya, ya, berpesan kepada umatnya, waspadalah kepada nabi-nabi palsu. Ya, umatnya itu hidup di abad pertama, hidup di abad pertama, dan nabi palsunya datang kepada mereka. Siapa yang datang di abad pertama? Apakah Nabi Muhammad atau Paulus in the gang? Jawab. Ya, nabi palsunya nabi dari Arab. Siapa yang ke Arab bertemu dengan pengikut Yesus di abad pertama? Siapa? Kan sudah terbukti kan dia diracunkan, dia dicat kan. Bentar Bang Bintang, biar saya mulai sedikit. Ini Bang Bintang sudah bicara benar. Enggak usah ketawa. Enggak usah bertakiah kalau di sini bertakiah. Sebentar Bang Bintang, biar saya bilang sedikit ya. Di sini kan penjelasan Matius 7 ayat 15 sampai 20 ya. Peringatan tentang nabi palsu. Yesus memperingatkan para muridnya, pengikutnya untuk waspada terhadap nabi-nabi palsu yang datang dengan menyamar sebagai domba, tapi sebenarnya mereka adalah serigala yang buas. Mereka ingin tampak ramah dan saleh, tapi tujuan sebenarnya adalah untuk menyesatkan dan menghancurkan. Jadi di sini mengajarkan bahwa kita dapat mengenali nabi palsu itu dari buahnya. Emang kita ada di abad pertama? Dengar dulu. Kami orang Kristen. Kami? Emang Kristen murid-murid Yesus angkatan pertama? Adakah pengikut Yesus angkatan diam dulu, botak, diam dulu botak. Di angkatan pertama adakah murid Yesus itu pemakan babi? Oke. Jemaat yang didirikan Yesus itu, sabar. Jemaat yang didirikan Yesus itu adakah yang ibadah minggu? Adakah yang tidak bersunat? Adakah pemakan babi? Adakah kakak? Adakah? Jadi jangan kau bawa dirimu. Kamu itu pengikutnya si nabi palsu ini. Jangan kau bawa dirimu seakan-akan kau itu yang dinasihati Yesus. Yesus ketika menjadi guru, muridnya semua adalah Bani Israel. Tidak ada orang Kristen. Kristen itu adalah buah dari nabi palsu tersebut. Yang kita butuhkan sekarang ini adalah kejujuranmu, kawan. Yang kita butuhkan sekarang ini adalah kejujuranmu, kawan. Sabar. Nanti Anda berbicara 6 jam. 6 jam Anda berbicara non-stop, kami semua diam. 1 menit Anda pun. Anda yang kami butuhkan dari Anda itu adalah kejujuran. Yang datang kemudian kepada murid Yesus itu adalah umat Islam atau umat Kristen? Jawab. Oke, udah boleh ngomong, saya jawab ya. Untuk mengenali nabi palsu tadi, dikatakan begini. Pohon yang baik menghasilkan buah yang baik. Pohon yang buruk menghasilkan buah yang buruk. Demikian pula orang-orang yang benar akan menunjukkan sifat-sifat yang baik seperti kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Jadi dari situ kita lihat. Gak usah kemana-mana, lanjut ke bawah. Lanjut ke bawah. Buah dari nabi palsu apa? Buah dari nabi palsu apa? Nabi palsu itu melihat orang yang mengumbar hawa nafsu. Itu yang pertama. Buahnya dari mana? Buahnya dari mana? Dari perbuatannya, yaitu yang pertama. Perbuatannya apa? Itu pasti memanggil Yesus sebagai apa?
Memanggil Sebentar, Yesus dengan Juma. panggilan apa? Anda tadi janji Buah dari saya nabi 6 jam, palsu. ini baru 1 menit Anda Buah Buah potong-potong. dari nabi palsu pengikutnya memanggil Yesus dengan panggilan apa? Jawab. Iya, jangan kepanasan Juma. Tunggu. Saya Juma butuh kepanasan. kejujuran. Buah Iya. dari nabi palsu. Biar saya katakan Buah ya. dari nabi palsu pengikutnya memanggil Yesus dengan panggilan apa? Jawab. Jujur. Jujurlah padaku. Dari perbuatannya. Ya, perbuatannya Itu itu yang kita Bapak lihat apa perbuatannya? ketika dia Misalnya, memanggil Yesus, menyembah dia hawa memanggil nafsu. Yesus dengan panggilan apa? Sebentar, nanti Anda tanggapi lagi ya. Enggak, yang jujur. Sebentar. Buah dari Sebentar. nabi palsu memanggil Yesus dengan panggilan apa? Jawab. Iya, sebentar Anda tanggapi nanti ya. Enggak, saya bertanya. ngomong dulu ya. Buah dari nabi palsu ini pengikutnya memanggil Yesus dengan panggilan apa? Cuma bertakia. Iya, ini Juma ini bertakiyah aja terus. Ini gimana sih? Saya Juma? ulang lagi teman-teman. Buah dari nabi palsu bisa kamu lihat kata Yesus. Ciri-cirinya memanggil Yesus dengan panggilan apa? Oke, Palsu itu ya orang Islam. ciri-ciri nabi palsu ya. Buahnya itu Tapi menyimpan nggak hawa mencerminkan nafsu. seperti Itu yang yang pertama. Tidak ada di situ tertulis. Jangan kau bungan ngarang-ngarang. Yesus sendiri mengatakan nabi palsu itu dari buahnya kau makanya dapat melihat dibilang- dia. Dari buahnya kamu dapat melihat dari buah pengajaran nabi palsu. Nah, dari Pengikutnya Muhammad, memanggil sama seperti sifat Yesus Tuhan. Pengikutnya memanggil Yesus Tuhan. Pengikutnya bermujizat pakai nama Yesus. Pengikutnya bernubuat pakai nama Yesus. Pengikutnya mengusir setan pakai nama Yesus. Itu ada di mana buah itu? Di Islam atau di Kristen? Jawab. Ayo. Buah-buah tersebut ada di Islam atau ada di Kristen? Jawab. Dari buahnya kau dapat melihat dia. Ya, Memanggil itu aku tentang nabi Tuhan. palsu Juma. Iya, itu tentang nabi palsu Juma. Nah, sebelum ada Islam, sebelum ada Mekah, sebelum ada Arab Saudi. Ya, buahnya memanggil Yesus dengan panggilan apa? Buahnya. Dari buah pengajaran. Itu nasihat tentang nabi palsu Juma. Makanya dengarkan dulu biar dijelaskan. Dari buah pengajaran Jangan nabi Anda palsu itu. mencoba-coba untuk menghindari jawaban itu Dari supaya buah pengajaran nabi palsu Anda jangan itu menutupi jawaban itu Juma. memanggil Yesus dengan panggilan biar apa? dijelaskan. Tadi mulutmu yang ngomong. Nanti Anda mau ngomong sampai sepuasnya. Giliran ngomong dia Iya, kepotong-potong. kan itu tadi antara kau dengan saya muncul lagi kibinirin. Kibinirin Alah, masuk. tadi kan kebenaran yang- Kibinirin. Kan dia sudah tadi udah mau pamit tadi karena takut. Tapi ternyata dia masih punya nyali sedikit, masih Ya, ada rohnya kalau untuk bisa dijelaskan, bernapas. kalau bisa dijelaskan kenapa? Sekarang Kan kalau bisa dijelaskan, kenapa? pertanyaan saya, siapa yang datang kepada murid Yesus? Apakah umat Islam atau umat Kristen yang datang kepada murid Yesus di abad pertama? Jawab, silakan. Saya jawab ya. Ciri-ciri nabi palsu apa sih? Kan seperti itu. Baru nanti kita tentukan nabi palsunya. Aduh, jangan jualan cendol, saudara. Baca dalil Bibelmu. Waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang datang kepadamu. Ini yang saya tanyakan kepada kebenaran. Mu di situ siapa? Kepadamu, kepada kamu di situ siapa? Ayo, jawab dulu. Ya, Yang jujur. Ya. para umatnya kepadamu itu kan nasihat. Ya, kamu di Sebelum situ ada- siapa? Kamu di situ sebelum ada siapa? Fadrun. Kamu di situ siapa? Ya umat Kristen sebelum ada nabi dari Arab itu sudah diperingatkan. Dasar kau ya, anak yang lahir dari separuh saripati babi. Masa Masa kau bilang umatnya Yesus itu Kristen? Mama. Pertanyaan saya, Yesus sedang berbicara kepada orang Yahudi. Orang Yahudi kok Kristen? Gak lama ku pukul juga mulutmu. Dibikin Yahudi. Ku pukul juga mulutmu nanti pakai sendal ya. Emang ada di situ dibikin Ngomong, Yahudi dan kepada suara, modal suara. Modal suara. Coba pakai ilmu napa? Pakai ilmu, malu kita ditonton ribuan orang. Pakai ilmu napa? Disuruh ulang pertanyaan nggak bisa dari jawaban itu. Yesus Kau ketika bertakya jadi kau di sini, guru, ketika Yesus jadi guru,
apakah murid-muridnya orang Kristen atau orang Yahudi? Nabimu mati kena racun nggak? Modal apa? Yesus di dalam Yohanes 19 nomor 30 minum racun mati dia. Nabi palsu itu. Nabimu mati diracun nggak? Yang saya tanya itu doang. Tidak yang mati diracun Tidak, itu anak Yesus kau bertakiah, palsu. kau di sini bertakiah. Hei, yang mati diracun itu Yesus palsu. Baca Yohanes 19:30. Nabi palsu lah yang mati diracun. Nabi palsu itu berasal dari Arab atau berasal dari Yerusalem? Nabi Arab. Hah? Baca Yeremia, Dari Arab, dari baca Arab. Yeremia 23 nomor 13-16. Nabi palsu itu berasal dari Tadi itu sudah Yerusalem. dibuktikan kalau dia nabi yang gak bakalan modar, gak bakalan tewas. Kawan, Karena dia nabi-nabian yang keluarga dari gua. terus jadi Yeremia nabi. 23 nomor 16 nomor 13 sampai nomor 16 kubacakan samamu supaya kau waras bahwa nabi palsu itu berasal dari Yerusalem. Di kalangan para nabi Samaria aku melihat ada. Dengarkan dulu dijelaskan Jumber. Di kalangan para nabi Samaria aku melihat ada yang kurang pantas. Mereka bernubuat demi Baal dan menyesatkan umatku Israel. Tetapi di kalangan para nabi Yerusalem aku melihat ada yang mengerikan. Mereka berzina dan berkelakuan tidak jujur. Mereka menguatkan hati orang-orang berbuat jahat, sehingga tidak ada seorang pun yang bertobat dari kejahatannya. Semuanya mereka telah menjadi seperti Sodom bagiku dan penduduknya seperti Gomora. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi Yerusalem. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipu dan minum racun. Nabi dari mana? Diberi ipu dan racun? Dari Israel. Sebab para nabi dari Yerusalem telah meluas kefasikannya ke seluruh bumi. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Janganlah dengarkan perkataan para nabi Yerusalem yang bernubuat kepada kamu. Mereka hanya memberi harapan yang sia-sia kepadamu dan hanya mengungkapkan penglihatan rekaan hatinya sendiri, bukan apa yang datang dari mulut Tuhan. Paulus berkata di dalam 2 Korintus 11 nomor 17, aku berkata bukan dari mulut Tuhan, tapi dari mulutku sendiri sebagai orang bodoh yang ingin bermegah. Tepuk tangan penonton. Lu mau apa? Mau bahas nabi palsu, lu mau apa? Kristen itu buat dari nabi palsu. Makanya saya kalau tanya. dijelaskan kau dengar dulu, jangan kau hindar-hindari. Oke, saya dengarkan. Saya membaca dalil dulu. Matius 7 nomor 15. Wahai muridku Bani Israel, waspadalah kepada serigala yang nabi-nabi palsu yang datang kepadamu menyamar seperti domba. Pertanyaan saya, dengar. Pertanyaan saya, siapa yang datang kepada Bani Israel, non Israel, tapi nyamar-nyamar Israel? Islam atau Kristen? Jawab. Dulu mana ada Islam? Ya berarti bukan Islam, berarti bukan Nabi Muhammad. Tepuk tangan penonton, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Anda sendiri mengatakan belum ada Islam, berarti yang dalam ada tengah-tengah murid Yesus adalah Kristen. Udah, tugas saya sudah selesai. Anda sudah mengakui Islam pada abad pertama tidak ada, berarti yang ada hanya Kristen. Berarti nabi palsunya yang datang kepada Bani Israel adalah Kristen. Tahu-tahunya malah Dah, kalau mau menangis pakai nada yang agak bagus biar orang bisa mendengar. Biarpun suara nangis kalau indah. Kebenaran ini dibuang aja, turunkan tadi sudah izin dia. Kalau mau menangis pun, kalau nadanya itu bagus, orang asik mendengarkan. Kalau sudah nangis nadanya nggak bagus, jelek juga itu. Ketika orang mau menjelaskan, Anda potong. Takut. Sekarang silakan. Silakan Anda menjelaskan. Saatnya saya kasih waktu 3 jam, jangan berhenti. Silakan. Saya nyimak sampai Anda bisa membuktikan bahwa murid-murid Yesus angkatan pertama itu adalah pemakan babi. Silakan. Aku juga udah tahu kau sifatmu Juma gimana Juma. Giliran kau debat, kau tahu yang lawan debatmu jauh di atasmu, kau lari-larikan pembicaraan.
Yang lain diam. Nyari remis kan? Yang lain diam, biarkan dia nangis. Oh, bagus sekali penjelasanmu. Oh gitu. Oh, ya. Oh, begitu. Oh, nabi palsu kayak gitu. Oh, ya. Terus. Oh, gitu. Oh, ya. Ah. Oh, ya. Bentar, sambil kerja aku bentar. Oh, begitu penjelasanmu. Oh, ya. Oh, berarti nabi palsunya mengatakan Tuhan punya tato. Oh, ya. Nabi palsu juga mengajarkan Tuhan punya lato-lato. Oh, mama bagus sekali lah nabi palsunya tuh. Ya. Terus yang berdekatan dengan Yahudi, yang datang kepada Yahudi, Islam atau Kristen? Islam belum ada pada saat itu dong sama. Oh gitu. Berarti bebas dong ya kami dari nabi palsu itu, karena kami nggak dekat dengan mereka orang Yahudi. Yang ngaku-ngaku berasal dari Yahudi siapa rupanya? Oh gitu. Berarti yang datang mengaku-ngaku murid Yesus juga kepada Yahudi itu siapa di luar Yahudi? Oh gitu. Ya. Cuma, oke. Boleh aku ngomong. Dari tadi itu kamu nggak ngomong rupanya? Enggak, tadi ada urusan bentar. Oh gitu. Kupikir dari tadi kau ngomong. Ya silakan, 3 jam kau ngomong terus sampainya tuntas betul-betul bahwa yang datang kepada murid Yesus itu bukan Kristen, tetapi Islam. Silakan. Kan sudah dijelaskan sebelum ada kadrun, sebelum ada Arab Saudi kan, sudah dijelaskan buat umatnya, sudah diperingati umatnya, waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang memberitakan Injil. Sekarang siapa yang memberitakan Injil? Siapa yang memberitakan Islam. Injil di luar murid Yesus? Nah, dengar dulu. Siapa yang punya Injil baru? Kan nggak mungkin ditulis. Siapa yang punya Injil baru selain daripada Injilnya Yesus? Islam. Habis itu nongol. Islam tidak mengajarkan Injil. Islam mengajarkan Al-Quran. Siapa di luar? Tadi katanya terserah, ngomong terserah. Oh iya, lupa. Silakan. Tadi katanya terserah. Sekarang Iya, silakan. berdusta dalam 3 Waktunya hal. berbohong. Silakan berbohong 3 jam. Silakan. Kita nggak diajarkan berbohong dalam 3 hal cuma. Kita nggak diajarkan. Tapi berbohong dalam seluruh hal. Iya, itu Islam. Tidak diajarkan berbohong 3 hal, tapi di Kristen diajarkan berbohong semua hal. Filipi 1 nomor 18, tapi tidak mengapa. Yes, Filipi 1 nomor 18, tetapi tidak mengapa. Yesus diberitakan baik dengan maksud berbohong maupun dengan maksud jujur. Aku tetap bersuka Mana tunjukkan cita. ayatnya, jangan bertakiat. Filipi 1 nomor 18. Filipi 1 nomor 18. Oh iya, sorry, lupa. Lanjut. Silakan berbohong selama 3 jam. Silakan Anda berbohong selama 3 jam. Silakan. Nah, Teman-teman makanya muslim dibilang semuanya di situ diam. cuma- Mari kita nikmati kebohongan dari saudara Bintang Timur. Silakan. baca Injil, baca. Makanya muslim baca semua Injil, baca ada itu. Makanya dibilang serigala berbulu domba. Ya, Islam beragama tapi mencerminkan seperti tak beragama. Itulah maksudnya cuma. Kau malah percaya, malah pede kali Teman-teman, kau teman dengan kita ini keislaman jantungnya muslim. pindah ke dada kanan. Enggak, Teman-teman, soalnya aku sambil kerja jantung nih, Jom. orang Aku ini sambil pindah kerja, ke aku sambil kanan. kerja. Dengarkan bunyi jantungnya. Kau dengarkan dulu, saya lagi ngomong, jangan dipotong-potong. Itulah makanya dibilang sebelum ada kadrun kan. Jantung begitu amat. Kok jantung dulu? Dengarkan dulu cuma, dengarkan dulu. Abang mau ngomong. Jantung begitu kencang. Kalau dua apalagi kalau 2 HP ku ya. Jantungnya kencang kali.
Makanya dibilang waspadalah terhadap nabi-nabi palsu yang beritakan Injil karena aku tak pernah mengutusnya. Habis itu nongollah Islam dari Arab. Ya itulah yang dibilang. Lalu Kristen dari mana? Kan sudah kan dengar dulu kan tadi katanya silakan dari nabi palsu, bagus lah. Giliran ngomong orang bertanya. Oh iya lupa. Iya makanya. Iya. Jangan Jantungmu itu bang, jantungmu. Bertakia, Anda praktekkan di sini nggak boleh. Ajarkan umatmu ke jalan yang benar. Jangan Bung, jantungmu itu kenapa jantungnya bang? Jangan dengan omong-omong kosong, kasihan kan mereka. Nanti diceritain itu ke orang tahu-taunya. Jantungmu bang, jantungmu. Oh jantung kenapa? Curhat Mau dia satu? ini. Saya kasih iklan dulu ya. Ya, saya iklan dulu. Nah, Wahyu kan, tadi katanya 19:20, maka tertangkaplah binatang itu. Tadi katanya silakan ngomong. Iklan. Maka tertangkaplah binatang itu dan bersama-sama dengan dia nabi palsu yang telah mengadakan tanda-tanda di depan matanya, dan dengan demikian ia menyesatkan mereka yang telah menerima tanda dari binatang itu dan yang telah menyembah patungnya. Keduanya dilemparkan hidup-hidup ke dalam lautan api yang menyala-nyala oleh belerang. Nabi mana yang pernah membuat patung Tuhan? Nabi Muhammad atau Nabi Paulus? Silakan, itu cuma iklan. Silakan dilanjut, silakan. Jantungmu, aku kangen mendengarkan suaranya. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Dilanjut Guru ndak? Baik, makasih. Ayo, siapa Nabi yang bikin patung? Ayo, Kenapa main mute? Ya, sorry. Lanjutkan. Masih ada waktumu untuk berbohong, silakan. Untuk berbohong. Aku nggak bohong, aku dimakan. Sudah terbukti kan Nabi Muhammad mati diracun karena dia dites kan. Kalau dia Nabi dia nggak bakalan mati minum racun itu. Yohanes 19:30, maka Yesus meminum racun anggur asam, lalu setelah meneguknya, matilah dia. Si Yesus palsu mati di atas pohon gara-gara minum sekarang racun. masih hidup, piye toh? Itu limbat, kau bilang Yesus. Yang mati itu, yang benar-benar mati itu Nabi palsu dari Arab, yaitu sekarang sampai sekarang tak hidup-hidup. Tidak ada ilmu. Mau dikasih waktu 3 jam cuman kayak gini ajanya. Siapa Nabi? Dengar. Kisah Tadi kan para nyata, rasul. cuma kan Dengar. tadi- Waktumu tadi habis. giliran ada yang Waktumu menjelaskan, yang lebih habis. paham, kau Karena takut. kamu hanya curhat. Waktumu habis. Kisah Tadi ada yang mau menjelaskan yang lebih Kisah paham, kau wartawan takut. 13 nomor 1, Paulus itu nabi. Disebut Paulus nabi di sana. Nah, Tadi- si nabi palsu ini mengajarkan membuat patung Tuhan. Sekarang pertanyaan saya, siapa yang membuat patung antara Nabi Muhammad atau pengikut Paulus? Intinya Nabi dari Arab palsu. Mana patung Tuhan yang dibuatnya? Mana? Intinya Nabi dari Arab palsu dan itu sudah dibuktikan minum racun. Nah, itu namanya bodoh, itu namanya bodoh, itu namanya bodoh. Silakan Kan kau juga tahu, kan? host, kalau ada penyembah roh yang mau lebih berkuat yang lebih hebat ilmunya dinaikkan. Kalau ini mah Siap. Ini izin Bang Ansor sama Ari Wibowo monitor. Ini botol turunin aja botol. Ya, boleh dulu nggak Bang Ansor sama ini? Bang Ari Ansar Wibowo. tadi ada tampilkan data, silakan. Data apa itu, Bang? Ilmu ya, silakan. Ya, izin ya, Bang Banaspati monitor ini kata Bang Blender boleh slotnya 2 buat Oteng. Pilih P118 itu. Oh, siap, Masya Allah, luar biasa ilmunya. Ya, assalamualaikum, selamat pagi Bang Jalu sama Bang Iya Pak, dibuatkan dalam Alkitab ya. Jadi ciri-ciri Nabi palsu menurut Alkitab. Ya, selamat siang tanya. Menyuruh menyembah Allah Maha Esa. Selamat Sabar siang. Bang, sabar Bang. Tanya. Sabar Bang. Ulangan 18 ayat 20 sampai 22. Nabi Pak itu tadi yang tanya itu Nabi palsu dia bahas. Iya, itu siapa yang nurunin Astagfirullah? Oh. Bang Jalu monitor. Ya, monitor. Ya, Muslim apa Kristen Bu?
Nggak Muslim. Oh, dibawa dulu ya Bu ya, gantian dulu ya sama Oten ya Bu. Ya. Tadi siapa? Bun, jangan diturunin Bun. Yang di atas itu, Stefan. Tadi aku mau Itu mencet Kristen. mute malah itu. Jangan panik Bun. Ayo naik lagi, tadi siapa tadi tuh? Si Ntar aku cari di bawah. Tanya nama akunnya tanya. Oh iya, nama akunnya tanya naik tanya. Iya. Bertanya-tanya. Assalamualaikum, selamat pagi Ibu Rusita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu gurundaku, yang baik hati, yang ganteng. Alhamdulillah sehat. Ya. Salam kenal Bang Zuma, saya dari Lampung. Ya. Oh iya Ibu, Masya Allah. Nabi palsu Bu. Siapa nabi palsu? Ini materinya sekarang. Ya. Kita bahas tentang Nabi palsu. Bu boleh gantian dulu ya Bu ya. Masya Allah. Salam kenal ya Bu Rusita, makasih banyak ya. Iya, Bang Zuma. Buat Iya, sama-sama. buat semuanya. Iya. Baik, salam sama tetangga Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Ferry, maaf Bang Ferry, di sini banyak tombak Romawi di bawah. Yang Muslim ditahan dulu ya sebentar ya. Slotnya 2 buat Oten, kasihan kalau ini. Matius 9, 32, 33. Orang yang kerasukan roh jahat matanya buta. Matius 12, 22. Orang yang kerasukan setan matanya buta. Kisah 9 nomor 8, Paulus tiba-tiba buta. Kebalik dengan Nabi Muhammad. Nabi Muhammad tadinya dianggap sebagai bangsa yang ummi. Begitu datang Roh Kudus melek menjelaskan Al-Quran sebagai ilmu yang tertinggi di atas muka bumi ini. Subhanallah. Paulus matanya melihat. Begitu kerasukan roh, buta dia. Saking butanya orang mati keluar dari kubur, Roma 14:9 dibilang Tuhan. Untuk itulah Yesus mati, agar dia dibangkitkan untuk menjadi Tuhan bagi orang Kristen. Tapi muridnya Yesus beda lagi. Muridnya Yesus beranggapan kalau orang keluar dari kubur, murid-murid Yesus menganggapnya hantu. Lukas 24 nomor 37. Mereka mendengarkan suara Yesus lalu kaget dan ketakutan sebab mengira melihat hantu. Hantu. Paulus beda lagi. Orang yang keluar dari kubur jadi Tuhan. Murid Yesus, orang yang keluar dari kubur jadi hantu. Kebalik-balik. Mana yang buta? Mana yang melihat? Diberi 2 mata, namun tiada melihat. Yang buta mata hatinya. Yang pice mata hatinya. Dia tiada melihat, mayat disangka Tuhan. Dia tiada melihat, orang bangkit dari kubur dikira Tuhan. Oh ye. Masuk Pak Eko. Masuk. Masuk. Allahu Akbar, Masya Allah. Inilah kita ya, berbanggalah kita sebagai umat Islam. Sahabat-sahabat sekalian, Allah Subhanahu wa ta'ala menjelaskan di dalam Al-Quranul Karim bahwasanya Nabi Muhammad diperintahkan untuk mengikuti ajaran Nabi Ibrahim dan ajaran keturunan Nabi Ibrahim. Summa auhayna ilaika anittabi'a millata Ibrahim.
hanifan wa ma kana minal musyrikin. Kemudian kami wahyukan kepadamu wahai Nabiku Muhammad, ikutilah ajaran Nabi Ibrahim yang lurus dan beliau bukanlah termasuk orang yang musyrik. Lalu kemudian Al-Quran menjelaskan lebih jauh, wa izibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahunna qala inni ja'iluka linnasi imama qala wa min zurriyyati. Lalu Allah mengatakan, oke, baik, benar, permohonanmu betul wahai Nabiku Ibrahim. Aku akan menjadikan engkau menjadi seorang pemimpin. Dan ketika engkau berkata, mohon agar anak cucuku juga menjadi pemimpin, aku iakan, aku benarkan. Tapi ingat, la yanalu ahdiz zalimin. Janjiku tidak berlaku bagi orang zalim. Meskipun dia adalah keturunanmu, tapi kalau dia zalim, janjiku tidak berlaku untuknya. Wa iz ja'alnal baita mathabatan linnasi wa amna. Itu kata Allah. Dan ingatlah kemudian ketika kami menjadikan rumah Ka'bah sebagai tempat berkumpul dan tempat yang aman bagi manusia. Dan jadikanlah maqam Ibrahim itu tempat ibadah. Dan telah kami perintahkan kepada Ibrahim dan Ismail, bersihkanlah baitku untuk orang-orang yang tawaf dan itikaf, dan orang yang ruku dan orang yang sujud. Wa isqala Ibrahimu rabbi ja'al haza balada aminan wa arzuq ahlahu minal thamarat man amana minhum billah wal yaumil akhir. Dan ingatlah ketika Nabiku Ibrahim berdoa, ya Rabb, ya Tuhanku, jadikanlah kota Mekah ini sebagai negeri yang aman. Berilah rezeki berupa buah-buahan kepada penduduknya, yaitu di antara mereka yang beriman kepadamu dan hari kemudian. Lalu aku Allah berfirman menjawab doa beliau. Apa kata Allah? Wa man kafara fa umitti qalilan thumma antaru ila azabin nar wa bi'sal masir. Dan kepada orang kafir aku Tuhanmu akan aku beri kesenangan sementara kepada mereka, kemudian akan aku paksa mereka orang-orang kafir ini ke dalam azab neraka, dan itulah seburuk-buruknya tempat kembali. Ini kata Allah ketika berdiskusi kepada Nabi Ibrahim, dan kemudian Allah menyampaikan kalimat-kalimat indahnya itu kepada cucu Nabi Ibrahim alaihissalam, yaitu Al-Mukarram baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kemudian para sahabat sekalian, ending daripada itu apa kata Allah? Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Dan orang yang membenci ajaran Nabi Ibrahim hanyalah orang yang memperbodoh dirinya. Orang yang membenci konsep tauhid satu Tuhan, orang yang membenci persembahan kurban berupa hewan, orang yang membenci kemudian ketundukan kepada sunnat kulub, hanyalah orang yang memperbodoh diri. Tengok hari ini. Lihat, saksikan wahai mata yang memandang. Pikirkan wahai manusia-manusia yang punya akal sehat. 1 hari, 2 hari, 3 hari, pagi, siang, sore, malam, para apologet Islam kemudian mengumandangkan untuk berdialog, berdebat dengan orang-orang ini. Yang mereka pertontonkan adalah kebodohan. Bahlul bin Kamfret. Wa may yarghabu an millata Ibrahim illa man safiha nafsa. Mereka hanyalah orang bodoh. Yang membenci kurban hewan adalah orang bodoh. Yang membenci sunnat kulub adalah orang jahil. Orang yang benci kepada satu Tuhan hanyalah orang yang bahlul. Bahlul bin Kamfret. Nah, saya kira begitu sahabat-sahabat sekalian. Di tempat saya sudah mendekati ibadah sholat zuhur untuk menyembah kepada Tuhannya Yesus, Tuhannya Nabi Ibrahim, Ishak dan Yakub. Ya, sehingga saya monitor sejenak. Silakan diambil alih, naikkan kemudian orang-orang jahil. Silakan untuk di blender agar mereka bisa tercerahkan dan menuju kepada hidayah, menjadi pengikut Yesus yang benar, bukan menjadi pengikut roh yang salah. Demikian. Silakan. Siap, Gurunda. Ya, silakan noten-noten yang ada. Darmi. Darmi ditarik itu kalau ini. Aduh, si Darmi, ampun. Ampun, gak ada ilmunya Darmi. Serius. Nah, jangan Darmi, kasihan Gurunda. Jangan Darmi, kasihan Gurunda lah. Maksudnya, ya, jangan nenek-nenek lah. Sembari Gurunda kita mendekati waktunya sholat zuhur, karena di tempat beliau mungkin sudah waktunya sebentar lagi. Ayo,
kawan-kawanku dari Kristiani yang mau naik, silakan mengajukan multi. Masalah, makasih. Jangan lupa yang di bawah di tap-tap ya. Ini agak oleng juga kapalnya, dan jangan lupa di follow-follow akun baru deh. Yeah. Bunda tadi Pernah panik musim ya, ini. langsung ke kick ya si Tanya. Tadi mana si Tanya? Tanya silakan naik lagi Tanya. Ketemu. Nggak apa-apa. Cari lagi aja si Tanya. Nanti kita cari yang bertanya-tanya lagi. Siapa tanya? Tadi Oten. Oten yang naik ke kick sama Bunda, nggak sengaja mungkin. Mau nge-mute malah nge-kick. Maksudnya juga tadi aku mau nge-mute yang si Jalu itu juga kan noise banget, berisik. Malah jadi ketik. Udah jangan nangis gak apa-apa. Ayo Oten-Oten yang agak pinteran dikit naik. Mau coba di room yang agak di blender ini. Ayo Makhondo. Ayo naik. Islam ikut sesat lawan ajaran Muhammad. Makhondo. Naiklah, jangan kebanyakan keluar-keluar justru kamu yang taping di bawah. sesat. Ya justru kalian yang sesat Kristen, karena tadi Roma 1:21 sampai 23 tertulis, sebab sekalipun mereka mengenal Allah, mereka tidak memuliakan Dia, tidak memuliakan orang Kristen ini sebagai Allah atau mengucapkan syukur kepadanya. Sebaliknya pikiran mereka menjadi sia-sia dan hati mereka yang bodoh menjadi gelap. Mereka berbuat seolah-olah mereka penuh hikmat, tetapi mereka telah menjadi bodoh. Itu kata Paulus, orang Kristen dianggap bodoh. Mereka menggantikan kemuliaan Allah yang tidak fana dengan gambaran yang mirip manusia yang fana, artinya memuliakan Allah tapi digambarkan manusia, yaitu Yesus, atau digambarkan sebagai burung-burung atau hewan yang berkaki 4. Coba ini penghinaan memang orang Kristen, selain orang bodoh itu menghina Tuhannya. Lanjut. Oke, sapa dulu Bang Tanya, Bang Premi. Ya. Selamat sore, selamat pagi, siang. Iya Bang ya. Itulah, kalau ada yang mau sama-sama sampaikan, silakan. Satu-satu Banas, sama lu aja Banas disapanya, biar nggak bentrok ngomongnya. Silakan Banas. Oke Bang Tanya, mau menanggapi yang tadi Gurunda Bang Juma paparkan atau mau gimana? Saya kan dari atas tadi mengenai nabi palsu. Tadi Juma kan menurunkan saya mengenai nabi palsu itu. Ya nggak sengaja tadi itu moderatornya. Ya mau ditanggapi atau mau nunggu nanti setelah sholat, atau mau ikut sholat dulu, atau mau ganti tema dulu, terserah lah Bang Tanya. Takutnya nanti jangan kabur tapi. Saya lanjutkan aja yang tadi ya. Maksudnya biar saya terangkan nabi palsu di dalam kekristenan sendiri ya. Menurut Matius itu ya. Jadi di Matius 7 ayat 21 itu dikatakan bahwa nabi palsu itu harus kita lihat dari buahnya, bukan dari mana-mana gitu. Dari buahnya nabi palsu itu apa menurut kekristenan, menurut Alkitab, itu nabi palsu itu nabi yang mengumbar-umbar hawa nafsu, melakukan kejahatan. Itu yang disebut dengan nabi palsu di dalam kekristenan. Bukan ditanya itu nabi palsu itu abad keberapa, bukan seperti itu gitu ya. Jadi nabi palsu itu dilihat dari buahnya. Saya hanya mau meluruskan aja yang dari saya katakan tadi, karena nggak sempat saya bicara langsung diturunkan gitu oleh saudara Juma. Soalnya noise. Sabar, masih panjang. Ini 24 jam, nyantai aja kemana. Monitor Gurunda. Jangan dulu Bang, orang lagi sholat. Oh iya, Sholat itu. tapi Gurundanya lagi sholat. Paling tunggu dulu sebentar ya, Tanya ya. Bikin dulu kopi gitu atau apa biar kamu nggak dehidrasi. Coba sedikit ini aja ya. Takut. Silakan Bang. Mau tanya juga ini tentang
nabi palsu yang Anda maksud. Yang disebut buah pengajarannya itu apa? Dari nabi palsu itu, Bang. Bang tanya. Ya, buah pengajarannya itu ya dari perbuatannya itu loh Bang. Contohnya, kalau di dalam kekristenan, kalau dalam Biblos itu, misalnya kalau seseorang yang mengikut Tuhan itu tidak mungkin mengikuti hawa nafsunya, itu salah satu contoh. Jadi dilihat dari perbuatannya. Nabi palsu itu, nabi palsu itu yang mengajarkan, kan begitu. Buahnya itu namanya pengajaran, ya kan? Pohonnya apa menurut kamu pohonnya? Pohonnya ya diri kita ini adalah pohon, dan buah itu adalah perbuatan gitu loh. Jadi perbuatannya apa kan gitu. Itu Pohonnya yang itu kalau ini saya nggak menafsirkan. Kalau pohon itu adalah agamanya yang dimaksud itu. Terus buahnya adalah pengajarannya. Nah, pengajaran itu ya yang mengajarkan itu nabi palsu. Lalu nabi palsu itu mengajarkan tentang apa diri Yesus. Yesus dikatakan dia adalah Tuhan. Yang mengajarkan siapa? kita lihat dari pengajarannya semua di Biblos itu nggak ada yang nggak ada yang nggak baik loh. Kalau soal pengajarannya. Ya, itu yang mengajarkan Yesus Tuhan itu siapa? Yang mengajarkan Yesus Tuhan itu yang mengajarkan itu malaikat yang mengajarkan Yesus itu Tuhan. Mana datanya malaikat itu mengajarkan itu di bahwa kitab Yesus Lukas itu loh adalah Bang. Tuhan. Hari ini telah Lukas lahir siapa? Tuhan di kota Daud. Itu yang berkata siapa? Malaikat. Loh, itu malaikat yang nulis atau malaikat yang meneliti? Sekarang saya tanya balik, Al-Quran Anda itu yang nulis siapa? Enggak, coba Lukas bilang dari malaikat mana datanya? Ya kan? Bukan Jadi itu, Anda kan menarasikan bahwa Lukas itu menulis tentang Yesus telah lahir juru selamat Tuhan di kota Daud. Apakah itu dari malaikat? Mana datanya? Itu kan Tanggung jawab, malaikat yang coba. berkata di kitab Lukas. Aduh, mana makanya saya minta data. Data itu Ya, nanti kalau ada malaikat yang datanya berkata. berarti Anda akui ya, Anda nggak akan bantah-bantah lagi ya. Iya, mana datanya dulu? Mana datanya dulu? Malaikat berkata, kan begitu. Nah, sekarang kita cari fakta bahwa Lukas itu menulis karena apa itu? Karena wahyu, karena ilham, atau karena apa? Bang tanya, di tulisan Lukas itu yang menulis malaikat atau Lukas yang menulisnya? Bentar ya. Jadi kita satu-satu dulu, jangan karena satu dulu. Satu-satu dulu. Nanti kalau sama aku ya. Jadi kan itu ada di Lukas 2 ayat 11 ya. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Nah, itu tulisan malaikat apa tulisannya Lukas? Waduh, malaikat mana bisa menulis, Bang? Makanya Tulisan itu malaikat. kamu tadi bilang malaikat. Malaikat yang berkata yang dituliskan oleh Lukas. Anda ngerti nggak sih? Iya, mana? Iya, mana Lukas? Mana? Apanya mana? Malaikat berkata mana? Hah? Mana malaikat berkata ditulis Lukas mana? Saya butuh data. Nanti kita mirroring ya Bang ya, mirroring ya. Nanti kita tanya lagi Al-Qur'annya. Setuju ya Bang? Setuju? Gampang, yang penting Ya, itu setuju nggak? ada Jangan bukti gampang. bahwa Setuju nggak kira-kira Bang? malaikat berkata Tiap saya seperti jawab itu, ini saya tanya kemudian lagi ditulis Al-Qur'annya Lukas. Bang. Boleh nggak Bang? Ya setuju, nggak apa-apa. Yang penting ya sebentar. Yang penting Anda bisa membuktikan bahwa itu Lukas yang berkata kemudian ditulis Lukas. Malaikat Ini yang malaikat berkata yang kemudian ditulis berkata Lukas kemudian. ditulis oleh Lukas. Oke, kita bacakan dari ayat 10 ya, Lukas 2 ayat 10. Mana? Lalu kata malaikat itu kepada mereka, jangan takut, sebab sesungguhnya aku memberitakan kepadamu kesukaan besar untuk seluruh bangsa. Hari ini telah lahir bagimu juru selamat, yaitu Kristus Tuhan di kota Daud. Dan inilah tandanya bagimu, kamu akan menjumpai Sekarang saya mau seorang tanya. bayi.
Ya silakan bertanya. Dari tanya nanya terus ya Bang. Sekarang mau tanya, karena kan nggak apa-apa, karena Lukas itu tahu dari mana malaikat itu berkata, ketemu dengan malaikat atau gimana? Tahu dari mana? Oke, kita mirroring. Sekarang kita mirroring ya. Iya. Kan saya sudah Lukas jawab. menulis mana tahu dari bahwa malaikat ini ketemunya malaikat di yang mana? berkata? Saya jawab Apakah Lukas ketemu sama malaikat sekarang, itu? Abang kan udah 5 pertanyaan nih. Iya, Sekarang saya apakah satu dulu dong. Lukas ketemu dengan malaikat? Dong, Bang. Enggak, pertanyaannya di mana bentar, Lukas jujur ya, ketemu teman-teman dengan ya. malaikat itu? Jujur ya. Kamu tidak, Ini enggak, kamu dari baca Lukas mana-mana, 1. Jujur. teman-teman di Islam kamu mau takut bohong ditanyakan sama Al-Qur'annya. Ini gimana berbohong? sih? Bukan, Ya, sebentar. Kamu baca Lukas 1 nomor 1 sampai 3. Di situ kamu baca dulu. Jadi kalau Lukas kamu Ya bilang ketemu udah. sama malaikat, ketemunya di mana? Itu loh. Oke, sekarang kita Lukas mirroring 1 ya, dulu mirroring. baca. Sekarang kita mirroring. Baca Kita dulu mirroring. Lukas 1. Baca Kita dulu mirroring. Lukas 1 dulu. Setelah itu kamu tanya. Oke, nggak apa-apa. Setelah itu kamu tanya. Baca dulu Lukas 1. Ayo. Lukas 1. Lukas 1 sampai 3. Hubungannya Ya. Lukas 1 dengan ini. Iya, kamu baca dulu. Itu Lukas itu menulis berdasarkan apa? Oke. Theophilus yang mulia, banyak yang telah berusaha menyusun suatu berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Kenapa? Teruskan. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula saksi mata. Jadi ini dituliskan Lukas kepada kita dari yang semula adalah saksi mata dan pelayan firman. Jadi siapa? Dari mana Lukas tahu? Ya, dari saksi mata. Siapa Saksi saksi mata di situ? penelitian kan? Ya, sebentar. Jangan Anda potong-potong. Anda kan bertanya nih kepada saya atau Anda mau menjelaskan? Iya, lanjut penelitian Ya apa udah. bukan? Makanya Lanjut, diam dulu. Kalau saya menjelaskan Anda diam, ya kan? Lanjut, itu penelitian atau bukan? Kalau cuman penelitian saya nggak heran. Siapapun bisa ngomong, saya pernah ketemu Tuhan. Ditulis. Itu kan cuman meneliti. Wartawan. Ayo, mana? Apa? Malah Ya. dulu. Halo. Ayo dibaca itu Lukas 1 itu asalnya dari mana itu? Menulisnya dari apa itu? Berdasarkan penelitian atau wahyu atau firman Tuhan? Ya, saya bacakan lagi ya. Kau mengetahui bahwa sebentar saya bacakan. Tadi sebenarnya sudah jelas seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula adalah saksi mata dan pelayan firman Tuhan. Dari situlah Lukas ketahui itu ya. Siapa saksi mata itu? Itu adalah saksi mata kan? Yesus. Ya, saksi mata itu dari mana? Dari siapa? Aduh, ini interogasinya udah kayak polisi. Muridnya dari mana? Dari siapa? Udah kayak polisi nih Bang ini. Iyalah, itu kan nggak jelas Lukas menulis itu. Kalau itu firman pasti tertulis berdasarkan menerima firman. Jelas di mananya? Ini kan dikatakan ini ditulis. Tadi di awal itu kan meneliti. Tuhan. Banyak orang menulis. Coba dibaca. Saya bacakan lagi ya. Makanya otak dipakai sedikit ya, Bang. Iya, dasarnya apa Lukas menulis? Dasarnya adalah saksi mata dan pelayan firman. Siapa saksi mata dan pelayan firman? Kan itu pertanyaannya. Anda ini kemana-mana. Saksi mata dan pelayan firman. Jadi saksi mata dan pelayan firman itu siapa? Itu adalah saksi mata. Artinya dia itu menulis bukan dari. Udah saksi mata itu siapa? Banyak. Dari mana dia menulis itu? Maria, dapat firman dari mana? Itu kan kalau bukan dari penelitian. Ini Anda aneh, Anda memaksakan jawaban ini. Anda ini aneh. Sekarang saya tanya. Iya, Lukas menulis itu. Ini kan karena dia Anda menerima firman atau meneliti. Ini diambil dari saksi mata yang disampaikan saksi mata kepada Lukas. 10 apa? 10 apa? Anda ini aneh.
Anda bertanya orang baru berdasarkan Theophilus yang mulia, Sebentar. banyak orang Berdasarkan telah menyusun, apa Lukas ya menulis itu telah kan? berusaha menyusun biar saya berita. jawab. Anda yang jawab. Kalau Berita enggak itu Anda yang jawab apa? sendirilah. Silakan Anda jawab sendiri. Ya, Anda bertanya ini atau menjawab? Saya tanya dulu Anda. Anda ya bertanya atau ini menjawab? telah menyusun berita. Iya, Artinya, Anda bertanya atau menjawab? ya pertanyaan Anda ini menerangkan pertanyaan ini loh, Lukas 1 ayat 1. Ya. Apa pertanyaan Anda? Biar saya jawab. Ini pertanyaan bukan menerangkan. Nah ini kan pertanyaan ini dari apa Lukas ini dari saya tentang Lukas bahwa Ya, Lukas telah silakan. Apa menulis. pertanyaan Anda? Ya, Ya, Theophilus apa yang pertanyaan mulia, Anda? banyak orang yang telah berusaha menyusun berita. Ya, menyusun berita, Bang. Artinya si Lukas ini menulis berdasarkan berita. Paham nggak? Tunggu dulu, banyak sebentar. Anda baca baik-baik, makanya nalar itu dipakai Bang. Jangan hanya hafal aja ya. Baik. Ya, banyak orang telah berusaha menyusun suatu berita. Ini baca Orang, loh. bukan Lukas di sini. Kalau Anda baca ini, banyak orang yang telah menyusun, berusaha menyusun suatu berita. Orang bukan kemudian Lukas. ditulis. Oke, sebentar saya bacakan. Berita tentang peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di antara kita. Seperti yang disampaikan kepada kita oleh mereka yang dari semula saksi mata dan pelayan firman Tuhan. Jadi Lukas menulis berdasarkan saksi mata dan pelayan firman ya. Udah clear ya? Ya, udah Betul. clear. Sekarang saya tanya nih. Sekarang saya tanya Lukas Bang, sebentar, mendapatkan saya sudah jawab berita-berita pertanyaan Abang. kemudian ditulis. Sekarang saya tanya Abang, Kamu kalau tadi Abang berani, mengatakan malaikat kalau Abang berani yang saya berkata, tanya, berarti Abang memang seorang Islam yang sejati. Tapi kalau Abang nggak berani, ya, ini ditanya sudah clear mengenai berarti. Al-Quran, Ya, oke. Berarti Abang ini Clear dulu. ini bukan Islam ini. Saya Oke. curiga ini bukan Islam. Ini sudah clear Oke, belum? Saya tanya sekarang ya Bang. Sudah clear belum? Al-Fatihah itu Ini tentang ditulis Lukas itu ini bahwa firman Lukas siapa, ini Bang? Al-Fatihah itu firman siapa itu Bang? Bang. Al-Fatihah. Ini sudah clear Sebentar. belum saya tanya? Tadi kan Abang Sudah udah clear saya belum? jawab terus nih. Sudah clear apa Sampai belum? Berdasarkan apa Kalau Lukas sudah clear menulis, saya jawab. Sekarang saya tanya Abang. Ya. Al-Fatihah itu perkataan Iya, siapa? saya sudah clear apa belum bahwa Ya, Lukas sudah clear mengakui itu. bahwa Al-Fatihah kamu itu perkataan mengakui siapa, bahwa Bang? Lukas itu menulis berdasarkan berita bukan Bang, dari Abang ini malaikat. kok takut Itu sih kalau clearkan Al-Quran? dulu. Kamu Kok setujui takut dulu Al-Quran, saya Bang, jawab. ini? Nggak apa-apa saya jawab. Iya saya Ya, oke, jawab. jawablah. Tapi Jadi kamu itu aku Al-Fatihah dulu. perkataan siapa? Bahwa Lukas menulis udah, Bang. ya bukan Al-Fatihah itu dari perkataan malaikat. siapa? Abang nggak berani ya. jawab, Bukan itu dari aja, malaikat Bang ya, Ansor. setuju ya? Setuju nggak? Gimana? Sudah setuju nggak? Clear nggak ini? Sudah setuju Apanya? nggak? Saya kan udah jawab Bahwa Anda. Lukas menulis bukan berita dari malaikat melainkan berdasarkan penyusun-penyusun, betul? Sudah clear ini? Berdasarkan saksi mata dan pelayan sudah diakui? firman tadi saya jawab kan. Bukan dari Ya malaikat udah, ya, udah clear, bukan kan? dari Sekarang saya malaikat tanya ya, Anda. langsung ya. Kalau jawaban Oke, saya tadi berarti itu Lukas sebentar. bukan langsung dari saya malaikat, jawab ya. tadi berdasarkan saksi mata dan pelayan firman. Oke? Udah Ya. clear ya? Sekarang saya tanya Anda. Ya clear berarti artinya Lukas bukan Al-Fatihah dari ini, malaikat langsung. Kalau Anda mau terima nggak apa-apa. Sekarang saya tanya Anda. Ini Al-Fatihah ini yang berkata di sini siapa? Ya Allah yang berkata. Oke. Firman Jadi Tuhan. Allah Kenapa? berkata begini. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Jadi Nah, Allah iya. lagi bersyukur lagi kepada Iya. Allah, Tuhan seluruh alam. Loh, itu kan diberikan firman itu diberikan kepada Rasulullah, kemudian Rasulullah disampaikan Ini kan kepada yang kami. berkata, Ini kata loh Anda cara itu berdoa. Allah ini Iya. berkata, segala puji bagi Allah. Dia lagi makanya memuji Nabi dengerin. Allah, ya kan? Ya dengerin. Oke, dengerin ya. Allah mengajarkan kepada Rasulullah. Gimana dari untuk mana Anda berdoa tahu ini kepada dia Allah. mengajarkan? Di mana ayat itu mengatakan bahwa ini pengajaran kepada Nabi Muhammad? Di mana dikatakan bahwa ini adalah doa? Allah Coba, silakan. Dengar. Nah, Allah berfirman kita kepada berdasarkan siapa data menurutmu? Bang, bukan asumsi. Kalau asumsi dari tadi saya kan bicara Iya. sama Abang data kan. Sekarang tunjukkan di mana ini. Nah, ya silakan. Aduh. Al-Quran ditulis karena ada firman wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah. Ya. Itu yang diturunkan kemudian disampaikan kepada umatnya. Yang saya tanya bukan itu Bang. Ini Al-Fatihah ini apa yang kamu berkata, tanya? Anda bilang Allah.
Masa Allah memuji Iya. segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Dia memuji dirinya sendiri gitu. Kamu ini gimana sih ketika dijelaskan kamu nyerocos ya? Saya nggak nyerocos karena Anda nggak Itu, menjawab pertanyaannya. Ini lagi Anda menjawab tak jawab. kemana-mana. Gini bang tanya, ya. Aduh, orang. Sebentar. Kalau orang lagi ngomong, abang diam dulu, ya. Hanya mengarahkan, Bang. Iya, Ini mengarahkan jawaban- Anda. Oh, kamu itu mau memang ngarahkan. mengotong omongan Enggak. orang. Enggak, karena dia nggak menjawab Ini sambil pertanyaannya. nunggu Gurunda Juma sholat, ini iklan aja gak apa-apa. Anggap ngobrol Jangan aja iklan dulu, aja ya. nih. Soalnya ini narasi Iya, enggak- dari iya, betul. Gurunda saya nggak mau ini, nggak mau motong, takutnya nanti beda lagi. Ya silakan aja tanya, kau bertanya-tanya aja dulu sampai nunggu Gurunda sholat ya. Ya, Silakan aja siap. Bang Ansor diladenin dulu Teman aja. ini kan mantap nih, Diawet-awet. disuruh bertanya terus. Iya silakan lah. Ya nggak terserah apa-apa, lu. kamu bertanya tenang aja. Tapi kalau dijawab dia Iya, Al-Quran karena itu jawabnya pun di- ke arah mana-mana gitu. Saya kan tadi bertanya, ini perkataan siapa? Abang bilang ini perkataan Allah, ya kan? Jadi saya bertanya lagi, ini kok Allah memuji lagi Allah, segala puji bagi Allah. Kenapa seperti ini? udah kamu aja dijelasin kamu sendiri aja. Iya. Itu Saya jelasin sudah kamu kalau menjelasin, kamu ya. pintar. Iya, benar. Kamu ini Ngambek, ini Bang Ansor ini Aduh. ngambek lagi kan? Oke, bang tanya. bukan ngambek, kamu kan minta penjelasan, minta jangan ribut jawaban lah. ketika dijawab. Iya, ketika dijawab malahan nyerocos melulu kan? Ayo. Bener nggak? Karena kan Anda nggak menjawab pertanyaan saya masalahnya. Anda Lagi tak dijawab. Kok kemana-mana? Dijawab, bilang kemana-mana. Ini dengerin ya sekali lagi. Mungkin teman-teman kita atau guru dari sini mau bisa meluruskan nanti kalimat saya yang salah. Nggak apa-apa. Al-Quran itu diturunkan kepada Rasulullah, firman Tuhan atau wahyu yang diturunkan kepada Rasulullah, itu termasuk kalimat Al-Fatihah di situ ya. Itu untuk disampaikan kepada kami. Nah, ini yang harus kami hafalkan, harus kami bacakan. Ini bentuk doa kepada Allah. Nah, Rasulullah yang mengajarkan kami, ini loh doanya kepada Allah. Ini Allah yang memberikan firman ini untuk dibacakan. Dan ketika kamu membaca ini, apapun yang kau minta kepada Allah, insya Allah Allah akan memberikan. Nah, apa salahnya ketika firman itu turun kepada Rasulullah kemudian disampaikan kepada kami? Lalu kamu anggap, lu ini segala puji bagi Allah dan lain sebagainya. Lah nggak masalah, memang kami ditugaskan untuk memuji Allah. Ketika kami tidak diberi tahu ya kalimat surah Al-Fatihah itu, masa kami bisa tahu untuk memuji Allah dengan cara bagaimana? Ya. Mungkin kurang lebih seperti itu. Bisa ditambahkan Bang Banaspati atau Bang Tom biar lebih jelas lagi. Ya, Lanjutkan. Artinya Lanjut aja. Bang Saya Ansor, ini artinya izin yang beli Anda dulu jelaskan tadi nggak ada penjelasannya ya di Al-Quran. Itu udah dijelaskan bang, tapi abang tidak memahami. Iya, Di sini datanya udah di mana, jelas. Bang? Datanya di mana seperti itu? Anda minta Berdasarkan data. apa, Bang, itu? Ya. Iya. Saya tanya balik sama Anda. Ya. Tanya Kitab lagi, Anda ya. itu ditulis oleh siapa? Ini kan jelas kalau Lukas oleh Ya. Lukas, Matius Oke, oleh Matius. saya tanya dulu Lukas sama Matius. Ya, Matius dapatnya dari mana? Matius itu ilham dari Roh Kudus. Oke, Matius, Lukas, Yohanes itu dapat pembicaraan itu dari mana? Itu ilham dari Roh Kudus, Bang. Oh, ilham dari Roh Kudus. Dari siapa? Dari siapa dia ingin menyampaikan itu semua? Maksudnya dari siapa gimana nih? Nah, kan berarti Anda tidak paham. Bukan tidak paham. Anda Pertanyaan tidak nggak tidak jelas. paham dengan Bukan Bible saya Anda tidak sendiri. paham. Pertanyaan Anda nggak jelas. Anda bertanya Bukan, aja nggak tahu. tadi Anda bertanya tentang Al-Fatihah sudah dijelaskan oleh gurundaku semua, Bang Iya, Ansor. penjelasan ya. itu berdasarkan apa? Nah, Apakah ada di Anda Al-Quran tidak itu memahami di dinyatakan situ. bahwa Al-Fatihah Tapi itu dengan sembari merupakan saya doa? bertanya balik, Enggak, Anda kitab kan yang Anda bertanya imani balik, saya jawab. sebagai kitab suci itu dari mana? Anda jawab dari Lukas, Yohanes, Lukas. Benar? Ya kan? Jelas. Benar? Benar. Ya. Lukas, Yohanes, Matius, siapa-siapalah itu, ya kan, yang di dalam Injil di dalam Alkitab Anda, itu mereka dapat pembicaraan dari menulis buku itu dapat dari mana? Ilham dari Roh Kudus.
Nah, ilham dari Roh Kudus itu dapatnya dari mana? Ya, Roh Kudus itu kan Allah. Anda tanya lagi dari mana dapatnya? Oh, Anda mau lari Anda mau lari ke firman, benar? Yang Anda pertanyakan ini kan firman. Jadi wajar saya lari ke firman. Oke. Anda gimana toh? Anda mengikuti dengan ajaran Yohanes 1 ayat 1, benar? Benar? Ini lari lagi kemana? Ini pertanyaan Anda kemana-mana. Lah, kalau Anda menuju dengan namanya firman, kita ini kan bertanya nih, sebentar kalau Bang. Anda menuju dengan menjawab Ini dengan kita pertanyaan kan firman, bertanya tadi. berarti Anda larinya ke Yohanes 1 ayat 1. Benar? Ini persoalannya bukan Yohanes 1 ayat 1. Persoalannya di Al-Qur'an itu Al-Fatihah itu kan dibuat menjadi doa tuh. Itu di mana diajarkan Al-Fatihah itu adalah doa di Al-Qur'an, dinyatakan seperti itu. Itu yang saya tanyakan. Emang siapa umat muslim yang ngomong kayak gitu? Ya, orang ini tadi Bang Ansor tadi kan bilang seperti itu tuh. Gimana coba narasinya? Takutnya Anda nggak bisa nyimak juga tadi jawaban Bang Ansor. Bisa. Lucu kau ini. Lucu. Ketika Anda inilah umat UTN orang yang lucu, ini Anda aneh-aneh. Inilah umat Kristen. Dia selalu membahas tentang Al-Fatihah. Dari mana itu Al-Fatihah? Karena tertulis di sini, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Alhamdulillahirabbil alamin, dengan segala puji bagi Allah Tuhan seluruh alam. Benar? Benar? Di mana katanya mendapatkan nih? Di sini Allah menyampaikan, lalu diturunkan kepada Rasulullah SAW, maka tertulis di situ, biar kami semua tahu di mana letaknya kami menyembah Tuhan, bukan asal Tuhan aja, bukan manusia kami tuhankan, gitu Bang, ya. Oh, asal nyobrot-nyobrotnya ditanya balik nggak paham, lari ke firman. Kau membenarkan kau membenarkan Yohanes 1 ayat 1. Bagaimana jikalau dibantah dengan Yohanes 17 ayat 6 sampai 19? Di situ tertulis, sebab segala firman yang engkau sampaikan kepadaku telah sampaikan kepada mereka dan mereka telah menerimanya. Di mana diajarkan Al-Fatihah itu doa. Lah, kan di sini ada tertulis doa Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Siapa yang menyatakan itu doa? Di mana ayatnya? Saya tahu. Itu di mana dalilnya menyatakan bahwa Al-Fatihah itu doa, berdoa. Kalau gini ya, kalau doa Bapa kami itu kan jelas. Berdoalah kamu seperti ini kata Yesus kan. Kalau itu di mana? Ini Al-Fatihah jelas. Ya, dari mana? Oke, tunjukkan dalilnya. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji bagi Allah, Tuhan seluruh alam. Apa kau? Hah? Di mana kekristenan mengajarkan ibadah di gereja? Anda nggak bisa menjelaskan di mana dinyatakan Al-Fatihah itu adalah doa seperti yang Anda barusan nyatakan itu. Coba Anda tunjukkan di Al-Quran bahwa Al-Fatihah itu adalah doa dikatakan. Silakan. Kau nggak paham deh. Bapak tua mau. Ya, kau nggak bakalan paham. Habis kamu. Di hadis At-Tamburuan 1870, buka. Kau minta dalil. Kau buka. Tanya. Hadis At-Tamburuan 1870, silakan kau buka. Kalau kau punya 2 handphone. Kalau kau tidak punya 2 handphone, jangan kau bertanya dalil. Silakan, karena kalian tukang tipu. Silakan, kau buka. Nggak mau dia di hadis Bang, dia maunya di Al-Quran. Kepala otak, kau tuh nggak mau di hadis, jadi dari mana? Buka. Kau buka hadis At-Tamburuan, cepat. Ada di Al-Quran juga, ada juga di Al-Quran. Sebentar, Berarti hadis menjelaskan Al-Quran.
Ya, sebentar. Kalau kau menuju ke Al-Quran ada juga, tetapi menyerempet. Silahkan kau buka di surah Al-Masar ayat 25. Silakan. Silakan kau buka surah Al-Masar ayat 25. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainakal kautsar fasholli li rabbika wanhar inna syani'aka huwal abtar. Nah, itu dia, silakan surah Al-Masar. Banyak kalau dalil itu banyak. Kau buka aja. Asal kau mau bukanya. Jangan kau nggak buka. Nanti Ini kau saya minta baca ya. data. Saya baca. Ya, ya. Ini muslimnya hanya asumsi. Nah, itulah kan kayak gini. Ngapain? Asumsi. Inilah Nggak kau. ada yang Mana udah kau buka enggak? Udah kau buka enggak? Jantungan kau. Kau suruh buka. Tadi. Buka lah. Kau buka dalilnya. Udah kau buka. Udah kau buka dalilnya enggak? Hah? Muslim Udah kau buka Muslim kok panas kau, woi kok panas. Kalau diskusi minta dalil, udah kesebutkan dalil nggak mau, jangan panas. Iya, kau, makanya bos. saya baca. Iya jangan, udah kubacakan dalilnya. Ya, saya bacakan. Udah kubacakan. Kalau di hadis, sebentar. Kau panas kau. Ini kubacakan ya, tentang dalil kau ya, tentang doa. Jangan panas lah bos, biasa aja lah. Jangan panas. Kalau panas, ya aku udah. Kau buka lah dalilnya mana? Kau buka enggak? Kau buka enggak? Muslimnya enggak tahu apa-apa. Iya panas. Kau buka enggak? Kau panas kau. Buka ya, biar kebacakan ya. Muslimnya enggak tahu apa. Wah, kok jadi gila? Saya barusan di warung dulu, Bang Blender. Sorry, kenapa jadi gila ini orang? Iya, kau kebenaran. Kapan kau pintarnya kebenaran? Hah? Kapan kau pintarnya? Nama kau tanya kebenaran. Udah kubacakan dalilnya apa lagi? Ini dalil tentang doa tuh ada lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Ini dalilnya ya. Dalilnya ya. Kau kalau minta dalil tadi kan, kau buka dulu. Ini ada di surah Al-Majad. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum la ta'khudhuhu sinatun wa la nawm lahu ma fis samawati wa ma fil ard man zalladhi yasma'u indahu illa bi'izni ya'lamu ma baina aydihim wa ma khalfahum wa la yuhituna bi shay'in min 'ilmihi illa bima syaa wa syaa kursiyyus samawati wal ard wa la ya'uduhu hifdhuhuma wa huwal aliyyul azim. Keluar kau, keluar. Ya, saya turun ya. Terima kasih ya. Kok kabur? Katanya nunggu Bang Zuma. Ini orangnya udah ada. Tanya. Yo. Tadi lama-lama kamu mau nungguin Gurunda Zuma. Ini orangnya udah ada. Udah tampil. Gimana? Kenapa mau kabur? Pengikut Nabi palsu gimana Bang? Masih bisa? Masih bisa kita bahas. Kristen adalah buah dari nabi palsu. Di Kristen ditanya, kamu memanggil Yesus itu dengan panggilan apa? Tuhan. Kamu bermujizat itu pakai nama siapa? Yesus. Kamu bernubuat pakai nama siapa? Yesus. Bermujizat pakai nama siapa? Yesus juga. Nah, berarti buah dari nabi palsu itu adalah Anda. Dari buahnya kamu bisa melihat dia. Apa buahnya wahai Yesus? Memanggil aku Tuhan. Siapa yang memanggil Yesus Tuhan? Islam atau Kristen? Kristen. Bermujizat pakai namaku. Sampai-sampai dia nangis. Bukankah kami bernubuat pakai namamu? Bermujizat pakai namamu? Mengusir setan pakai namamu? Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada orang Kristen. Enyahlah daripada aku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Dari mana Kristen mendapatkan ilmu-ilmu ini? Dari Paulus. Pauluslah yang mengajarkan Kristen untuk menjadi pengikutnya. Jadi buah dari nabi palsu yang datang kepada Bani Israel itu adalah Kristen. Ciri-ciri pengikut nabi palsu: memanggil Yesus Tuhan, bermujizat pakai nama Yesus,
mengusir setan pakai nama Yesus, bermukjizat pakai nama Yesus, bernubuat pakai nama Yesus, ibadah pakai nama Yesus, kemana-mana bawa-bawa Yesus. Siapa mereka? Kristen. Di mana itu tertuang? Matius 7 nomor 15 sampai nomor 23. Ada dalil lain? Ada. Di mana tertulis? Di dalam Matius 12 38 sampai seterusnya, bahkan sampai nomor 38 sampai nomor 45. Apa itu? Angkatan jahat. Kayak mana mereka? Percaya kebangkitan pada hari ketiga. Itu tanda-tanda nabi palsu. Angkatan jahat itu kayak gitu. Masih ada Bang Suma? Ada lagi. Di mana Bang? Matius 23 nomor 1 nomor 2. Jangan kau ikuti orang Yahudi. Mereka baca Torah, mereka berkata tentang Taurat, tapi mereka tidak praktekkan dalam hidupnya sehari-hari. Nah, kabur. Pengikut nabi palsu kabur. Data nomor 15-nya apa yang dikatakan di sana? Celakalah engkau wahai ahli Taurat. Paulus ahli Taurat, Nabi Muhammad bukan ahli Taurat. Celakalah engkau wahai orang munafik. Siapa yang munafik? Yang mengaku sebagai orang Yahudi, mengaku sebagai penganut Taurat, tetapi dia bukan penganut Taurat. Itu munafik. Nabi Muhammad mengaku membawa Al-Quran, Nabi Muhammad melaksanakan Al-Quran. Betul itu. Nah, siapa yang munafik? 1 Korintus 9 nomor 21-22 atau 2 Korintus 9 20-21. Itu orang munafik. Celakalah engkau wahai orang Farisi. Nabi Muhammad bukan orang Farisi. Paulus orang Farisi. Engkau menyeberangi lautan. Nabi Muhammad tidak pernah ke Yerusalem, menyeberang lautan sampai ke Roma. Engkau menjelajahi daratan. Nabi Muhammad tidak sampai kepada Kiliki. Paulus yang melakukan itu. Jadi semua dilakukan oleh Paulus. Engkau mentobatkan orangnya mana? Orang di luar Bani Israel, orang di luar daripada kota Yerusalem. Setelah engkau jadikan mereka pengikutmu, dia pengikutmu, engkau jadikan dia orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada engkau sendiri. Siapa orang Farisi yang keluar dari Yerusalem, nyebrang lautan, menjelajahi daratan, mentobatkan orang di luar Yerusalem menjadi pengikutnya dan 2 kali, dan dijadikan sebagai orang neraka dan 2 kali lebih jahat daripada orang Farisi itu sendiri. Siapa? Kisah Para Rasul 24 nomor 5. Paulus ini adalah penyakit sampar yang telah menyesatkan orang-orang Yahudi di dunia orang beradab, dan dia adalah tokoh dari agama Kristen. Jadi nabi palsu adalah yang datang kepada murid Yesus, yang menganiaya murid Yesus, yang menyesah murid Yesus, yang memenjarakan murid Yesus, dan kemudian mengaku-ngaku sebagai murid Yesus. Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah mengaku sebagai rasulnya Yesus, tidak pernah mengaku sebagai utusannya Yesus, tidak pernah mengaku sebagai pengikutnya Yesus. Yang mengaku sebagai muridnya, yang mengaku sebagai rasulnya hanya Paulus. Padahal di dalam Kisah Para Rasul 28, Paulus sendiri mengaku dia lahir sebagai orang Roma. Roma lambangnya serigala. Israel lambangnya domba. Serigala domba, domba serigala. Siapa orang Roma yang ngaku-ngaku Yahudi? Paulus. Nabi Muhammad tidak pernah mengaku sebagai Yahudi. Nabi Muhammad tidak pernah mengaku sebagai pengikut Yesus. Nabi Muhammad tidak pernah mengaku sebagai murid Yesus. Semua itu digenapi oleh Paulus. Nabi Muhammad tidak pernah datang kepada murid Yesus. Tidak pernah. Yang datang kepada umat Islam bukan murid Yesus, tapi pentuhan Yesus. Orang Kristen bukan murid. Orang Kristen itu pentuhan. Pentuhan siapa? Pentuhannya Yesus. Kenapa orang Kristen mempertuhankan Yesus? Karena melalui ajaran Paulus. Dalam Roma 10 nomor 9 nomor 10, barang siapa yang berkata dengan mulutnya Yesus itu Tuhan
maka dia akan diselamatkan. Nabi Muhammad kemana-mana tidak pernah membawa-bawa Yesus, nama Yesus. Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam menerangkan di dalam kitab suci Al-Quran yang disampaikan kepada kita umat Islam. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa katsalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bi man nasha'u min ibadina wa innaka latahdi ila siratim mustaqim. Al-Quran datang kepada beliau, bukan Injil yang datang kepada beliau, tapi Al-Quran yang datang kepada Yesus Injil, yang datang kepada Paulus Injil, yang datang kepada Nabi Muhammad Al-Quran. Siapa yang mengaku menerima Injil dari Yesus? Paulus. Siapa yang mengaku kemudian menerima pernyataan-pernyataan Yesus? Paulus. Siapa yang mengaku bertemu dengan Yesus? Paulus. Nabi Muhammad pernah nggak mengaku bertemu dengan Yesus? Tak pernah. Nabi Muhammad pernah nggak mengaku menerima Injil? Tak pernah. Nabi Muhammad pernah nggak mengaku menjadi murid Yesus? Tak pernah. Nabi Muhammad pernah nggak merasa dipilih oleh Yesus? Tak pernah. Tapi kalau Paulus pendiri Kristen mengaku dan mengklaim dirinya sebagai rasul utusan Yesus. Galatia 1:12, aku menerima Injil bukan dari manusia, tetapi dari pernyataan Yesus Kristus. Jadi nabi palsunya siapa? Yang membawa-bawa nama Yesus itu siapa? Sedangkan Rasulullah menerima Al-Quran, tidak menerima Injil. Al-Quran diterima oleh Rasulullah, dijadikan sebagai cahaya untuk memberi petunjuk kepada siapa yang Allah kehendaki. Dan kata Allah, sungguh engkau wahai Nabiku Muhammad benar-benar membimbing manusia kepada jalan yang lurus. Jadi ketika kemudian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam diceritakan dalam Al-Qur'anul Karim, beliau menuntun umatnya dengan mengatakan sallu kama ra'aitumuni usalli. Ibadahlah kalian kepadaku, kepada Allah sebagaimana engkau melihat aku ibadah kepada Allah. Salatmu harus sama dengan salatku, puasaku sama dengan puasaku, infak sedekahku sama dengan kalian. Jadi ketika kemudian umat Islam membaca Al-Fatihah, bukan berarti Allah yang berdoa. Kenapa bukan Allah yang berdoa? Karena Allah Subhanahu wa taala menurunkan surah Al-Fatihah sebagai bimbingan, sebagai cahaya, sebagai petunjuk bagi orang-orang yang ingin menuju kepada jalan yang lurus. Siapa dan kepada siapa Al-Fatihah itu ditujukan? Kepada seluruh umat manusia. Mana dalilnya? Wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina ma kunta tadri mal kitab walal iman walakin ja'alnahu nuran nahdi bi man nasha'u min ibadina wa innaka tahdi ila siratim mustaqim. Asy-Syura ayat 52. Apa masih ada dalilnya yang lain? Ada. Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Untuk siapa surah Al-Fatihah itu diwahyukan? Untuk manusia, bukan untuk Allah. Di mana tertulis? Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyana lin-nasi ma nuzzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Ilaihim untuk mereka, bukan untuk Allah, tapi untuk mereka. Kami mengutus para rasul dengan membawa keterangan-keterangan, dengan membawa mujizat-mujizat, dengan membawa ketetapan-ketetapan, dan kami wahyukan Al-Quran kepadamu wahai Nabi Muhammad. Aku turunkan Al-Fatihah wahai Nabi Muhammad agar engkau menerangkan kepada seluruh umat manusia apa yang telah diturunkan kepada mereka berupa surah Al-Fatihah, agar mereka memikirkan, agar mereka mengaktualisasikan, agar mereka mempraktekkan, agar mereka mengerjakan, agar mereka mengamalkan. Jadi Al-Fatihah itu diwahyukan oleh Allah untuk seluruh umat manusia. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wahai manusia, ucapkanlah pernyataan syukur dan pujian kepada Allah, Rabbus samawati wal ardh. Dialah Tuhan semesta alam. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Ar-Rahman Ar-Rahim, yang maha pengasih lagi maha penyayang. Rabbus sama, Tuhannya langit, wal ardh, dan juga Tuhannya bumi. Itu kalau Anda menuduh bahwa Al-Fatihah itu adalah Tuhan berdoa kepada Tuhan,
otak Anda perlu kemudian disekolahin. Matius 6. Anda baca Matius 6 pakai kacamata kuda supaya Anda sehat. Dan rangkaikan dengan ucapan Yesus di dalam Yohanes 12:49 dan nomor 50. Aku Yesus tidak berkata-kata dari diriku sendiri. Apa yang aku katakan adalah apa yang difirmankan, apa yang diucapkan, apa yang disampaikan Tuhanku untuk aku katakan dan aku sampaikan. Mari kita dengar Matius 6. Bapa kami yang di surga. Ada berapa Bapa di surga? Ini kan firman Tuhan yang keluar dari mulut Tuhan. Tuhan berkata, Bapa kami yang di surga. Cak Ayu, ada berapa Bapa? Bapak berdoa kepada Bapak. Bapak, ya paman, kami yang di surga, yang mana? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Dari mana perkataan ini? Dari Bapak Cak Ayu. Nanti Bapak minta kepada Bapak. Bapak, ya paman, berikanlah kami makanan hari ini secukupnya lu. Kok Bapak minta makan Cak Ayu? Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, berikanlah kami pada hari ini makanan. Bapak minta makanan. Karena ini pengataan Yesus. Ini pernyataan Yesus. Yesus tidak berkata-kata dari dirinya sendiri. Apa yang dikatakan Yesus itu adalah perkataan sang Bapa. Bapaknya berkata apa? Berikanlah kami makan hari ini secukupnya. Pinjam otaknya dong. Ketika otaknya dia kita pinjam, kita simpan di kepala kita, maka kita akan berpikir, Bapak minta nasi. Bapak minta ikan teri Medan campur sambal tomat. Apa ini? Anda mengatakan Al-Fatihah, sedangkan Al-Quran mengatakan bil bayyinati was zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyina linnasi, litubayyina linnasi, agar engkau sampaikan bacaan Al-Fatihah itu kepada seluruh umat manusia. Jelas kan? Jelas dong. Nah, kalau otak Anda saya pasang di kepala saya, maka saya akan berkata, Bapak, ya paman, berikan kami makanan yang secukupnya untuk hari ini. Bapak minta makanan, parah ini, parah ini, parah ini. Maka apa solusinya? Keluarkan otaknya orang Kristen ini kembali ke otaknya dia. Jangan dipakai, bahaya. Nanti Tuhan minta nasi. Bapa kami yang di surga, kuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga, berikanlah kami makanan pada hari ini yang secukupnya. Ampunilah kami. Bapak minta ampun, Cahyo. Bapaknya siapa tadi? Si Kibinirin minta ampun. Seperti kami juga mengampuni. Parah kali lah orang ini, ya. Bapak minta makan, Bapak minta ampun. Sempurna sudah. Berserak lah orang-orang ini, ya. Kalau otaknya Kristen yang tadi itu, si Kibinirin, kita pakai di kepala kita, maka kita akan mengatakan, loh kok Bapak juga minta nasi ya? Loh kok Tuhan berdoa minta makanan? Tuhan minta diampuni. Ya Allah ya Karim. Allahu Akbar, Masya Allah. Jadi cukuplah bagi kita Al-Quran itu sebagai pelajaran ya sahabat-sahabat sekalian. Ketika nanti ditanya, kenapa Tuhanmu berdoa? Kenapa Tuhanmu baca Al-Fatihah kepada Tuhan siapa lagi? Stop! Stupid, Bahlul bin Kamfred. Dengarkan baik-baik. Al-Quran itu diutus oleh Allah, diwahyukan oleh Allah, bil bayyinati waz zubur wa anzalna ilaika dzikr litubayyina linnasi. Diwahyukan Al-Quran untuk seluruh umat manusia. Hafal ayatnya. Al-Quran surah An-Nahl ayat 44. Dah selesai kita. Oke, silakan.
adik-adik sekalian, dilanjut lagi sahabat-sahabat. Framing nangis, framing mau tobat ini. Iya pula ya. Hah? Mau tobat ya? Masa Tuhan memanggil Tuhan ya kan? Tuhan memanggil Tuhan waktu disalib. Tuhanku, 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 kenapa kau tinggalkan aku Tuhan? Cuman itu Tuhan memanggil Tuhan. Betul lah, yang mananya Tuhan ini? Aku pening waktu disalib ya kan? Eli lama sabatan itu kan? Artinya kan Tuhan itu. Cemana framing? Yang mananya Tuhan ini? 2 apa 1 ini? Pening aku lihatnya betul. Tuhan manggil Tuhan. Ya kan? Yang mana framing? Cobalah. Coba pastikan dulu lah. Tuhan itu 1 apa 2? Tuhan kalian itu. Kalau 2 bilang tua. Menangis-nangis Tuhan tuh manggil Tuhan di waktu disalib. Ampun kali dia. Tuhan. Kesakitan itu kan? Tuhan. Tuhanku. Tuhanku. Ini kayak nonton filmnya Anak Tiri. Iya. Ya kan memang itu fakta. Nggak mungkin dia manggilnya Tuhanku, Tuhanku, kenapa kau tinggalkan aku? Kan nggak mungkin gitu kan? Sedangkan dia posisinya disalib kesakitan, ketakutan. Nggak mungkin dia ngomong gitu. Eli lama sabatani. Nggak mungkin. Harus didramatisirkan kali dia. Bu Darni jangan panas Darni. Ini biasa naik lah kalau Darni. Ya kan? Nggak mungkin lah, pasti didramatisirkan. Ini seolah-olah benar-benar kenyataan dia. Harus. Jadi biar semua paham gitu loh. Ini kan bersandiwara apa ya? Dalam keadaan itu cemana ya? Tuhan kok manggil Tuhan. Dalam kondisi tertekan. Tertekan kan? Itu sebuah kalimat sebuah kalimat pengharapan itu. Pengharapan, kekecewaan penuh dengan pengharapan ya kan? Nah, inilah sekarang yang membuat goyang-goyang. Tuhan manggil Tuhan. Waktu disalib itu Tuhan atau tidak? Framing. Oh, framing. Ini kemana nih framing? Ya, Bang, dari tadi. Framing. Ini kemana framing dari tadi? Ya itulah itu Darni. Jadi biar supaya paham kayak mana Tuhan memanggil Tuhan. Tuhan itu Esa. Nggak mungkin dalam keadaan biasa saja dia mengambil kesakitan dia bos. Sakit dia disalib tuh enggak aja. Kalau nggak percaya kalian disalib sini yuk. Nggak percaya? Mau? Lukas 22:44 itu. Kenapa? Yesus sangat ketakutan dan makin bersungguh-sungguh berdoa. Peluhnya seperti titik-titik darah yang bertetesan. Murid saya ada di sini ya. Murid saya ada di sini ternyata. Kita belum pernah mendengarkan kita mendengarkan ada orang ketakutan yang tingkat ketakutannya itu sudah muncak, mengeluarkan keringat seperti titik-titik darah. Ini ada Tuhan ketakutan tapi keringatnya seperti titik darah ini. Parah kali, gila kali ya. Tuhan bisa kayak gitu ketakutan. Aduh, gila. Udah siap. Udah siap. Tuhan ketakutan. Biar saya gasken. Biar saya gasken. Oke, siapkan bodrek, apa semua kopi semua siapkan. Bodrek apa kita dengar? Kita siapkan. Bodrek yang berbicara ini apa? Ilmunya saking tingginya kita pun pingsan. Tanggo. Siapkan tanggo. Oke, masuk Pak Eko, mulai teng, masuk. Mak, 2 orang nih Pak. Mak, kalau 2 ini udah masuk, waduh mak berserak lagi tadi. Aduh, ampun. Nah, aduh, pecah kalau ini pecah piring lagi, pecah piring aja kita nih. Aduh, hancur lah udah berserak ini ya. Hancur. Aduh. Senjataku, bentar. Ya, mak mati kita Pak. Masuk. Aduh. Woi, Kasih piring dulu Bang Blender. Sabar. Waduh, masuk congor. Iya, masuk berusuk. Congor. Oke. Main, pecahkan piring. Main. Teng. Hancur. Ayo main. Meledak. Udah kedengaran suaraku. Ih, besar kali. Baik.
Oke. Bising kali pun cuman diskusi kayak gini bising kali Aduh, itu Udah bising diam kali kok. noise. Mana noise? Mana pula diskusi kok di kamar mandi? Jangan di kamar mandi lah. Enggak, aku di meja ini lagi mencatat semua pertanyaan kalian. Nanti aku buka live baru aku jawabi. Siapa yang bertanya? Kami menjelaskan. Ya kalian kan tadi bertanya di sini sama teman-teman Kristen. Aku di bawah mencatat loh. Ku catat semua apa pertanyaan seluruh di rumah. Ya. Oke, yang tanya. Ya oke, yang kami tanya tadi Yesus itu Tuhan nggak? Udah pasti dong, dia akan datang menghakimi dan akan Udah, nggak usah panjang-panjang. orang mati kelak di akhir zaman. Oke, Apa baik. Muhammad Kenapa? kelak di Oke, akhir cukup. zaman Nggak usah panjang-panjang. menghidupkan orang mati? Masuk dia, masuk. Udah mulai kan dia. panjang kan? Baru aja sebentar. Nggak usah Ayatnya panjang-panjang. ada. Yohanes 6 ayat 40. Kenapa umat Kristen Aduh. menuhankan Yesus? Karena kelak di akhir zaman Yesus yang akan membangkitkan, menghidupkan orang mati, dan seluruh umat manusia akan dihadapkan ke tahta pengadilan Yesus. 1 Korintus 5 ayat 10. Dan Yesus akan datang bersama para malaikatnya di awan-awan, dan Yesus akan menyuruh para malaikatnya untuk mengumpul. Habis piring udah gara-gara satu lusin piring bekas makan babi nih satu-satu nggak usah panjang kali bukan khotbah di mute. Aku nggak mau bertanya itu, tunggu dulu ya Allah. Terangkan dong Yesus ku siapa? Jangan Kalian dulu. itu kan Islam. Iya, Kalian kami bertanya tidak kepada Alkitab. Ito, Alkitab Ito. kan imam kami. Itu kami nggak bertung iya paham. Ini Kalau guru misalkan kalian, ini diskusi, baru guru sejati. astaga. Kalau kami kalau diskusi, ketika kita minta jawaban, jawab itu singkat, bukan kalau sudah dijawab, tolong jelaskan, baru jelaskan. Itu diskusi. Jadi tadi kami bertanya, Yesus itu Tuhan benar. Nah, kenapa Tuhan? Aduh ini memang oten-oten nih. Kenapa Tuhan memanggil Tuhan gitu loh? Itu loh, kenapa Tuhan itu memanggil Tuhan? Udah. Jawab ya. Ya. Dengar ya, jangan dipotong-potong, tolong. Supaya aku luruskan iman kami kekristenan. Kenapa Yesus berkata seperti itu? Memohon dia sewaktu disalib. Nah, Karena Yesus dia bukan ini Tuhan. tadinya, ya, Dia memohon Cuma untuk sabar membuktikan dulu, dia bukan cuma Tuhan. dulu. Kita Itu kan aja. udah lama nggak diskusi, ya. Iya. Nah, kenapa Yesus seperti itu? Karena dia bukan bumi Tuhan. ini? Dia kan datang sebagai manusia. Nah, itu dia bukan Tuhan. 2 Yohanes 1 ayat 7. Yesus datang sebagai manusia, ya. Jadi dia berdoa seperti itu. Jadi kita juga diarahkan manusia itu, walaupun bagaimana musibah yang kita hadapi, kita harus tetap berdoa kepada Allah di surga. Karena nanti kelak Yesus itu kan kembali ke asalnya, kembali ke ilahiannya itu. Nah, Yesus itu di bumi ini adalah wujud Allah di bumi, firman Allah yang menjadi manusia. Tetapi Allah itu roh yang tak kelihatan. Seharusnya Allah itu yang menebus manusia. Tapi karena Allah itu tidak bisa kita Unang marjamita itu, unang marjamita. Ya matilah. Kan belum ada 3 menit loh Bang Blender. Aku nggak memuja. Kita wajahnya luruskan. Nanti kalian geruduk aku. Ya? Begitulah di kekristenan kan. Kenapa kami menuhankan Yesus? Jelas. Siapa yang menolak Yesus Tuhan akan dihukum, dibasmi, dimasukkan ke neraka. Dalil. Dia yang datang menghakimi kok. Dia yang Dalil. menghidupkan orang mati kelak. Mana Dalil. ayatnya? Yohanes 6 ayat 40. Silakan. Oke, baik. Saya tanggapi ya. Ketika kemudian Yesus datang di tengah-tengah Bani Israel, Yesus ini mempersaksikan muridnya dan juga mempersaksikan dirinya. Kata Yesus, segala firman telah aku sampaikan kepada mereka. Dan setelah firman itu sampai kepada mereka, mereka ini siapa? Bani Israel, bukan Kristen. Kristen ini pendatang baru. Oke? Ketika kemudian firman semuanya disampaikan oleh Yesus kepada muridnya, muridnya telah menerimanya. Muridnya telah menerimanya. Muridnya tahu dengan pasti. Dan muridnya percaya bahwa Yesus adalah utusan Tuhan. Tak ada muridnya menganggap Yesus Tuhan. Tak ada. Tak ada, itu dulu. Menurut siapa? Menurut Yesus. Di mana tertulis? Yohanes 17 nomor 8. Oke, yang kedua. Menurut Yesus kesaksiannya apa? Yohanes 5 nomor 36.
Semua mukjizat yang dia lakukan Yesus itu bersaksi kalau Yesus itu adalah utusan Tuhan. Yesus mempersaksikan dirinya utusan Tuhan. Yesus mempersaksikan muridnya percaya dirinya sebagai utusan Tuhan. Selesai. Hening. Tak tuk tak tuk tak tuk tak tuk. Di antara dalil yang Yesus sampaikan kemudian, Yesus meminta muridnya agar waspada kepada penyesat yang datang mengaku sebagai Yesus. Nah, ada Yesus baru yang muncul setelah Yesus yang asli terangkat ke langit. Yesus yang baru ini, Yesus ceritakan di dalam Matius 24 nomor 5. Sebab banyak yang akan datang memakai namanya dan berkata, akulah Yesus. Itu kata Yesus yang asli. Yesus yang asli berkata, akan datang banyak penyesat dengan memakai nama Yesus, mengaku Kristus, mengaku Mesias. Nah, kebenaran Paulus pendiri Kristen ini mengaku bertemu dengan makhluk roh di padang gurun ketika dia ke Damsyik. Makhluk roh itu mengaku Mesias. Kata Yesus, waspadalah kepada penyesat yang datang memakai namaku dan berkata akulah Mesias. Paulus mengaku bertemu dengan Mesias. Setelah Paulus mengaku bertemu dengan Mesias, Mesiasnya memberikan pengajaran-pengajaran kepada Paulus. Paulus kemudian mengajarkan Ibu Darni untuk melantik Yesus menjadi Tuhan. Ingat tadi di sesi pertama, Yesus bersaksi, murid-muridku telah menerima semua perkataanku. Semua perkataanku telah mereka kantongi, mereka karungin, dan mereka telan. Setelah mereka telan, mereka percaya aku adalah utusan. Selesai. Yesus segala mukjizat, membangkitkan orang mati, bla 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 bla, dikumpul kemudian sampai ke langit, semuanya disimpulkan aku adalah utusan Tuhan. Yesus mengaku utusan, Yesus mengaku murid yang mengaku utusan. Kenapa Kristen menjadikan Yesus itu Tuhan? Karena dia menerima pernyataan Yesus palsu yang datang kepada Paulus. Demikian. Tapi bising kali di pinggir jalan. Kedengaran kalian dari situ? Suara mobil, suara kereta. Bising, iya, ada suara babi lagi situ, babi. Suara babi misalkan. Ada babi, kami nggak kesini. Ada itu, ada suara babi tadi ku dengar itu. Nggak ada, kami nggak makan babi. Advent mana makan babi? Oh, berarti si framing lah. Udah, sekarang. Itu enak, enak itu. Kalau si framing makan babi, udah kayak campur babi, udah dia mau framing bising kali kau. Ya, oke. Sekarang Ibu Darni ya. Menurut Yesus dikatakan dia adalah utusan. Yes. Di dalam Alkitab dia dikatakan utusan, dia dikatakan nabi. Singkali Pak. Dia dikatakan penasihat ajaib, dia dikatakan anak Daud, dia dikatakan Tuhan, dia dikatakan Mesias, dia dikatakan lebih daripada nabi, dia juga dikatakan nabi. Itulah mereka semua pada saat itu memanggil siapa Yesus ini. Jelas di dalam buku kalian juga dikatakan berimanlah engkau kepada malaikat-malaikat. Sedangkan malaikat di dalam Alkitab di Injil tercatat bahwasanya malaikat menyampaikan kepada Maria bahwasanya Maria akan melahirkan seorang anak yang berasal dari Roh Kudus. Dia adalah Tuhan dan Juru Selamat. Dia adalah Immanuel. Jelas, gak mungkin kan seorang tuan, seorang utusan atau manusia biasa kelak di akhir zaman akan membangkitkan orang yang mati. Yohanes 6 ayat 40. Adakah? Mana mungkin utusan, mana mungkin Tuhan berani berkata, aku adalah kebangkitan dan hidup. Siapa yang percaya kepadaku akan hidup walaupun sudah mati. Bayangkan itu. Bedakan perkataan dengan Nabi Muhammad. Walaupun aku Rasul Allah, tetapi aku tetap tidak tahu selamat atau tidak. Begitu juga dengan engkau. Tentulah aku memilih Yesus. Dia akan membangkitkan aku nanti mati di akhir zaman. Begitu dia. Ya, terus dikatakan tadi sini Bang Juma, banyak penyesat. Yesus itu, tapi dia melihat cahaya itu di dalam apa? Kisah Para Rasul 9. Tetapi di Kisah Para Rasul 9
Ananias ini adalah seorang hamba Tuhan yang setia. Karena Paulus melihat cahaya Yesus itu, dia buta matanya 3 hari kawan. Dia tidak makan dan tidak minum kawan. Dia pingsan. Nah, lalu datanglah Yesus kepada Ananias. Hai Ananias, murid Tuhan yang setia, pergilah engkau kepada Paulus, sembuhkanlah dia. Katanya seperti itu. Lalu singkat cerita, datanglah Ananias, pengikut Tuhan ini, umat Tuhan yang setia ini, menopangkan tangannya kepada siapa? Paulus. Lalu Paulus sembuh dan terbukalah matanya. Lalu dia memberi dirinya dia apa? Dibaptis. Bukan penyesat Paulus. Ajarannya apa itu? Dia selalu melakukan kebaikan dan kebenaran. Dia selalu menjaga dirinya dari percabulan, perzinahan, perampokan, pembunuhan, apalagi menggauli binatang. Nah, dia menjauhkan dirinya dari berbagai-bagai kejijikan di mata Tuhan. Berarti dia bukan palsu dong. Buah-buahnya itu. Tuhan Yesus, silakan. Oke, nanti WA saya atau DM saya Bu Darni, buku apa yang membahas tentang kisah hidup Paulus. Saya mau cek kebenarannya, apakah di usia sekian dia ngapain, karena di dunia ini tidak ada buku yang menceritakan tentang kisah hidupnya, gelap. Jadi jangan menjual sesuatu. Ya, sabar dulu. Nanti Anda tinggal DM saya atau sebut nama bukunya yang menceritakan tentang kisah perjalanan hidupnya dia. Kamu sudah di DM di sini lah Bang. Ya, apa nama kitab yang menceritakan? Aku cinta kamu Bang, cuma aku bilang pula. Nah, nama buku atau kitab yang menceritakan kisah hidup Paulus itu apa? Kalau kami Nabi Muhammad itu Sirah Nabawiyah. Kalau kisah hidup Paulus apa nama kitabnya? Kalau Paulus Bang, cuma sebelum dia dipilih Sirah kisahnya ya jahat gitu Bang. Sri Kuntini. Itu di Sri Kuntini ya. Jadi nggak ada ini ya. Kan jahat dia sebelum dipilih Yesus. Ya, sabar dulu. Saya ambil alih dulu ya. Nah, sekarang begini. Saya di awal kan mengatakan bahwa Yesus itu ada 2. Yesus yang adalah manusia dan Yesus yang adalah yang dituhankan. Yesus yang adalah manusia kelak akan mengusir dirinya yang menuhankan oknum Yesus, yang mengira bahwa yang mereka sembah itu adalah anak Maria. Enyahlah daripadaku kalian semua adalah pembuat kejahatan. Kenapa demikian? Karena orang Kristen ini menyembah oknum yang bernama Yesus, tapi pada saat hari kebangkitan yang ada hanya Yesus asli. Yesus yang palsu itu yang datang ke Paulus itu sudah tak ada. Maka Yesus mengatakan, enyahlah daripadaku, karena kalian adalah pembuat kejahatan. Kenapa orang Kristen dianggap sebagai pembuat kejahatan? Karena tidak melakukan kehendak Bapaknya Yesus. Adapun data yang dibawa Bu Darni, Yohanes 6 nomor 40, ingat, itu adalah kehendak Bapa, bukan kehendak Yesus. Inilah kehendak Bapakku, yaitu supaya setiap orang yang melihat anak dan percaya kepadanya peroleh hidup yang kekal. Nah, Ibu Darni pernah melihat Yesus? Jadi yang dimaksud belum. Berarti yang dimaksud dengan Yesus di sini adalah Bani Israel yang percaya kepadanya, yang sesaman dengannya melihat Yesus bermujizat bla 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 bla, lalu percaya kepadanya akan memperoleh hidup yang kekal. Makanya Yesus mengatakan hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan yang benar dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Berarti dia adalah harus diimani sebagai utusan untuk memperoleh hidup yang kekal. Itu kehendak Bapa. Itu kehendak Bapa. Kenapa kemudian Yesus membangkitkan orang pada akhir zaman? Karena dia adalah utusan Tuhan. Kehendak Bapaknya supaya Yesus memberikan pengajaran. Ini yang harus kau katakan kepada mereka. Ini yang harus kau sampaikan kepada mereka. Sama seperti Nabi Muhammad. Dikatakan oleh Nabi Muhammad, jaminlah aku 6 perkara, maka aku akan menjamin engkau surga. Menjamin surga berarti membangkitkan orang yang tadinya mati masuk ke surga. Sama itu, sama-sama utusan. Yang membedakan kemudian adalah Kristen ini akan diusir oleh Yesus yang asli. Nah, sekarang kita masuk. Yesus berkata, waspadalah kepada penyesat yang datang kepadamu dengan memakai nama Yesus dan berkata, akulah Yesus. Waktunya sudah dekat, jangan kau percaya. Lukas 21 nomor 8. Nah, ketika kemudian ada oknum yang mengaku Yesus, setelah Yesus terangkat ke langit,
itu datangnya kepada Paulus. Siapakah engkau Tuhan? Akulah Yesus. Nah itu dia. Itu bukan Yesus. Untuk mengetahui itu Yesus atau bukan Yesus, pertanyaannya muncul kemudian di permukaan. Menurut Yesus, menurut malaikat, dan menurut Yesus, Yesus untuk datang kedua kalinya berupa cahaya saja, berupa suara saja, atau include dengan tubuhnya, jasadnya. Menurut Yesus dan menurut malaikat, apakah Yesus nanti datang kedua kalinya dengan rupa manusia, lengkap dengan jasad, atau hanya suara? Akulah Yesus, tapi orangnya nggak ada. Atau dia lengkap dengan jasadnya, menurut Yesus, bukan menurut Paulus, bukan menurut Kristen, menurut Yesus dan menurut malaikat. Yesus datang untuk yang kedua kalinya setelah diterangkat ke langit, datang dengan suara saja tanpa jasad, atau dia datang lengkap suara dan jasad. Silakan. Bentar itu, sebentar itu, sebentar. Sebelum lanjut, itu sebentar. Itu sebentar. Teman-teman, tap layar ya, kapal goyang teman-teman. Klaim tap layar banyak pahala. Jangan dioten aja. Ya, lanjut. Itu. Ya, apakah Yesus datang ke dunia? Kelihatan apanya? Dengan wajahnya kah? Dengan cahaya kah? Dengan roh kah? Kan begitu kan? Ya teman-teman, biar kalian tahu saja. Kenapa yang Yesus yang datang? Kenapa bukan Allah itu yang datang? Kenapa tidak Yahweh itu yang datang? Karena Yahweh itu adalah roh yang tak terhampiri. Yahweh itu, Allah itu, Bapa itu adalah yang tidak kelihatan. Maka dia firman-Nya menjadi manusia, itulah yang kelihatan, itu yang datang ke bumi untuk menghakimi, untuk menyelesaikan semua misi itu. Makanya terbatas. Itu dia. Tidak mungkin yang tak kelihatan itu yang datang ke dunia ini untuk menghakimi, tetapi semua diserahkan. Makanya dikatakan anak Allah. Anak manusia adalah manusia, anak Allah adalah Allah. Kan seperti itu. Nah, kenapa dikatakan anak Allah? Anak Allah itu adalah diberikan kekuasaan penuh kepada siapa? Firman yang menjadi manusia itu. Itulah Yesus. Kelihatanlah dia. Maka datanglah dia. Dialah yang menghakimi. Dia nanti yang menghidupkan orang mati. Makanya kita akan melihat Tuhan kita itu yang sebenarnya. Itulah Yesus. Ya. Waspadalah kepada penyesat-penyesat. Itu tadi pengajarannya. Semua yang tidak berkenan kepada siapa? Kepada Allah. Semua yang tidak berkenan kepada sepuluh hukum. Dikatakan jangan membuat bagimu patung, membuat bagimu batu, pohon, tembok, apapun itu. Jangan kau sujud menyembah, beribadah di hadapannya. Itu maksudnya. Itulah 10 hukum. Jangan kau sebut namanya sembarangan. 4. Ingat dan kuduskanlah hari Sabat. 5. Hormatilah orang tuamu. 6. Jangan membunuh, jangan mencuri, jangan berzina, jangan bersaksi dusta terhadap sesamamu manusia. Jangan mengingini milik sesamamu manusia. Itulah ajaran yang benar. Tetapi di luar ajaran ini yang mengimani dan membenarkan membunuh, berzina, mengawini binatang dan segala macam yang menjijikkan, yang itu yang warna-warni, ya. LG bata itu, itu semua itu penyesatlah itu semuanya. Nah, siapa itu yang kebenaran yang menyesuaikan dan menuruti hukum ini tadi? Itulah dia, waspada kepada siapa? Ajaran-ajaran penyesat. Itu masuk Yesus untuk kelak akhir sekarang inilah itu. Banyaklah penyesat-penyesat. Gitu. Itu membuat nubuatan dia Yesus itu ya. Itu kehendak Bapa, Yohanes 6 ayat 40. Nah, kehendak Bapa lah makanya Yesus yang membangkitkan siapa? Orang mati, karena dia yang kelihatan. Roh tak terhampiri. Roh itu, zat itu. Maaf, di dalam Islam juga Allah itu zat, tak kelihatan. Kami juga seperti itu di kekristenan. Allah itu tak kelihatan, tak terhampiri. Makanya firman-Nya menjadi manusia agar bisa dihampiri. Itu dia. Lalu, mana lagi tadi? Yesus kelak akan mengusir orang menuhankan Yesus. Nyala kau, hai engkau pembuat kejahatan. Banyak orang Kristen yang mengatakan, Tuhan, aku sudah menyebut namamu, aku sudah berbuat ini. Tetapi banyak peraturan di belakang yang kita tidak kelihatan. Tetapi Tuhan mencatat, malaikat mencatat semua dosa-dosa kita. Nyala kau nanti di akhir zaman. Yesus mengatakan seperti itu kepada umat-umat Kristen yang munafik. Gitu dia. Orang-orang Farisi, itu dia. Orang-orang Farisi yang bagaimana ciri-cirinya?
dia menganggap hanya dirinya saja yang benar. Mereka itu pamer-pamer kebaikan. Itulah maksudnya orang Farisi. Nah begitu ya, itulah maksudnya Yesus akan mengusir orang-orang yang seperti itu. Terima kasih, silakan. Iya, saya ulang pertanyaan saya. Menurut Yesus, dia akan datang setelah terangkat ke langit, datang dengan jasadnya, atau datang hanya suara saja? Itu loh pertanyaan saya. Ibu kemana-mana. Karena sebenarnya ya, yang datang kepada Paulus itu bukan Yesus. Menurut Yesus, dia akan datang setelah dia terangkat ke bumi. Kedatangannya setelah itu kedatangannya lengkap jasad atau cuman suara? Lengkap jasad atau dengan suara? Itu pertanyaan saya. Ketika dia terangkat ke langit, dia akan datang kembali. Nah, kedatangannya ini ada jasadnya atau hanya suara saja? Kalau suara saja, mana dalilnya? Kalau lengkap dengan jasadnya, saya akan kasih dalil. Menurut Yesus dan menurut malaikat. Silakan. Dia datang dengan tubuh kemuliaan. Ada ayatnya nih, tubuh kemuliaan. Apa itu tubuh kemuliaan? Maksudnya Tubuh apa itu? kemuliaan. Tidak lagi dengan jasad. Tubuh kemuliaan. Kemuliaan Yesus. Tubuh kemuliaan Yesus adalah konsep teologis yang menggambarkan tubuh Yesus saat ia menunjukkan kemuliaannya. Itulah yang Iya, dia datang lengkap dengan jasadnya, tubuh jasad, iya, jasad, kan jasad. kelihatan Bang Juma. Iya, berarti Kan dia masih mau menghampiri manusia. berarti yang datang Menghakimi kepada kita. Paulus itu siapa? Gak mungkin roh yang tak kelihatan kita lihat. Nah, Kan? terus yang Kita datang kan kepada nanti Paulus menghakimi. siapa? Yang datang kepada Paulus ini siapa? Yang datang kepada Paulus itu keilahian itu. Keilahian kan makanya dalam cahaya dia datang. Lah. Yesus datang lengkap dengan jasad. Yang datang kepada Paulus ada jasad atau tidak? Iya, waktu datang ke Paulus itu kan masih dia memilih Paulus, bukan untuk global itu. Itu hanya pribadi. Dia hanya memilih. Sama kayak Bu Yuni dulu, waktu katanya dia bermimpi, datang katanya Yesus menyentuh tubuhnya katanya. Waspadalah. Nggak tahu lah kita ya. Jawab Yesus. Begitu juga Yesus memilih Paulus gitu. Waspadalah. Bukan secara global datang. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Artinya orang itu mengatasnamakan akulah Yesus. Dan berkata akulah Mesias. Dan oknum yang mengaku Mesias ini akan menyesatkan banyak orang. Saya ulang. Waspadalah supaya jangan ada orang yang menyesatkan kamu. Sebab, kata Yesus nih, harus tergenapi. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku. Berarti oknum itu datang dengan memakai nama Yesus. Aku Yesus. Dan berkata, akulah Mesias. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Nah, sekarang pertanyaan saya. Ketika Yesus terangkat ke langit, sejenak sebelum terangkat, dia mengatakan akan datang nanti lengkap dengan jasadnya. Dan malaikat pun berkata dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11, Yesus yang kamu lihat terangkat ke langit, dia akan datang kedua kalinya. Dia akan datang kembali dengan cara yang sama seperti kamu melihat dia terangkat ke langit. Dia akan datang dengan cara yang sama. Cara yang sama. Dia akan datang dengan cara yang sama. Dia terangkat dengan jasad, dia turun ke bumi dengan jasad. Sedangkan yang datang kepada Paulus tidak ada jasad. Yesus berkata, waspadalah kepada Yesus palsu. Apa akibatnya Yesus palsu datang? Separuh dari keturunan Adam menyembah roh tersebut. Termasuk Budarni. Enyahlah daripadaku, kalian semua adalah pembuat kejahatan. Yesusnya tidak pernah mendatangkan dirinya dalam rupa cahaya. Yesus malah berkata dalam Lukas 10 nomor 18, aku melihat iblis jatuh dari langit berupa cahaya. Yang datang kepada Paulus hanya berupa cahaya. Di mana Yesus mengatakan bahwa dia akan datang lengkap dengan jasadnya?
diterangkan Yesus sendiri di dalam kitab saudara, dalam Matius 24 nomor 27. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan terlontar cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Kedatangan anak manusia. Berarti ketika anak manusia ini datang, dia adalah anak manusia. Bukan anak roh, bukan anak hantu, bukan anak ayam, tapi anak manusia. Selayaknya anak manusia lengkap dengan jasad, dan ketika ia datang, tanda-tandanya ada cahaya yang memancar dari timur sampai ke barat. Berarti Yesus datang lengkap dengan jasad, dan dia diantar dengan cahaya yang terlontar dari timur ke barat. Sedangkan yang datang kepada Paulus, makanya dikatakan waspadalah. Waspadalah. Dikatakan dalam Matius 24 nomor 23. Pada waktu itu jika orang berkata kepada kamu, lihat ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kamu percaya. Sebab Yesus palsu dan nabi-nabi palsu akan muncul, dan mereka akan mengadakan tanda-tanda yang dahsyat dan mujizat, sehingga sekiranya mungkin mereka menyesatkan orang-orang pilihan juga. Camkanlah, aku sudah mengatakannya terlebih dahulu kepadamu. Jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat Yesus ada di padang gurun, lihat jangan kamu pergi ke sana, atau lihat Yesus ada di dalam bilik, jangan kamu percaya. Paulus berkata di dalam Galatia 1 nomor 12, aku menerima Injil bukan dari manusia, berarti bukan dari Yesus, tetapi dari Mesias. Bukan Yesus tapi Mesias. Sedangkan Yesus mengatakan waspadalah kepada Mesias palsu. Paulus mengaku bukan menerima dari Yesus. Yesus manusia. Yesus datang kedua kalinya sebagai anak manusia. Paulus menerima Injilnya bukan dari manusia, berarti bukan dari anak manusia, berarti bukan dari Yesus, tapi dia mengaku menerima Injil dari Kristus. Sedangkan Yesus mengatakan waspadalah kepada Kristus palsu. Yesus datang nanti lengkap dengan jasadnya. Malaikat pun berkata lengkap dengan jasadnya. Yang datang kepada Paulus hanya roh. Dan Yesus berkata bahwa iblisnya datang berupa cahaya, roh. Matius 12 nomor 22, orang yang kerasukan roh jahat akan buta. Paulus kisah para rasul 98, dia buta setelah bertemu dengan cahaya tersebut. Kenapa ajaran Kristen tidak sama seperti ajaran Yahudi? Karena Kristen adalah pengikut Paulus yang bertemu dengan makhluk bernama Yesus. Itu alasannya. Kenapa Islam datang? Karena ajaran Yesus sudah dipalsukan. Lahirlah Kristen. Islam datang untuk meluruskan itu semua. Silakan Anda bantah. Yesus berkata waspadalah kepada orang yang mengaku bertemu Yesus. Ada Yesus di padang gurun, ada Yesus dalam bilik. Ingat, ada beberapa buku yang dikarang Paulus di dalam bilik. Bilik penjara, Simeon. Simeon itu artinya penjara, bilik rahasia. Dia menuliskan di dalam bilik rahasia dan mengaku bertemu dengan Mesias, yaitu Yesus. Sedangkan Yesus lagi anteng-antengnya duduk di sebelah kanan Bapaknya. Tiba-tiba ada nongol, kemudian orang mengaku, aku Yesus loh, aku bintang timur loh. Padahal tradisi Yudaism ketika berbicara mengenai bintang timur itu adalah Lucifer. Yesaya 14 nomor 12 sampai nomor 15. Makanya Yesus memberikan tanda apa? Tanda untuk angkatan jahat adalah bangkit pada hari ketiga dari kubur. Kenapa bangkit dari ketiga pada hari ketiga ada bangkit keluar dari kubur? Karena Yesaya 14 nomor 15, iblisnya diturunkan ke dalam kubur. Makanya orang Kristen percaya kebangkitan pada hari ketiga. Itu adalah simbol, itu adalah tanda untuk angkatan jahat. Dan angkatan jahatnya ikut kepada Paulus. Dan Yesus pun akan mengusir angkatan jahat ini. Matius 7 nomor 23. Astagfirullah. Kenapa Bang Juma pergi? Kena tombak. Pasukan ibu, banyak pasukan Romawi di bawah. Untuk umat Kristen, kami ini bukannya bicara tanpa data. Kalau Anda memberikan report yang negatif kepada kami, artinya Anda itu tidak mau mendengar apa yang dikatakan kitab Anda. Kami dari tadi mendengarkan Bang Zuma bicara. Dia bicara itu tanpa data, dia nggak akan bicara. Dia menggunakan data. Apalagi di sini banyak kawan-kawan kami. Jadi tolong ya Kristen,
ya untuk Kristen oknum, jangan sampai Anda dianggap remeh oleh orang-orang lain. Ya, silakan Bang Zuma, lanjut. Ini ya, Bang Gemah, Bang Budi. Jadi gitu, Bu Darni, kesimpulannya adalah Yesus menubuatkan akan datangnya Yesus palsu yang datang kepada nabi palsu. Yesus palsu bertemu nabi palsu, Mesias palsu bertemu dengan nabi palsu. Sebagai nabi palsu pasti punya pengikut, dan nabi palsu yang mengaku bertemu dengan Mesias di padang gurun dan dalam bilik penjara hanya satu oknum, yaitu Paulus. Siapa pengikutnya? Kalian Kristen. Saya kira begitu. Kita nggak usah terlalu panjang lebar. Kami hanya menunggu data. Apakah Yesus pernah mengajarkan dia akan datang kedua kalinya hanya berupa cahaya dan suara, sama seperti orang-orang murtad yang mengaku bertemu Yesus pada saat mereka umroh, pada saat mereka tahajud. Itu bullshit. Yesus datang lengkap dengan jasadnya, bukan dalam mimpi. Demikian. Kan sudah ada dalil Matius 24 ayat 29, 30, 31, 32. Kita baca ya. Matius 24. Ada dong dalilnya. Dia akan datang kembali. Para nabi nggak ada datang. Yesus yang menentukan semuanya, teman-teman. Jadi bertobat. Jadi jangan kalian menolaknya. Nanti kalau datang Yesus nggak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Matius 24 ayat 28. Sekarang sesudah saat masa. Ayat 30. Pada waktu itu akan tampak tanda anak manusia di langit, dan semua bangsa di bumi akan meratap, dan mereka akan melihat anak manusia itu datang di atas awan-awan di langit dengan segala kekuasaan dan kemuliaannya. Bayangkan itu, masih kalian ragukan. Makanya Allah mengatakan, maaf ya, aku sedikit ke Al-Quran kalian. Makanya dikatakan di dalam buku kalian, beriman kepada Taurat, Zabur, dan Injil. Itulah Injil Matius ini menggambarkan kedatangan Yesus. Kenapa kalian tidak ada kitab Injil kalian? Makanya kalian nggak tahu tentang kedatangan Yesus dan dia akan datang. Nah, kedatangan dia itu ada tercatat juga di dalam buku bagaimana dia kelihatan atau tidak. Ia bangkit secara fisik, bukan hanya rohani. Yesus memiliki daging dan tulang. Lukas 24 ayat 39. Makan ikan. Lukas 24 ayat 42 sampai 43. Dan mendorong Thomas yang meragukan dia bangkit untuk menusukkan jarinya ke lubang-lubang bekas paku di tangan dan kaki, serta bekas tusukan tombak di lambungnya. Yohanes 20 ayat 27. Kedatangan Yesus sewaktu dia mendatangi murid-muridnya. Tetapi sewaktu Paulus berjumpa dengan Yesus itu berbentuk cahaya. Ya, itu kan pada waktu itu kan dia memilih Paulus karena Paulus ini kan penjahat besar. Dia menganiaya seluruh umat-umat Yesus. Nah, tetapi Yesus mau menyaksikan kepada seluruh dunia, walaupun pelacur, walaupun pesundal, walaupun pembunuh, walaupun pembuat kejahatan, kalau sudah Yesus memilih aku, memilih Paulus penjahat itu, maka tersebarlah apa? Tentang firman Yesus itu. Makanya kan tersebar firmannya kemana-mana. Banyak saksi-saksinya. Makanya pada saat Paulus itu bersama dengan jemaatnya di saat itu, mereka semua apa? Mendengarkannya. Jadi banyak saksinya, bukan omon-omon. Di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 15 sampai 30, di sana saksi mata ada Ananias, ada para jemaat, ada juga Barnabas, ada juga tentara-tentara Roma yang mau mengejar Paulus. Nah, banyak saksinya. Terus kenapa kalian selalu menolak ajaran Paulus ini, sementara Allah mengatakan kalian harus beriman kepada Injil. Injil itu dicatat di dalam Matius ini tentang siapa? Tentang Paulus, dan semua catatan Matius, Markus, Lukas, Yohanes, dan Kisah Para Rasul, Korintus, semuanya itu adalah apa? Berita kabar baik tentang siapa? Tentang Yesus dan Paulus dan murid-muridnya. Jadi kami, umat Kristen, nah walaupun kalian memframing seperti itu atau pendapat kalian seperti itu sah-sah saja. Toh juga nanti hakim yang adil, yaitu Tuhan Yesus yang menentukan sesuai dengan dalil Yohanes 9 ayat 39. Aku akan datang ke dunia untuk menghakimi. Coba tunjukkan para nabi ada berkata seperti itu. Aku akan membangkitkannya di akhir zaman. Walaupun itu dengan kehendak Bapa,
Kenapa dikatakan kehendak Bapa? Karena Bapa itu adalah roh yang tak kelihatan, tak terhampiri. Makanya semua diberikan kekuasaan penuh kepada dirinya melalui firman-Nya. Itulah siapa? Yesus yang kita lihat, yang nampak. Itulah makanya dia yang akan menghidupkan orang mati kelak. Bayangkan itu semua nanti, para nabi aja ngotot melihat Yesus nanti. Dia yang semua berkuasa. Para nabi itu gak ada apa-apanya. Itu masih level di bawah Yesus. Silakan. Ya jadi teman-teman kayaknya nggak nyambung ya. Menurut teman-teman gimana? Nyambung nggak nih? Nggak nyambung. Nggak nyambung kan ya? Iya nggak nyambung. Nggak nyambung bang. Lanjut bang. Iya, ini yang kita ceritakan ini kata Yesus dalam Matius 24 Bu. Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Yesus, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Banyak orang akan disesatkan. Mereka menyesatkan banyak orang. Pengikut nabi palsu ini akan banyak. Nabi palsunya mengaku bertemu dengan Mesias palsu, mengaku bertemu dengan Yesus palsu. Satu-satunya orang di luar murid Yesus yang pernah mengaku dan santer terkenal namanya itu adalah Paulus. Nabi palsu, pengajar palsu, murid palsu, domba palsu, Injil palsu, Mesias palsu. Dan itu digenapi Paulus, murid palsu, Kristen. Makanya yang diusir siapa? Yang berseru Yesus Tuhan, bernubuat nama Yesus, mengusir pakai nama Yesus, bermujizat pakai nama Yesus. Kurang apa lagi? Orang Kristen semakin tinggi kekristenannya, semakin bisa ngobatin orang sakit. Semakin tinggi kekristenan orang Kristen itu, semakin taat mereka ke gereja, semakin taat mereka berdoa kepada Sang Yesus, maka dia semakin hebat. Tapi yang mengabulkan bukan Yesus asli, tapi Yesus yang datang kepada Paulus yang adalah Mesias palsu. Yang kami tanya di sini, Yesus yang mengatakan, aku datang sebagai anak manusia. Matius 24 nomor 27 untuk membantah Mesias-Mesias palsu. Jangan kau percaya ketika ada orang mengaku bertemu dengan aku. Bukan aku itu. Aku bukan datang kepada mereka. Sebab kedatanganku nanti ditandai dengan cahaya yang terlontar dari timur sampai ke barat. Apakah itu sudah pernah terjadi? Belum. Berarti yang datang kepada Paulus yang mendirikan agama Kristen ini bukan Yesus. Tapi apakah itu betul-betul ada? Betul. Siapa dia? Yesus palsu, Mesias palsu. Makanya mereka membawa-bawa nama Yesus. Kami pengikut Yesus, kami anak-anak Yesus, kami murid Yesus, kami adalah ini Yesus. Kenapa? Karena dia adalah palsu. Yesus yang aslinya nanti datang di akhir zaman. Sebab sama seperti kilat memancar dari sebelah timur dan melontarkan cahayanya sampai ke barat, demikian pula lah kelak kedatangan anak manusia. Bukan anak roh, bukan anak cahaya, anak manusia. Malaikat berkata, Yesus yang kau lihat terangkat ke langit, kau akan melihatnya sama seperti engkau melihatnya naik ke langit. Berarti dia datang dengan jasad. Yesus mengatakan datang dengan jasad. Dan Yesus mengatakan Mesias palsu itu hanya datang memakai namaku. Iblis berupa cahaya. Waspadalah supaya jangan engkau disesatkan. Sebab akan datang banyak orang memakai nama Yesus. Dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Apabila ada orang berkata ada Yesus di sini, ada Yesus di sana, jangan kau percaya. Akibat dari orang ini mengaku bertemu dengan Mesias, orang ini akan menjadi pengajar. Orang ini akan duduk di tempat suci. Orang ini akan mengaku menggelari dirinya dengan gelar-gelar suci. Supaya banyak pengikutnya, supaya banyak menyesatkan orang. Maka dia harus bermujizat. Paulus dikenal dengan gelarnya rasul. Paulus dikenal dengan banyak mujizat. Sampai-sampai dia Antiokhia hampir dilantik menjadi dewa. Bahkan didewakan sama orang-orang di sana. Kenapa? Karena Paulus mampu melakukan banyak mujizat. Dia dianggap sebagai dewa Hermes. Paulus dianggap sebagai dewa Hermes karena dia mampu melakukan banyak mujizat. Sedangkan Yesus mengatakan, sebab dikatakan, jadi apabila ada orang berkata kepadamu, lihat ada Yesus di padang gurun, ada Yesus di dalam bilik, jangan kau percaya.
Sebab Mesias palsu, Yesus palsu, dan Nabi palsu, Rasul palsu, utusan palsu akan muncul. Mereka akan mengadakan tanda-tanda dahsyat, mujizat-mujizat dahsyat, sehingga mereka menyesatkan banyak orang, bahkan orang-orang pilihan. Raja-raja dari barat menjadi sesat, semuanya dibuatnya karena dia mampu melakukan mujizat-mujizat di tengah-tengah mereka. Ini yang terjadi. Makanya Kristen itu membludak. Kristen itu banyak pengikutnya. Kenapa? Karena penyesat ini bukan penyesat biasa. Mereka adalah penghulu alam gelap. Mereka adalah iblis yang diceritakan kemudian oleh Tuhan dibuang dari langit, dari Gan Eden menuju ke bumi. Ini dalil. Jadi untuk mengetahui itu, mana Mesias asli, mana Mesias palsu? Mesias aslinya manusia. Mesias itu bahasa Yunaninya Kristos. Kristos itu artinya manusia yang diurapin. Saya ulang. Kristus itu adalah manusia. Manusia yang apa? Manusia yang diurapin. Diurapin siapa? Diurapin Tuhan. Itulah Mesias. Nah, ada Mesias yang mengaku palsu. Ada Yesus mengajarkan akan adanya Mesias palsu yang datang kepada Paulus. Apa buktinya? Kita lihat. Galatia 1 nomor 12, aku menerima Injil bukan dari manusia. Yesus manusia atau bukan? Manusia. Kenapa dia manusia? Karena dia Kristus. Apa arti Kristus? Manusia yang diurapin. Syarat untuk menjadi Kristus, manusia. Syarat untuk menjadi Mesias, manusia. Berarti kalau Paulus menerima bukan dari Mesias, berarti bukan dari manusia. Kalau dia menerimanya bukan dari manusia tapi dari Mesias, itulah Mesias palsunya. Makanya Kristen itu berpengaruh di dunia. Makanya Kristen itu pengaruhnya sangat luar biasa. Kenapa? Karena dia ada kekuatan di belakangnya. Siapa itu? Siapa di belakang mereka? Kristen-Kristen ini sampai di separuh bumi mereka kuasai. Siapa yang ada di belakang mereka? Jawablah itu. Yang datang kepada Paulus, itulah yang di belakang mereka. Ada pembuktian kebenarannya. Silakan Anda baca Kisah Para Rasul 16 nomor 16 sampai nomor 18. Siapa itu yang datang memproklamirkan kerasulan Paulus? Siapa? Yang memproklamirkan inilah Paulus, mereka ini adalah utusan Sang Maha Tinggi. Mereka akan mengantarkan kalian kepada jalan keselamatan. Itu siapa itu yang teriak-teriak gitu? Iblis. Jadi yang mendukung kerasulan Paulus itu iblis. Yang datang kepada Paulus itu bukan manusia. Berarti bukan Mesias. Berarti bukan Yesus. Tetapi Paulus mengatakan, aku tidak menerimanya dari manusia. Tetapi aku menerimanya dari pernyataan Yesus Kristus. Kena dia. Kena dia di situ. Kena dia di situ. Makanya murid-murid Yesus tidak percaya kepada agama Kristen. Agama Kristen ini menurut Paulus di dalam Galatia 1:15-16 dia mengatakan, aku diutus kepada orang-orang yang tidak bersunat. Kepada siapa? Kepada non-Yahudi. Makanya yang menerima pengajaran Paulus hanya non-Yahudi. Orang Yahudi mana mau? Orang Yahudi nggak mau menerima ajaran Paulus. Orang Yahudi nggak mau menerima ajaran Yesus Kristus yang datang kepada Paulus. Karena yang datang kepada Paulus itu bukan Mesias, bukan Al-Masih. Yang datang kepada Paulus itu bukan manusia. Kalau bukan manusia, apa itu? Kalau bukan manusia, ngeri bah, ngeri. Ya, sekira begitu dari saya rasa Bu Darni sudah nggak nyambung. Yang kita minta ucapan Yesusnya. Kaliannya yang nggak nyambung. Oke. Ucapan Yesus yang datang setelah Yesus itu adalah Mesias palsu. Ketika Yesus datang nanti kedua kalinya lengkap dengan jasadnya. Malaikat juga mengatakan begitu di dalam Kisah Para Rasul 1 nomor 11. Yang datang kepada Paulus bukan manusia, berarti bukan Yesus. Jadi kan dari tadi saya lihat Bang Juma juga selalu membawa dalil dari tulisan-tulisan Paulus. Oke. Sekarang ini juga dengarkan tulisan-tulisan Paulus. Jangan yang sana abang dengarkan, yang sini abang tolak, ya kan?
siapa yang memproklamirkan kerasukan Paulus? Bang Juma jawab, iblis. Oke, kalau iblis yang memproklamirkan kerasulan Paulus, nggak mungkin dia seperti ini ya. Lihat ya, Paulus dalam pelayanannya 2 Korintus 6 ayat 3. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Maksudnya apa di situ? Dia selalu pelan-pelan di dalam penginjilan itu. Dia selalu membuat kekudusan, kesucian di dalam hidupnya agar tidak tersandung pelayanan mereka. Itu maksudnya ya. Paulus, iya benar. Dia tidak pernah melakukan kejahatan atau apapun kejijikan yang ada di dirinya. Enggak. Dia selalu bersih. 2 Korintus 6 ayat 4. Sebaliknya, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dan penderitaan, kesesakan dan kesukaran. Ayat 5. Dalam menanggung dera dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa. Ayat 6. Dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran dan kemurnian hati dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik. Ayat 7. Dalam pemberitaannya kebenaran dan kekuasaan Allah dengan menggunakan senjata-senjata keadilan, bukan senjata-senjata bom atau pedang, bukan ya, tetapi senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela. Ayat 8. Ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercaya, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang belajar namun tidak mati. Nah, begitulah kerasulan Paulus ini sewaktu Yesus memilih Paulus ini menjadi rasul. Kehidupannya itu selalu di dalam ketulusan, selalu di dalam kesucian. Tidak pernah kita dengar Paulus itu mengawini banyak wanita. Paulus itu tidak pernah kita dengarkan membunuh banyak orang. Paulus itu bertobat, tapi sebenarnya memang dia penjahat. Nah, itulah kenapa kami mengimani dan aku sebagai umat Kristiani bangga menjadi Rasul Paulus. Bangga menjadi umat Rasul Paulus karena di dalam hidupnya itu tidak pernah ada celah dan noda, tidak pernah menjijikkan kehidupannya, dan dicatat di dalam Alkitab Kisah Para Rasul 6 ayat 1 sampai 10. Di sana ya pelayanannya sungguh sangat mulia. Dan juga di dalam Kisah Para Rasul 9 ayat 30, akan tetapi setelah hal itu diketahui oleh saudara-saudara anggota jemaat, mereka membawa dia ke Kaisarea. Aduh, pecah piringku, pecah piring. Aduh, pecah piring. Hancur piringku nih, hancur. Saya udah pecah piringku, habis. Hancur piringnya. Aduh, maaf pening kali. Hancur piringku, hancur. Hancur piring. Yang jelas aku bangga menjadi umat Paulus. Jadi yang dilihat oleh Paulus itu, Mesias itu bukan Mesias palsu, tetapi itu yang asli. Tapi dia sama dengan Musa. Sewaktu Musa didatangkan oleh Allah yang tak kelihatan itu, Allah yang tak terhampiri itu, dalam apa? Bentuk cahaya. Begitu juga dengan Yesus. Yesus memperlihatkan dirinya melalui cahaya kepada siapa? Paulus. Makanya Yesus itu adalah firman Allah. Dia adalah Trinitas. Ya, Allah Trinitas. Makanya kalau tidak Allah Trinitas, gak mungkin Yesus itu bisa membangkitkan kelak orang mati di akhir zaman. Bayangkan itu, setara para nabi aja. Pecah piringnya, aduh, 2 kali pecah piringnya apa? Ini cakap apa ini? Rumah pening kali pecah piring, hancur, hancur udah. Hancur piring udah habis piring aku. Jadi tidak ada dalam kerasulan Paulus. Aduh. Itu Trinitas saudaranya Trimurti bukan itu? Biasanya kan Trinitas sama Trimurti itu. Kamu pilih, gak usah kau ikut campur kau. Loh, harus kamu ngomong Mesias. Kamu mau Mesias yang punya konsep Mesias itu Yahudi, Kristen belakangan. Gak ada, kalian nggak tahu konsep Mesias, sedangkan Mesias saja kalian Yahudi, salah. Kalau ke orang si Yahudi si 3 juta non ini, mereka ini jangan membunuh Yesus. Makanya sampai hari ini mereka Bang Juma menantikan sang Mesias itu. Mereka mengatakan yang akan datang Nabi Elia. Kitab Yohanes yang membunuh Yesus itu, yang membunuh Yesus itu adalah pasukan Roma.
Pasukan Roma yang menusuk Yesus. Enak aja lo. Kalau lu bilang yang membunuh Yesus adalah orang Yahudi, Yesus orang Yahudi. Orang Yesus orang Yahudi Yahudi. sendiri ini Ah. menunggu kedatangan Mesias loh. Orang Islam menunggu kedatangan Isa Al-Masih. Isa Al-Masih akan turun di tengah-tengahmu sebagai hakim yang adil. Di dalam kekristenan, Yesus akan datang ke dunia untuk menghakimi. Datang Oke. si Yahudi menolak Yesus, atau menolak Isa. Yesus Makanya keturunan dicampakkan ini di Yesus bawah keturunan cloud Daud ini. bukan? Yesus keturunan Daud apa keturunan siapa? Udah ya. Udah Bang Coba, Cuma, Yesus itu turunan Daud jawabanku enggak? tentang Paulus di dalam kekristenan. Jangan kau bilang Yesus jangan kau bilang Yesus itu jangan kau bilang Yesus itu Yehuda, nggak nyambung. Yesus bukan Yehuda. Dia menolak Yesus. Nah, Mesias mereka tunggu-tunggu, tapi mereka tidak mengenal siapa Mesiasnya. Bayangkan itu Bang Cuma, masih mending Islam. Kalian yang nggak tahu Mesias, Mesias tahu tertulis di dalam kitab Yeremia 30. Yeremia 30 tertulis. Tidak beriman kepada Yesus. Buang ke laut ini, buang. Campakkan ini. Aku turun. Bang Billy, itu Darni pernah bilang kurang ajar Yahudi itu dibunuhnya Tuhan kami kata. Itu kata dia, kurang ajar Yahudi dibunuhnya Tuhan kami kata. Pikir dia. Ngamuk dia kalau ada Bang Billy, lari dia. Najis sekali Bu Darni ini, itu Darni. Kurang ajar itu Yahudi dibunuhnya Tuhan kami kata. Wah. Marah kali dia, dibunuhnya Tuhan kami. Kalau nggak karena mati Tuhan, dia mana jadi Tuhan dia kalau nggak mati ya kan? Bukan, seharusnya dia terima kasih. Ini marah kali dia kalau ada Bang Billy naik, ngamuk Darni itu. Kurang ajar itu Yahudi, termasuk Billy itu. Dibunuhnya Tuhan kami katanya. Coba lah. Tapi kalau nggak mati mau nggak ada ngapain dia Bang Tuhan. Blender? Hah? Bang Blender ini streaming mau ngapain? Framing mau tobat lagi makan babi dia. Sulit, sangat sulit untuk menjadikan Yesus itu Mesias sesuai data empiris yang tertulis dalam kitab-kitab Tanakh maupun Perjanjian Baru. Kalau dalam Perjanjian Baru kita lihat dalam silsilah Yesus aja sudah ngaco silsilahnya. Jadi sulit, sangat sulit. Yang namanya Mesias itu harus turunan Daud, Yehuda. Lah Yesus nggak ada hubungannya dengan Yehuda. Sangat sulit sekali untuk melekatkan Yesus dengan gelar Mesias. Sulit. Itu. Lanjut. Ayo. Kalau ini, akhi, kalau Yeremia berapa itu? Yeremia 36 nomor 30 ya? Ya, Yeremia 30 ayat 9 bukan? Ya, kalau itu ini, akhi, kalau itu Mesias yang ditunggu sama Yahudi. Betul. Kalau yang 36 berapa itu? 36. Oh, itu tentang Perjanjian Baru apa gimana? Yang mana? 36-30 kali, bukan? Itu 31 itu. Yang terkait dengan ada lagi keturunan Yoyakim. Oh iya benar. Iya kan? Iya. Sementara Yesus di dalam Matius 11, Matius 1 Mengambil nomor dari 11, situ. dia adalah keturunan Yoyakim. Iya, betul. Gimana dong? Jadi itu Jekonia, itu kan Jekonia ya. Jadi ada dua tokoh yang bapaknya namanya Yoyakim pakai N, anaknya Yoyakin pakai N alias tadi siapa namanya tadi? Jekonia. Nah, menurut Yeremia, dia itu dikutuk oleh Nabi Yeremia, dari keturunannya tidak akan ada yang duduk menjadi raja. Gitu, dikutuk. Ada yang lucu di Matius itu, akhi. Gimana tuh? Kita lihat di dalam Matius 1 nomor 11, sesudah itu firman Tuhan datang kepadaku bunyinya. Sorry, di Matius 1. Ada yang bisa baca Matius 1, teman-teman? Matius 1 berapa, Bang? 11. Yosia memperanakkan Yekonya. Kok bisa kayak gitu? Harusnya Yosia memperanakkan Yoyakim. Betul. Yoyakim baru memperanakkan Yekonya. Masa ada kakek memperanakkan cucu? Iya, makanya sangat sulit sekali ini. Mulai dari keluar dari kitab Perjanjian Baru yang pertama, mereka keluar aja sudah dengan silsilah yang salah, gitu, yang banyak masalahnya, gitu silsilah. Jadi bagaimana itu bisa disebut firman Tuhan atau pewahyuan yang bentuknya suci? Tidak, sangat tidak, karena memang kita tahu bahwa Perjanjian Baru, Matius, Markus, Lukas itu bukan tulisan Nabi Isa, ya, bukan tulisan Yesus. Sama sekali nggak ada urusnya. 40 tahun atau sekitar setengah abad baru muncul namanya Injil kanonik itu. Begitu. Lanjut.
Ya, Bang, saya mau nanya ya Bang Billy. Bang Billy, kalau di Ulangan 18 nomor 20 itu layak gak untuk Yesus? Ya bunyinya gimana tuh? Ulangan 18 kan begini, seorang nabi akan dibangkitkan di antaramu. Seperti engkau ini, kan begitu. Itu penubuatan Mesias. Lalu di ayat yang ke-20, dan nabi itu yang palsu, yang di mulutnya tidak dikatakan untuk menyampaikan Allah lain, dia menyembah pada Allah lain, maka nabi itu harus mati. Yang Ya, itu ke-20 nyambung. kan. Nah, sekarang kalau teorinya Yesus ini kan mati. Artinya jelas tegas di Ulangan 18 nomor 20, nabi palsu itu wajib mati. Ternyata Yesus mati. Matinya kenapa? Mati diracun. Matius 27:48. Oh gitu. Ciri-ciri nabi palsu itu di Yeremia 23:15. Makan ipu dan minum racun. Artinya yang disembah orang Kristen ini, Oten, ini adalah nabi palsu dan Tuhan palsu. Mesias palsu. Iya, kalau dia kan Tuhan, Bang. Ya ini keren ini. Kebetulan Bang Billy ini dari Yahudi, ya kan? Ada Syekh ini dari Masjidil Aqsa. Nah, saya ini mungkin menjelaskan. Assalamualaikum Syekh. Bagaimana ceritanya? Tak ada pengantar bahasa. Oh iya, ada Kiai Pala. Lama hirusul Kiai. lugatil Arabiyah lianna ana kaslan. Maslam kha akhi. Bang Zuma nggak apa-apa, ada blender nggak apa-apa, dia bisa Ya, bahasa. oke, blender. Bentar saya lihat dulu dia ya, Bang Blender. Donai, Otan Panci. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alaikum shalom. Alaikum shalom akhsali. Ada kiai. Masya Allah. Silakan. أنت تتكلم اللغة العبرية؟ Nah, anak La afham. La afham, Syekh. Waalaikumsalam, Kiai. تريد في اللغة العربية قليل فقليل. أي شيخنا الحبيب. Ya, silakan Kiai. Tafadhal. Assalamualaikum Bang Zuma. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Syekh. Assalamualaikum warahmatullah. Silakan dilanjut Bang Zuma. Insyaallah. Kelihatannya akhi, beliau ini nggak bisa bahasa Ibrani. Karena Ibrani itu adalah bahasa suci di sana. Gitu. Oke. Iya. Kiai coba minta beliau tanya apakah bisa beliau bahasa Ibrani. Insyaallah. Syekh, yas'aluka hada ana asdaqina hal tastati bil lughati Ibrani? نعم أستطيع نعم. Bisa. Ya, silakan akhi Billy. Silakan perkenalan. Shalom alaikum akhi Sheli. Ani מדבר עברית קטן. שמי בילי. بيلي أهلا بيلي. ما نسمع كل صدر. ברוך השם, טוב מאוד, אני בסדר ואתה? מצוין, אתה מדבר קצת עברית. ברוך השם ואתה? ברוך השם. Besarin. Baru Hasem. Alhamdulillah, Masya Allah. Baru Hasem, Alhamdulillah. Ya, lanjut. Ngobrol-ngobrol. Iya, jadi apa? Hubungan Israel Palestina di dalam soal politik memang genting, tapi kalau di dalam soal akidah tetap Shema Israel Hashem Elohim Hashem Echad. Jadi sahih. Ya. Sahih. Lo shalosh, lo sheni, lo Akhad. Wallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam. Masya Allah. Tuhan Ahad. Ahad. Subhanallah. Masya Allah. أفضل استمرار. أين تعلمت اللغة العبرية؟ لا أدري شيء. أين يتعلم؟ Beliau bertanya di mana belajarnya bahasa Ibrani. اللغة العبرية هي يعني لغة سهلة، ليس صعبة.
Oh, jadi beliau mengatakan bahasanya bahasa Ibrani itu bahasa yang sangat mudah dipelajari, nggak bahasa yang sulit itu, kata beliau. Iya betul. Rabi Tofia, Rabi saya pernah bilang belajar bahasa Arab itu sulit, lebih sulit dari bahasa Ibrani. Iya. Ya, jadi beliau bertanya di mana saudara belajar bahasa Ibrani, kenapa bisa berbahasa Ibrani? Ya, first of all, my mom is from Yemen. My mom is Yemenite from Yemen. يمن يمن يتكلمون نعم. Yes, and terus apa lagi ya? I learned from my Rabbi Tofia Singer. You know, Tofia Singer is very famous rabbi in this world, in the world. Yeah, so I learned directly from him how to read, how to wrote the Hebrew, the lashon Ivrit. Ini bahaya ini. Keturunan Nabi Ishak dan Nabi Ismail ngobrol, penyembah bertutut itu bertitit di pojokan nangis. Bani Ishak dan Ismail kumpul dia berbicara mengenai akidah. Ini Bani Kamfret di sudut nangis pojokan. Perpuluhan bubar ini, perpuluhan menurun. Jadi coba ditanyain sama saya sama teman yang saudara di Palestina itu, bagaimana keadaan sekarang di Israel, di Palestina? Apakah sudah damai di Israel dan Palestina? Pakai bahasa Ibrani bisa. Sudah ada. Oke. Akhi, lama shalom. Palestine or Israeli? ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله ان شاء الله. Be'ezrat Hashem. Be'ezrat Hashem. Oke, jadi katanya saya bertanya bagaimana ada perdamaian di Israel dengan Palestina. Dia mengatakan insya Allah Be'ezrat Hashem, jikalau Tuhan menghendaki ya, mudah-mudahan ada damai ya di Israel, di Palestina. Amin. Be'ezrat Hashem, may Israeli Palestine in shalom. ان شاء الله باذن الله. Baik. Jadi peperangan di sana bukan karena agama kan memilih kan? Bukan kan? Bukan. Ah, itu dia. Jadi oten-oten menganggap agama. Inilah kucluk nih. Ini bersera. Ini baru jelas. Kristen dari Bani mana? Bani kucluk. Saya ini tidak mengenal Kristen di sana. Tidak mengenal Kristen. Tidak mengenal Yesus. Ya. Piring yang dibanting lagi, sayang itu piring. tidak mengenal. Bahkan orang Yahudi sana membantah tentang salib. Apa pula? Nangis di pojokan noten, berserak dari mana datangnya. Ini sah langsung. Jadi kalian belum pernah nyampe ke sana, cuma congor aja dengar dari pendeta. Ini langsung apa yang mau kalian tanya tentang sana, yuk naik kalian. Tanya, bukti langsung nyata. Ini Yesus nggak bisa bahasa Yunani, kok bisa lanjut ke Yunani, kok ibu kotanya Roma. Aduh, nggak nyambung. Nggak nyambung. Nick, sepertinya beliau ini dalam perjalanan beliau nih. Tadi kan open cam, kayak lagi di jalan. Iya, dalam perjalanan. Ya mungkin Bang Zuma mau tanya-tanya bahasa Arab. Bang Zuma kan bisa sedikit-sedikit itu. Lanjut aja, akhi. Silakan. Jadi insya Allah ya teman-teman. Bagusnya yang kita kupas ini adalah keadaan di Palestina hari ini gitu loh. Iya. Betul. Tadi kan saya juga tanya bagaimana keadaan antara Israel Palestina. Ya, dia bilang insya Allah ke arah yang lebih damai gitu.
Ya mendingan begitulah ya, kita lihat kayaknya udah mulai arah situ ya. Jadi ya enaklah kita lihatnya, dengernya gitu kan. Dan juga para ziarah-ziarah yang pada berziarah kan bisa merasa aman. Betul. Jadi memang beliau menyampaikan bahwasanya mungkin waktu Bang Zuma juga ada di sana ya kan, waktu itu kan kita sama-sama mendengar bahwasanya di Palestina itu setiap harinya itu ratusan orang-orang itu memeluk Islam. Ini kan kabar gembira ya. Nah, jadi biar saudara-saudara Oten yang ada di Indonesia ini paham, ternyata di balik pengingkaran-pengingkaran ya yang ada di sana, ternyata mereka itu justru صديقي من اندونيسيا في المسجد الاقصى. نعم في Indonesia. نعم بالمسجد الاقصى صديق. اسمه محمد. Lihat guys, mukanya saudara kita yang di Palestina ini seperti saudara-saudara Yahudi mukanya. Mukanya seperti Yahudi. Aduh. Kalau dia pakai kippah, pakai topi Yahudi, udah dianggap Yahudi dia. Iya, persis. Masih ada hubungan darah, akhi. Kan mereka ini iya, sepupuan. Betul. Masya Iya, Allah. betul. Ismail sama Ishak ya. Gilirnoten dari mana itu ya turunannya Bang Zum? Bom dari bom dia. Kok ketawa? Paling nggak bisa kalau dengar bom itu Gurunda. شيخ يوسف من اندونيسيا. Saya Yusuf. Oh ini Yusuf PI habis makan ragi makanya bengkak. لكن يا شيخ لا تعرف أين سكنه في إندونيسيا، في المدينة أو في القرية؟ لا تعرف؟ لا أدري والله. أنا التقيت به في المسجد الأقصى. ما شاء الله. حين في عمرة أو إلى رحلة؟ هذه الصورة قبل سنة. قبل سنة. قبل سنة ما معنى أخي؟ قبل سنة في لغة إندونيسيا. Qabla sana itu sebelum setahun ini, kurang lebih setahun inilah ke belakang. Oh gitu. Beliau sudah menemui orang Indonesia nih datang ke sana. Ya, jadi bertemu di sana, kenal di sana. Ya, Mas Muhanifan, ya Syekh? Yusuf. Ya, namanya Yusuf, tinggal di Indonesia, cuma beliau tak tahu di Indonesianya di mana. Jadi kurang lebih setahun ke belakang inilah, baru-baru aja lah gitu. Jadi Qabla sana itu artinya gini, durung selikur setahun Kang Juma. Ya Allah ya Karim. Selikur. Gitu loh. Susah sama temen tukang molor deh, bisa aja deh. Jadi insya Allah saya ini nanti Bang Zuma ini bisa bahasa Arab juga ini sedikit-sedikit. Bisa. Ya, Alumni Ma'had kan Bang Zuma? Insya Allah. Cuman saya takut sombong nanti Orang di kelas itu tidur mulu di belakang, jangan percaya belum bisa bahasa Arab. Jangan dibocorin sini. ya mungkin teman-teman ya. Nanti insya Allah hari Jumat jam 20 WIB, insya Allah Syekh ini akan langsung live kita saksikan Masjidil Aqsa. Mungkin insya Allah beliau ini, saya ini akan menampilkan langsung live Masjidil Aqsa dan sejarah-sejarah semuanya. Pertama kali Nabi Muhammad menjalankan Isra Mi'raj. Insya Allah nanti tonton dan saksikan teman-temannya pukul 20.00 WIB di Komal Blender Official. Insya Allah. Karena di sana pun diperketat, dijaga. Mudah-mudahan bisa ya. Insya Allah saya ini udah janji. نعم إن شاء الله بإذن الله. يوم الجمعة إن شاء الله بإذن الله يكون عندكم صلاة العشاء، يكون عندنا إن شاء الله صلاة العصر إن شاء الله. Salat asar di sana. Iya. Bangga kali ya, bangga kita ya. Kita Salat asar tuh jam berapa salat asar? Jam 3 lewat sedikit. Ya. Sore. Iya, gam ani tefila minha. Tefila minha.
Minha asal Minha. منخة منخة مثل بليل Minha. Coba ditanya akhi Kiai, ditanya kepada Syekh kita, apakah ibadahnya saudara-saudara kita Yahudi dan Islam itu saling mengganggu satu sama lain? Ya Syekh, asdiqaina yas'aluka an ibadatil yahud wal Islam, kaifa al muamalah fil ibadah bainal Israel ma'ad din wal Islam. لا المعاملة الحمد لله سيئة جدا Subhanallah. Allahu Akbar. Merinding saya mendengarkan. Subhanallah. المعاملة سيئة جدا. Allahu Akbar. Coba tanyain yang kemarin Oten lagi ibadah diludahin. Boleh ditanya Ustaz Fala, itu bagaimana yang ibadah itu bawa salib itu? Yang ada di video itu gimana itu? Gimana kurang? Ini kan langsung. Langsung ini. Nah, saya jadi ingat Pak Bombo. Iya. Ada yang mau ditanyakan gimana? Itu yang tadi yang apa betul orang Kristen itu pada saat dia melakukan ibadah dan bertemu dengan para rahib-rahib Yahudi, mereka itu diludahi. Benar gak itu kejadiannya? Oh. Ya Syekh, asdiqaina yas'aluka anin al-Masih au huna dinu Kristen au Oten yakni Oten fi Indonesia ya yusamma Oten, hal yujadu hunaka minal Masih au minal Oten au minal Kristen wa hum hina ibadah thumma Israiliyun yaghdabuna alaihim. نعم يوجد نعم. لماذا تضحك يا أخي؟ لماذا تضحك؟ Alamak. Sedihkan ya. Berserak, benar. Aduh, hancur. Allahu Akbar, Masya Allah. Benar kata Akhi Billy tadi, kalau Syekh ini menggunakan kemudian tradisi-tradisi Yudaism dalam beribadah, entah itu pakaiannya persis Yahudi, kita nggak kenal gitu. فلاح أخي فلاح. Ya. إن شاء الله بعد قليل سأريكم يعني بعض الأماكن إن شاء الله بعد قليل إن شاء الله سأريكم بعض الأماكن إن شاء الله. إن شاء الله. أنا الآن يعني انتهيت. نعم أنا الآن انتهيت من التعليم والآن بالطريق إن شاء الله. يعني إن شاء الله بعد ساعة. نعم. إن شاء الله. معكم إن شاء الله. إن شاء الله. لا نسمع لأن صوتك صغير جدا. Jadi beliau ini baru pulang dari dari taklim pengajian dalam perjalanan. Nanti insya Allah sebentar lagi. Boleh, beliau mau ini? Beliau masih sibuk? Kita boleh bertanya satu pertanyaan? Boleh, berapapun boleh. Cuman beliau ini tadi mengatakan bahwasanya beliau ini masih habis kajian. Kendaraan dari pulang taklim, jadi masih sedikit terganggu dalam posisi perjalanan itu. Artinya kurang saya mau tanya Syekh kepada beliau. Ya, apakah orang Yahudi itu pernah masuk ke gereja untuk ibadah di sana atau malah biasa ke masjid? Oh. Ya Syekh, isma kalami. Kan beliau belum jaringan. Beliau dalam perjalanan nih, jadi memang kata beliau agak terganggu sedikit. Ada Oten pas di atas, ada dia. Isma Kalami, apakah kau mendengarkan suara saya, ucapan saya gitu ya?
Nah, itu bisa Bang. Bisa ternyata. Ini lama-lama saya mahir juga ini nanti. Kan pasif tuh. Jadi kalau sering dengar jadi mahir nanti. Lama-lama saya tidak di Indonesia lagi nanti debatnya. Langsung ke sana. Coba pakai bahasa Makassar. Saya ini ngerti bahasa Makassar. Nggak percaya, cobain aja. Jangan. Itu kerjain guru kita itu namanya. Ya. Allahu Akbar. Itu penting, Kiai. Penting, Kiai, untuk kita pertanyakan kepada guru-guru kita yang ada di sana. Betul. Apakah teman-teman kita yang senantiasa sama seperti kita, mereka mandi tahir, mereka wudhu, mereka mentahirkan diri mereka itu sama seperti kita umat Islam, tidak masuk ke gereja untuk ibadah karena menganggap rumah mereka itu adalah rumah pagan gitu. Nah, kalau di Indonesia, sahabat-sahabat Yudaism itu tidak akan mau kemudian mengotori dan menajiskan iman mereka sampai ke gereja, nggak mau. Nah, di sana gimana keadaannya? Ya Syekh, Assalamualaikum. السلام. النت ضعيف بعد قليل إن شاء الله. النت ضعيف. Oh, dia. Ya. Suaranya. Ya, sebentar lagi. Suaranya. إن شاء الله بعد قليل سأصل إن شاء الله. Sedikit lagi إن شاء katanya. الله. Nah, insyaallah santazurkan. Kalau gitu kita tanya Akhi Billy aja dulu. Akhi, kalau misalnya antum dalam perjalanan nih, Anda mau tefila, mau ibadah yang ada masjid dan gereja, antum masuk kemana untuk menyembah kepada Hashem? Ya pasti ke masjid lah. Musola itu udah sering saya lakukan. Allahu Akbar. Masya Allah. Jadi Bang Billy, udah pernah waktu itu sama Donditan pernah beberapa kali kita pas waktunya, jadi kita sembayangnya bareng gitu. Allahu Akbar, Masya Allah. Nggak pernah gereja? Enggak lah, cuma sampai bayangan gentengnya aja itu ada itunya. Enggak benar, ada itunya, ada aturannya, nggak boleh paling sialnya sampai ke bayangan genteng itu, ada jaraknya gitu. Oh iya. Masya bayangan Allah. Genteng, ada bayangannya, habis itu doang. Itu ada aturan dari para rabinya soal itu. Gitu. Oh gitu. Halakah derabanan gitu. Halakah derabanan. Jadi hukum-hukum yang dibuat untuk memagari Taurat supaya tidak dilanggar dengan membuat peraturan-peraturan yang seperti itu. Jadi soalnya kalau untuk terpaksa untuk ke gereja misalnya ada apa gitu, nganterin orang ya atau gimana, atau manggil orang punya hutang dalam gereja, paling dari situnya aja. Bayangan genteng paling jauh, paling dekat. Bayangan genteng gitu. Paling dekatnya di situ. Bayangan genteng. Bang Billy, jauh gitu. Nggak boleh Bang masuk. Billy, kalau Islam ini kan mengarahnya kan ke Ka'bah. Kita ya kan ke kiblat, arah kita kan Ka'bah. Kalau Bang Billy kan ke tembok ratapan yang ada di Yerusalem. Itu gimana kalau ngadepnya Abang Billy waktu lagi tefila itu ke Ka'bah? Sah. Kalau di Indonesia dari Indonesia sama. Timur Tengah. Sama. Kalau Sama. Ini yang Pak Bom ini yang menghadap ke toilet tetangga ini yang bahaya ini. Ya, kalau semua kan apa ya, ibadahnya Islam, ibadahnya khusyuk ya kan, Yahudi juga ibadahnya khusyuk, Buddha juga bersemedi, ya Hindu juga. Giliran noten joget hajar, main. Ya kan, ibadahnya narik. Jadi ada kalau di Yahudi kan pertama kita memuliakan Tuhan dulu kan dengan membaca Mazmur gitu. Nanti begitu sudah sampai Amidah ya, Semonesre sembahyang doa berdiri harus berdiri, kan kita menghadap pencipta ya, Raja dan segala raja. Itu biar katanya kalau ular kamu jalan di kakimu, kau nggak boleh bergerak dari posisi itu. Nggak boleh gerak. Nggak boleh. Jadi memang ada sama aturannya. di Islam berarti. Jika sudah masuk ke dalam Amidah, nggak boleh gerak. Nggak boleh. Nggak boleh pindah posisi kau. Biarpun ada ular lewat, nggak boleh. Begitu. Nah bahkan ada pernah. Nah ini ceritanya. Yeshu Hanosri ketika dia meminta maaf kepada rabinya kan Yehoshua bin Perak ya, karena dia punya salah nih Yeshu ini. Rabi,
dia lagi Shalom Aleichem gak dijawab, orang dia lagi Amidah, lagi sembahyang nggak boleh jawab, biarpun presiden siapapun yang manggil nggak boleh jawab. Nah Yesus ini ingin minta maaf karena dia ada kesalahan, karena dia Rabi nggak ngejawab, cuma dikasih kode tangan gitu, maksudnya suruh tunggu, tapi kan seperti pergi sana gitu kan. Akhirnya dia sedih, kecewa, akhirnya pergi dia membuat selamanya. Iya, dia membuat menyesatkan pengikut-pengikut dari Rabi ini. Jadilah sekte yang sekarang tertenar begitu. Ceritanya begitu. Kalau dari Talmud itu ya, cerita tentang Yeshua HaNasri. Gitu. Dia murid yang drop out. membuat murid yang dikeluarkan dikeluarin ya dari muridnya. Rabbi Hoshua ben Perake itu ada dalam Talmud kisahnya gitu. Jadi biarpun siapapun yang memanggil atau ular lewat, nggak boleh kita bergerak dari posisi kita saat itu, karena kita sedang menghadap raja dan segala raja gitu. Akhir lanjut. Masya Allah. Ya, ada kesamaan dengan ibadah. Tapi kalau temannya blender, tak ada ular pun dia bergeser sendiri, satu sana satu sini, tak apa-apanya. Bang Billy, kenapa kok diludahi Bang orang Kristen sana Bang? Kenapa Bang? Oh, itu pas hari raya sebenarnya, hari raya akhir. Jadi kan hari raya 7 hari raya ya. Penutupannya itu hari raya Sukot. Habis mereka puasa, ya kan, Yom Kippur, mereka merayakan kemenangan di hari raya Sukot. Jadi semua dosa kita bersih tuh. Udah balik lagi nol lagi kita, ya, nol lagi hari raya Sukot tuh, ya, pondok daun lah. Nah, lihat tuh mereka kan lagi bawa lulaf tuh, ada bawa lulaf. Nah, ada yang mau keluar nih dari tempat ibadahnya, dia mau keluar, seret. Mereka sebenarnya ragu-ragu. Coba lihat ya dari video itu, mereka ragu-ragu mau keluar. Tapi kan mereka memang memang pengen mati demi apa ya? demi demi konyol. Oh, demi dia gitu. Harusnya kalau mereka punya adab, tunggu dulu biarin Yahudi lewat, ini kan hari raya mereka. Baru mereka keluar. Ini mereka keluar membawa sebongkah kayu. Waduh, habis lah. Ya kan, di dalam kacamata orang Yahudi melihat melihat salib itu berhala yang benar-benar parah. Mereka akan melihat begitu, buset dah. Sama aja ya diludahin lah gitu. Dan itu adalah reaksi dari tantangan. Itu kan seperti menantang gitu. Yang menghargai di tanah suci. Ya, orang-orang ortodok lagi lewat, harusnya tunggu dulu, sebentar ya, udah lewat dulu, ntar gitu. Nah, barulah mereka lewat. Itu sebenarnya orang-orang dari Korea, itu Asia itu. Kalau kita lihat tuh banyak orang Asia. Nah, sebenarnya kalau orang-orang Kristen yang asli yang tinggal di sana, mereka tahu itu pasti akan begitu. Tapi ini kan orang-orang Korea yang konyol, lihat perempuan yang kita lihat di video beberapa ditampar. Kalian menderita demi Kristus, caranya bukan begitu. Itu cari gara-gara namanya. Udah tahu itu di tanah suci, kalian mengabarkan Injil di tanah suci. Nggak boleh. Kebiasaan kalian itu menyebarkan supaya termasuk di Indonesia, kalian ingin supaya manusia di Indonesia ini menyembah manusia. Nggak boleh begitu. Udah punya Tuhan di Indonesia ini, ada orang Islam, ya sudah. Nggak boleh kayak begitu jenisnya di pinggir jalan kalian mengabarkan terimalah Yesus, kalau tidak terima kalian masuk neraka. Apa begitu? Makanya udah bagus ini ada api ya, api dari dulu sebelum api muncul, dari Bang Zuma itu berjuang dari WA ketemu siapa tuh namanya yang si Herdi Herdi Pananggom. Habis dulu ya, habis-habisan sampai sekarang akhirnya sekarang kan Herdi udah sedikit arah yang lebih benar daripada Tritunggal, kita lihat. Satu Tuhan juga dia. Tapi ya kita lihat aja, mungkin Herdi bisa masuk Islam ntar one day lah. Karena kalau masuk Yahudi susah. Herdi. Terus kalau yang hidungnya pesek nggak bisa masuk surga kalau menurut. Aku di Torah tuh baca, ini dari mana nih? Orang yang hidungnya pesek tidak akan masuk ke Yerusalem baru. jadi yang tidak bersunat tidak boleh masuk Yerusalem baru. Yang pesek juga nggak masuk ke Yerusalem baru nanti gitu. Ya masalah perutnya juga siap.
Kalau muka kotak Besar perut bom. Ya, orang tuh mengaku Bani Israel, tapi orang tuh mengaku Bani Rohani, Bang Billy. Cuman Bani Rohani itu? Bani Rohani. Kalau ditanya Bani Israel, bukan Bani Rohani katanya. Kayak mana Bani Rohani itu? Ya mereka kan semuanya dirohanikan. Duit perpuluhan doang yang harus real. Ya, Itu di ini Ahi. Tembak. Di Yesus 34:16. Gak ada Kena beliau. tembak, aduh mak. Oh ya Ten, main tembak udah takut kebongkar. Kena tombak. Kena tombak dia. Mandi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, sambil menunggu beliau, tadi ada pernyataan saya ya teman-teman terkait dengan Yeremia 36 nomor 30. Nah, ini harus dicatat bagi pemula di bawah. Kenapa kemudian saya membawa data ini ketika ada Akhi Billy? Di situ dikatakan begini ya. Di Yeremia 36 nomor 30. Beginilah firman Tuhan tentang Yoyakim, Raja Yehuda. Tidak akan mempunyai keturunan yang akan duduk di atas takhta Daud, dan mayatnya akan tercampak sehingga kena panas di waktu siang dan kena dingin pada waktu malam. Jadi tidak ada lagi keturunan Yoyakim yang akan duduk duduk di takhta Daud. Ini yang ingin saya sampaikan kepada saudara-saudara. Nah, kita lihat Yoyakim ini adalah anak Yosia. Jadi Yosia punya anak bernama Yoyakim. Di dalam Yeremia 26 nomor 1. Pada permulaan pemerintahan Yoyakim yang adalah anak Yosia Raja Yehuda. Jadi saya simpulkan, Yosia punya anak bernama Yoyakim. Yoyakim ini dikutuk oleh Tuhan dengan mengatakan tidak akan ada lagi keturunan Yoyakim yang akan duduk di takhta Daud. Nah, kita lihat di dalam Matius 1 nomor 11. Di situ tertulis Yosia memperanakkan Yekonya. Apa yang hilang di sini? Di sini yang dihilangkan adalah Yoyakim. Kenapa dihilangkan Yoyakim? Karena keturunan Yoyakim tidak akan lagi duduk di takhta Daud. Sedangkan Yesus dikatakan sebagai raja yang duduk di takhta Daud. Supaya Yesus bisa duduk di sana, Yoyakim dihilangkan atau tidak dituliskan di dalam Matius 1 nomor 11. Harusnya Matius 11 ini, Matius 1 nomor 11 ini adalah Yosia memperanakkan Yoyakim. Yoyakim memperanakkan Yekonya. Seterusnya sampai kepada keturunan, sampai kepada nama Yesus tertulis di situ. Sengaja mungkin sengaja dihilangkan nama Yoyakim, atau entah apa alasannya kok ada kakek memperanakkan cucu. Nama bapaknya yaitu Yoyakim tidak dituliskan. Cek per cek ternyata Yoyakim ini dikatakan tidak akan ada lagi keturunannya yang duduk di atas takhta Daud. Sedangkan Yesus digaung-gaungkan adalah raja yang duduk di atas takhta Daud. Sampai sini teman-teman paham enggak ini yang di bawah khususnya? Yang di bawah, paham enggak? Kan saudara-saudara Kristen mengatakan Yesus itu Raja Daud. Tetapi ternyata di dalam kitabnya orang Yahudi, Yeremia 36:30, tidak ada keturunan Yoyakim yang akan duduk di takhta Daud. Yesus dikatakan keturunan Yoyakim. Tetapi nama Yoyakim tidak dituliskan di Matius 1 nomor 11. Pertanyaannya, kenapa penulis Matius tidak menulis kata Yoyakim di situ, nama Yoyakim? Yosia memperanakkan Yoyakim, Yoyakim memperanakkan Yekonya. Kenapa nama Yoyakim dihilangkan? Kenapa kakek melahirkan Yekonya, si cucu? Karena nama Yoyakim tak ada lagi keturunannya yang akan jadi raja di atas takhta Daud. Gitu ya. Di mana datanya kalau Yosia memperanakkan Yoyakim? Di dalam Yeremia 26 nomor 1. Oke, baik. Silakan diambil alih, silakan teman-teman semuanya. Lanjut, makasih. Ya, paham. Jadi jelas ya. Sangat jelas sekali, tengok perbedaan langsung kita lihat. Mana tadi Bang Billy nggak naik lagi?
Jadi Kristen ini memang dari mana datangnya? Kepedean. Tapi kalau memang doktrin, itulah doktrinnya, susah ya. Apapun mau kita bilang, semakin benar, semakin jelas kebenaran Al-Quran itu. Mereka telah tertutup. Kita sama Yahudi tengok baik-baik aja. Kepedean, diludahi. Mereka seles Tuhan di sana. Karena memang betul kata Bang Billy, memaksa. Anda bisa gedein saya nggak? Ada video saya putar nih. Siap, bisa. Tapi ada kekerasan dikit ya. Udah sama saya aja Bang Blender. Enggak sih, nggak terlalu. Nanti aku pindahin. Tunggu ya. Sekarang mah bukan lagi digampar coy. Bukan lagi diludahi. Oh. Betul ya, saya fokuskan dulu kameranya. Soalnya. Nah, udah mantap nggak nih? Bentar ya, gue putar. Tapi nggak ada suara, nggak usah. Ntar dulu ya. Kurang lurus. Pas, udah. Oh, Buset. Gak usah lihat semua karena ini di YouTube ngeri. Gile. tadi ada Bang Blender lewat tadi. Lagi ngapain Bang di sana Bang Blender? Itu digambar itu. Digambar bolak-balik. Oh, terus-terusan digambarnya? Digambar bolak-balik dia. Masya Allah. Cuman nggak boleh diputer, nanti kan kekerasan. Makanya kata Syekh itu tadi, di sana itu nggak dikasih pergerakan kalau orang-orang Kristen itu, yang penyembah Yesus itu untuk mendakwakan agamanya. Artinya nggak dikasih kebebasan, sangat dilarang. Izin Abang, boleh diulang lagi katanya kata viewers tadi belum ada yang lihat. Di YouTube nggak boleh terlalu keras itu. Oh nggak boleh katanya tuh. Keras Bang. Udah sekali aja kasih aja itu Bang, apa linknya Bang, VT-nya itu Bang. Ulang katanya. Kalian seneng kali lihat Oten digampar tadi ulang. Tuh kan, dah. Nah sudah ya. Udah kan? Tuh. Tuh, sakit pipinya kan? Nih. Sakit. Keras. Kalau di sini kita gampar boleh juga ya. Kalau keras ya, nggak bisa bergerak keras Oten ya kalau di sini ya. Kan ditampar pipi kiri dikasih pipi kanan Bang, kan boleh. Iya, karena memang nggak boleh orang yang sudah punya Tuhan beragama nggak boleh diajak paksa. Kan sales, emang nggak boleh, negara juga nggak boleh kan itu. Ya Bang Blender kita jalan-jalan ya cari Oten yuk. Kita gampar juga boleh ya. Ya boleh ya, kita jalan-jalan ke mana cari Oten, gampar. Daripada gak ada kerjaan. Tapi menangis di pojokan Oten lah. Apalagi mau kalian lihat, coba lah. Kalian bangga-banggakan Israel. Aduh. Kalian bela-bela. Rupanya kalian diludahi. Inilah karena memang bodoh dia. Banyak di kitabnya mereka bodoh. Bodoh betul. Yang bodoh. Bodoh lah. Udah jelas depan mata, masih juga nggak mengakuin. Memang bodoh lah memang. Nggak ada malunya. Dan apa? Iya. Naikkan lagi Bang Billy. Mana Bang Billy? Coba nanti dinaikkan. Typing mana? Nggak ada Bang Billy. Yang di bawah jangan lupa di tap-tap ini nanggung 1M nih. Ayo gas. Jangan lupa di follow juga. Takut goyang nih. Bang Billy tadi kita tombak Bang Billy? Iya. Tombak. Oh, ngamuk kali sama Bang Billy mungkin. Ini Oten ada yang naik ini. Kolaborasi keren juga ya. Kodondi sama Bang Billy ya kolaborasi ya. Wow, main sama Syekh nih. Kodondi kan tahu sejarah. Katanya Bang Blen mau kolaborasi juga sama Kodondi kapan tuh? Iya. Tunggulah kayaknya sama Bang Billy juga kolaborasi keren ya. Keren. Kalau Kodondi kan sejarah dia tahu. Nggak nyoba kolaborasi sama Bom-Bom gitu Bang Blen? Assalamualaikum Syekh, hal musta'id. Assalamualaikum Syekh. السلام ورحمة الله بعد قليل إن شاء الله يعني وقت قليل إن شاء الله بعد قليل إن شاء الله يعني
أصل البيت إن شاء الله بإذن الله ثم إن شاء الله ننطلق بإذن الله. Ya, insya Allah. Bang Billy, kena tombak. Woi, Oten, wah parah banget. Kalau sakit hati jangan begitulah. Enggak, aku lupa udah lama nggak ini kan naik komal, jadi lupa remnya lupa. Bang Billy tadi udah nonton itu, lebih parah, digamparin malah. Oh gitu. Iya, mau lihat cuplikannya? Oh ya boleh. Oke. Saya besarkan. Memang ada larangan, udah ada larangan nggak boleh secara hukum ya. Di sana memang dilarang untuk menyebarkan agama. Ini dia nih wajahnya nih. Iya ini orang Korea nih. Tapi saya mana dia? Saya mundurin dikit ya, tunggu ya. Di mana dia? Nah ini dia. Saya nggak usah kasih suara, nggak ada. Iya. Ini sini bentuknya nggak sopan dia. Pertama diludahi dulu. Kedua ditabok. Karena nggak bisa diem. Lihat nanti momen-momen ini. Tapi saya stop. Nah, tuh. Orang ortodok. Udah cukup ya. Nggak boleh kena bahaya YouTube. Iya, itu kayak gimana ya? Itu cari gara-gara gitu. Kayak cari gara-gara. Kayak misalnya lagi demo, misalnya lagi demo Palestina. Terus tiba-tiba pas demo saya langsung gitu. Pakai bendera Israel, ya pasti habis lah kayak gitu. Jadi itu sama kayak begitu kurang lebih. Udah tahu itu lagi banyak orang-orang Yahudi itu dekat sinagog lagi dia tuh. Jadi kayak cari gara-gara kan memang ajarannya kan mati demi demi Kristus kayak gitu, lebih beruntung mati ya. Kematian kalau mati demi Kristus, tapi nggak caranya begitu. Kan konyol itu dekat sinagog, nggak sopan lah. Wah, selamat siang. Selamat siang. Biasa aja kok. Nama kau bodyguard. Aduh, kok gantilah nama kau. Kenapa sih persoalkan tentang nama? Udahlah. Iya, CP macam keras sekali CP itu. Macam keras sekali. Jadi gini. Ya buktinya nggak ada yang Blender, lu tuh ditanya mau pakai waktu, lu nggak mau, lu kan naik tuh, iya kan? Ya. Nah, pakai waktu lu nggak mau, terus gimana? Gimana? Mau diskusi aja banyak kali permintaan, foto model lah, pakai waktu, diskusi aja langsung. Aku yang datang, kenapa kalian kejang-kejang? Aku dikeroyok loh. Makanya kalau kesana itu pakai timer biar diskusinya. Pakai timer biar supaya apa? Enak lima hujan. Ya langsung aja diskusi. Aku kan bukan host. Aku sendiri di situ. Kalau mau di mute, kalau aku banyak cakap di mute, susah kali. Udah jantungan duluan, ya kan? Jadi ini, ya kan? Kami di sini ada langsung dari Bang Billy Yahudi, ya kan? Dari Palestina juga ada. Kami bahas ini. Kenapa kok Kristen di sana diludahi? Kristen nggak ada, nggak laku, cuman itu, dan tidak diakui. Jadi kalian datangnya dari mana ini sekarang nih? Ini langsung nih. Saya ini langsung dari Palestina. Langsung beliau mengatakan bahwasanya memang benar diludahi dan hubungan antara Islam dan Yahudi di sana bagus. Baik, saya jawab. Bani Hades, gimana kabar lo? Aduh, ini Bani Hades nih, Bang Blender. Gimana kabar lo? Sehat? Turun lo. Udah, kan Bani Hades kan? Jadi gini. Oke, gue jawab lu ya. bener ke Bani Hades? Bani Hades apa? Bener gak lu Bani Hades? Hades tuh maksudnya apa? Neraka? Gimana? Lanjut deh Bang, akan diartiin lagi. Jangan diartiin neraka dong. Baca Maryam 71, nggak apa-apa. Jadi gini. Udah, aku jelaskan. Nah, kenapa di sana mereka menolak kekristenan? Karena mereka juga menolak kemesiasan Yesus Kristus. Mereka menolak itu. Iya kan? Nah, jadi kenapa kekristenan di sana sangat-sangat dibenci? Ya karena kita memenuhi perintah Yesus Kristus itu sebagai Mesias yang datang ke dunia. Mereka tidak mau bahwa Mesias itu dilahirkan. Mereka maunya seorang Mesias itu tidak bersilsilah ya, seperti Melkisedek ya, dan dia menjadi penguasa. Di otaknya mereka itu begitu. Ya gitu, banyak.
Justru Mesias itu bersilsilah. Salah loh kalau gitu. Loh, mereka kan juga memandang seperti itu. Enggak, kalau Mesias itu bersilsilah, silsilah dari Daud. Nah gitu. Salah kalau lo bilang pengennya Mesias itu nggak bersilsilah. Silsilah karena Mesias itu adalah manusia. Iya, yang kesukaannya ialah takut akan Tuhan. Yesaya 11. Jelas. Jadi Mesias itu bukan Tuhan menurut kitab Yesaya, tapi dia kesukanya ialah takut akan Tuhan. Oke. Nah sekarang gini, kenapa mereka selalu membantah? Kenapa dia harus dilahirkan oleh perempuan dan harus mempunyai ayah? Gitu. Bantahan itu kepada silsilah atau bukan? Kamu pernah lihat Rabi Yakub? Gue jawab ya. Karena Tuhan lu itu mati. Sedangkan yang mati itu adalah nabi palsu, sesat. Jangan bilang mati. Yang mati juga Muhammad. Kok tenang aja. Tuhan lu kan mati kan? Tuhan lu mati nggak? Mati. Mati. Kalau Tuhan lu mati, itu sesuai dengan kitab yang lu comot. Dinubuatkan bahwa Yesus itu mati, artinya nabi palsu. Oke, tapi kan dia nggak sama kayak Muhammad, nggak bangkit. Nabi Muhammad itu manusia, bukan Tuhan, coy. Gimana sih Nabi dibandingin? Nabi lu bandingin sama Tuhan. Gimana sih lu? Otak lu macet ya? Orang dia juga dia manusia kok. Siapa yang bilang jadi Tuhanmu manusia? Loh iya dong. Kan Tuhannya manusia, pantesan manusia. Kan setengah. Kan langsung kepalanya itu. Ya, kan setengah manusia, setengah Tuhan. Kenapa kalian pikir kami malu mengakui itu? Yang enggak, bro. Ya coba lo teriak sekali lagi, Tuhan saya manusia, anaknya Maria. Coba, berani nggak? Tuhan saya nggak bangkit dari kubur, seperti Mama. Tapi gini ya, nih dengerin ya. Ini gua kasih jalan tengah. Jadi gini. Yesus menurut lu bangkit, Nabi Muhammad juga bangkit, tapi nanti setelah akhir zaman. Jadi cuman masalah tunggu. Udah jadi pertalite dulu ya. Oh, kan ini masalah kebangkitan. Artinya semua orang manusia yang mati ya, Adam akan bangkit nanti di akhir zaman. Jadi kalau ngomong apakah Nabi mau bangkit? Bangkit dia, pasti akan bangkit. Nabi Muhammad juga bangkit, Nabi Musa akan dibangkitkan kembali, begitu. Bang Billy ini harus dijelaskan, mumpun ada pencuri kitab di sini gitu loh. Mereka sering pakai yang sering tiap hari kita bahas, Yesaya 96, Yesaya 53. Ini oten-oten nih, khususnya yang ada di Republik ini gitu, sering mengambil itu mengatakan nubuatan untuk Tuhan mereka. Nah, Bang Billy harus menjelaskan kenapa mereka selalu menjadikan kitab curiannya itu dijadikan nubuatan. Silakan Bang Billy. Bang Billy jelasin dulu kepada mereka itu. Sebentar bang. Bang Bender tolong gedein saya. Saya mau nabukin dulu dia nih. Pakai ayat. Bukan pakai congor. Tolong gedein saya sebentar aja. Kurang asem ini. Ngeledek Nabi gue. Allahumma sholli wasallim. Di sini katakan 1 Korintus 6:14 ya. Di sini katakan di bis. Allah Tuhannya orang Islam, ya Allah ini Tuhan orang Islam nih. Allah Tuhannya orang Islam sudah menghidupkan Tuhannya orang Kristen yang namanya siapa ini? Yesus dari kematian. Begitu juga Allah Tuhannya orang Islam akan menghidupkan kita manusia semuanya dengan kuasanya. Artinya lu udah ngebantah kitab ini, lu buang ke tempat sampah kalau lu nggak terima ayat ini. Itu apa? Lu jangan menghujat Nabi gue, ini ayat lu. Tuhan lu dibangkitkan dari kematian. Oh, maksudnya gimana? Coba dibacain. Lu ngomong coba dibacain lagi. Coba aku. Nih, gue baca ini ya. Nih, di bis ya. Allah ini Tuhan orang Islam, betul ya? Allah Tuhannya orang Islam sudah menghidupkan Tuhannya orang Kristen yang bernama siapa ini? Berarti dihidupin dong. Dari kematian. Begitu juga kita. Nah, begitu juga Allah akan menghidupkan kita dengan kuasanya. Jelas kan? Ya berarti semua nabi juga akan bangkit. Betul. Semua nabi akan bangkit. Artinya minta terima kasih ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Betul, Bang. Kalau tidak dibangkitkan dia nggak punya Tuhan. Betul. Tuhannya itu selevel sama kita. Aduh. Tapi tadi udah diakui sih Tuhannya manusia, anaknya Maria udah diakui sih. Kencing lo di celana lo.
Bang Billy kenapa itu Bang Billy suka nyolong-nyolong kitab? Yesaya 53, Yesaya 96 itu bahwa di situ nubuatan untuk Yesus. Iya, makanya kemarin salah satu debator ya, Oten yang paling dipuja-puja yang namanya Profesor itu kan, kita lihat waktu debat sama gue, ya dia nggak bisa dibilang ada nama Yesus di dalam kitab Tanakh. Begitu dibuka nggak ada. Ya di situ dia buka berapa tuh? Yesaya berapa tuh dia buka tuh? Jadi soal kata dia ada di situ kata Yeshua, padahal kita baca nggak ada, tapi adanya Mosia pakai ain. Nah ini karena dia nggak tahu Ibrani, dia nggak bisa membedakan Mosia dengan Mosiah, ain sama khet, blunder abis itu. Nah untuk menemukan formula yang tepat untuk doktrin mereka harus merubah terjemahan. Sedemikian hingga. Jadi mereka buat doktrinnya, terjemahannya baru diselewengkan sehingga bisa mensupport doktrin itu. Bang Billy, apa sih haknya Kristen itu menempelkan perjanjian baru Yudaisme Yeremia 31 kan? Itu kan perjanjian baru. Apa hak mereka menempelkan di situ? Dicampur dengan bahasa Yunani. Apa hak? Kira-kira ini menodai apa gimana Bang Billy? Oh iya jelas, harusnya tidak bisa disatukan antara perjanjian lama dan perjanjian baru karena itu bertentangan satu dengan yang lainnya. Mulai dari konsep ketuhanan saja sudah bertentangan perjanjian lama dengan perjanjian baru, bertentangan 180 derajat. Gitu. Jadi yang paling penting kan dalam beragama ya, kita bicara soal Abrahamic faith ya. Yang terpenting terutama ialah konsep ketuhanan. Nah, Shema Yisrael Adonai Elohim Adonai Echad, bahwa Hashem Echad, jadi Tuhan itu satu, ya, bukan dua, bukan tiga. Sorry, gue ada tamu tadi. Aduh, gimana? Diam dulu kau ah. Oh, ini Billy Yahudi ya, Widi. Memang jadi shalom, belum selesai. Shalom, brother. Jadi sebenarnya tidak ada haknya untuk memakai kitabnya Yahudi ditempel ke kitabnya itu. Bang Billy nggak ada hak dia ya? Iya, sebenarnya nggak boleh ditempelkan karena itu tidak bertentangan satu dengan lain. 180 derajat perjanjian lama, perjanjian baru itu berbeda. Bill, kita bisa bahas naskah nanti ya. Naskah siapa yang lebih dulu ada? Tapi gue mau boleh. dulu ya. Nanti kita bisa bahas itu di. Kayak bisa baca naskah aja. Oh, saya memang nggak bisa bahasa Yunani, tapi kan sejarahnya tertulis. Naskah siapa yang duluan ada? Kita kan punya Septuaginta. Bodyguard. Kan naskah Yahudi itu nanti abad 10. Kan? Masoretic text. Lo ngeledekin nabi gue kan? Ya. Ngeledekin nabi gue. Nah, ini gue bacain nama lu nih ya. Lu karena lu tadi ada tamu. Gue bacain nih. Nih, lu baca. Baca. Ini nih bis ya, di bis. Allah, Tuhannya orang Islam. Allah ini Tuhan siapa? Allah. Allah, Tuhannya siapa ini? Allah kita itu kata sesembahan yang bisa digunakan bukan cuma Allah. Tuhan lo ini. Jangan ngaco lo. Allah Tuhannya orang Islam sudah menghidupkan Tuhannya orang Kristen yang namanya Yesus dari kematian. Begitu juga Allah akan menghidupkan kembali kita dengan kuasanya. Jadi menghidupkan Tuhan lu sama gue selevel dibangkitkan juga. Paham lu sekarang? Jadi gini ya, saya ini ayat. Jangan gini-gini lu nih kitab lu baca. Lu jangan banyak bacot di sini. Tuhan lu dibangkitkan sama gua. Udah. Itu mungkin terjemahannya. Lu selevel sama gua lu daripada nyembah Yesus yang nggak pernah kelihatan, nyembah gua aja yang kelihatan nih sekarang. Lu juga menurunkan Muhammad. Kita nih. Ayo. Lu juga menuhankan Muhammad. Kan? Menghidupkan kita di sini. Mana datanya kami menuhankan Nabi Muhammad? Di mana datanya? 2850. Loh. Tidak ada satupun umat Islam menyembah Nabi Muhammad loh, nggak ada. Oke. Lu aja yang belum. Kenapa bisa? Oke, saya terus. Karena kalau botolanmu lu nyari dulu. Makanya saya makanya jadi orang itu botolnya disimpan, jangan terlalu bodoh banget jadi orang. Makanya saya luruskan gitu kenapa saya bernarasi seperti itu, ya. Nah, di dalam kita tahu ya bahwa Islam. Benar, gini aja, pernah nggak lu melihat umat Islam menyembah Nabi? Kalau kau sudah menyembah anaknya Maria, lu aja sendiri di sana nyembah anak orang gitu loh. Jangan karena lu botol, lu nyari kebotolan, nggak ada itu.
Udahlah, berbahagialah dalam kebodohanmu, bro. Kami memaklumi itu. Kamulah orang yang paling bodoh di dunia ini menyembah anak orang. Jangan nyanyi dero lagi loh, jadi bahan tertawaan loh. Oke. Nah, di situ jelas itu kalau kamu nggak mau Tuhannya umat Islam, Allah Subhanahu wa taala yang membangkitkan Tuhan. Mau ganti di situ original teksnya, keterjemahan yang benar. Di situ Theos membangkitkan dewa. Dewa ini lu tuhankan, makanya Tuhanmu adalah roh. Untuk mengelabui itu supaya nggak kelihatan pagarnya masuk di Indonesia, dipinjamlah kata Allah. Allah itu bukan nama, sebutan. Inilah penipu-menipu di zaman now. Menjadi misionaris. Untung kami di Indonesia itu masih punya sopan santun. Mendapat begitu ya paling dilaporin polisi. Coba kalau di Yudaisme di sekarang di sana. Udah diludahin, digamparin, bolak-balik gitu loh. Makanya jangan jadi misionaris. Jangan jadi botol. Hilangkan semua istilah Islam. Hilangkan semua istilah Yudaisme di sana. Tampillah dengan apa itu kalau kira-kira hilang istilah Yudaismenya, hilang istilah Islamnya, ya nongol apa teman-teman? Kelihatan banget apanya? Ayo, yang kelihatan apa? Ada yang bisa jawab? Ya, botolnya. Bukan dong, pagannya. Pagannya ya Bang Billy ya. Theos sama apa dia tuh? Aslinya Theos ya Tuhannya. Ya. Apalagi satu lagi Theos sama apa sih itu? Mereka kan mengatakan Elohim itu Bang Billy, Elohim atau Yehovah atau Hasim itu roh. Waduh, nggak ada. Tuhan sembahan mereka kan roh, Bang Billy. Apakah memang itu roh itu? Enggak lah. Memang ada roh HaKodes ya, Roh Kudus ada di dalam kitab. Tapi lawan daripada Roh Kudus adalah roh najis. Makanya kalau kita klik roh najis ada. Nah, itu semua adalah ciptaan Tuhan. Nah, kalau Tuhan itu adalah roh, siapa yang menciptakan roh dalam esensi Tuhan? Kan logikanya gitu, karena Tuhan yang menciptakan roh. Begitu ayatnya dalam kitab Zakaria itu. Nah, kalau Tuhan itu adalah roh, berarti yang penciptanya lagi siapa lagi? Pencipta rohnya Tuhan, gitu. Roh yang berbalas pantun. Mungkin maksudnya yang menciptakan roh Tuhan Yesus bagi mereka menciptakan enggak roh Bang Billy. Mereka saling mengatakan ya mereka sembah roh Tuhan, mereka roh tamat tanya tuh. Kristennya tuh. Tuhan kamu roh atau bukan? Tuhan kan gelar. Enggak, yang kau sembah roh atau bukan? Nah, dilurusin dong. Allah kita itu roh bukan? Nah, gitu. Nah, kok Allah itu nama kok celuk. Gimana sih bodohnya nggak ketulungan Bang Billy ini orang ini. gue ikutin lah. Tuhan roh. Ya udah, gue pakai bahasa Inggris aja lah. Ini gue jawab omongan kita lo ya. itu adalah roh. Nggak pakai data, gue pakai data. Gue kebiasaan kalau ngomong pakai data. Di sini di Lukas 41 Roh Kudus, ya. Roh Kudus semuanya, oke. Kita buka di sini. Ya, di KJV and Jesus being full of the Holy Ghost. Ada setan suci. Ini apa Holy Ghost nih? Jangan disebut setan. Kan Nah ini apa? setannya di Alandia 82. Jangan sebut setan, di Kristen gak ada setan. Ini Setan apa? cuma ada Ini di ghost apa? Islam. Ini hantu. Ya. Ini pembagaran Tuh, by data tuh. Gua nggak ada gue lebih-lebihin. Ya. Jangan lu menghujat nama Allah Tuhan gua. Setiap lu hujat nama Tuhan gua keluarin data lu. Gua bikin beserak lu di sini kayak blender. Hati-hati Tuhan lu tuh nih, hantu. Ya, Ini Allah baca. kita adalah roh. Itu ada di Yohanes berapa? Ini Sebentar, apa? gue tunjukin lebih valid dari itu bahkan. Ya udah tunjukin aja, dia udah akui nggak apa-apa, bang. Dia udah akui Tuhannya adalah roh, nggak apa-apa. Dia udah akui Tuhannya roh. Jadi di Yohanes 4 ayat 24 itu tertulis bahwa Allah itu roh dan barang siapa menyembah Dia. Tuhanmu itu roh, penghujat kalau Allah itu roh. Ya ganti itu, hujat itu namanya. Allah itu sembahannya umat Islam. Ya, masih pakai Ganti di kalender situ. Masehi juga Andi, masih songong amat. Iya Biasa ganti, aja lah. bukan ngomong. Ganti itu. Aduh. Ganti Tuhanmu roh. Yang kau Masih sembah pakai roh. kalender Masehi, jangan banyak baca. Ya, kami punya kalender Islam kok. Loh, kami punya kalender Islam. Coba
Kami punya kalender Islam, kenapa masalah? Tuhanmu roh gitu loh. Dia udah akui Tuhannya roh. Jadi penyembah roh. Nah, dari manakah sebenarnya latar belakang penyembah roh ini? Bukan dari ajaran para nabi, tapi ajaran pagan Romawi yang sudah begitu lama di begitu. Malaysia itu 2 kali menggugat kata Allah itu. Udahlah, nggak usah ke Malaysia sini aja. Malaysia itu nggak boleh dipakai lagi. Malaysia itu kemarin ada yang digamparin loh. Ada orang Arab di sana. Mau kemana-mana kalau diskusi. Inilah orang yang beragama tidak mau jujur dalam menampilkan pagannya. Harus di-Islamkan sedikit, harus di-Yahudikan. Ya intinya adalah kau sudah mengakui Tuhanmu anak manusia yang kau sembah roh. Begitu. Udah, roh Tuhanmu itu. Andi. Ya gimana? Andi, dengerin dulu dia mau ngomong apa. Iya, dengerin dulu dong. Apa? Gue nggak ada menghujat kok di sini. Kenapa kepanasan? Nah, jadi gini. Kalau juga menghujat, emang Tuhanmu roh kok. Lo, gue dari tadi nggak ada menghujat. Tenang dulu. Nggak ada juga, saya nggak menghujat, nggak. Kenyataan lu yang akui sendiri. Bill, kan gitu. Bill. Jadi gini, teman-teman yang Muslim, ya saya harus bercerita jujur nih tentang ini ya, bahwa sebenarnya ya Yahudi itu di mata Yahudi, orang kekristenan itu yang sering kalian lihat tadi ya, di mana diludahi ya. Ya itu pun sudah mengetahui bahwa Yesus itu lahir di kota Daud ya. Apalagi kalian yang bilang Isa itu lahir di bawah pohon kurma, wah itu pasti lebih parah dari pandangan mereka. Itu jujurnya saya, tapi saya nggak maksa untuk kalian percaya ke saya ya. Ini masalah kelahiran lagi dibahas, nggak nyambung. Apa hubungannya coba masalah kelahiran? Karena memang dari pandangan Yahudi sendiri pun kalian itu. Nah kita tanya Bang Billy aja deh. Lebih sial lagi. Tidak ada satupun praktisi Yudaisme. Tidak ada satupun praktisi Yudaisme mengakui bahwa anaknya Maria itu Tuhan. Nggak ada, kagak ada. Tapi semua praktisi Yudaisme mengakui bahwa Nabi Isa alaihissalam itu adalah nabi. Ini ada, Mbak Billy. Ada nggak Yudaisme mengakui Yesus itu Tuhan? Lu sawer aja ke dia langsung. Ada nggak? Ya. Enggak. Ya nggak ada. Nggak ada. Tapi Nabi Isa alaihissalam diakui nggak itu nabi? Enggak. Tuh. Kalian yang sudah jelas bahwa runtutan ayatnya itu ya, runtutan nabi itu dari Israel, terus kalian bilang dia Islam, Musa itu, wah kalian lebih ini orang nggak nyambung nih. Serius. Nggak menurut saya ngomong serius jujur. Terus kenapa misionaris datang ke sana memperkenalkan Yesus? Kenapa diludahi dan digampar? Saya selalu bilang gini ya ke teman-teman Islam. Kalian kalau melihat, kenapa lu gede-gedean suara sama gua? Kenapa kalau ada orang pergi ke sana itu memperkenalkan Yesus teriak-teriak, kenapa diludahi dan digampar? Kenapa misalnya? Apa masalahnya? Saya terangin 5 menit aja. Enggak nyampe. Enggak, lu jawab dulu ini. 5 menit. Nah, jadi lu nggak bisa lu jawab dulu ini. Kalau kalian lihat kita berdebat sama orang Yahudi, kenapa? Lu jawab dulu ini. Ada di pihak Kristen. Ya lu jawab dulu ini. Lu jawab. Kenapa misionaris datang ke sana itu teriak menjual Yesus? Kenapa mereka diludahi dan digampar? Lu jawab dulu ini. Kenapa? Terserah kalian mau percaya. Tapi kenapa? Lu jawab dulu ini. Lebih parah di mata orang Yahudi. Jadi mereka ini menjual Tuhannya di sana itu nggak dihormati, malah diludahi dan digamparin. Coba tanya aja mas saya yang ada di Palestina tuh, tanya coba bener nggak gitu orang Yahudi benci sama Islam. Coba aja ditanya sama saya Palestina. Udah kemarin saya tanya di daerah sana itu nggak ada ya misionaris Kristen itu di sana itu diam dulu kau di situ, diam dulu host. Diam dulu kau di situ. Kristen di sana itu dilindungi dan diberi juga makan, kan mereka mengalami penderitaan ya. Alhamdulillah kami umat Islam di Indonesia sudah menyalurkan beberapa bantuan ya, termasuk ya dimakan juga oleh orang Kristen di sana. Jadi Kristen di Israel yang bantu. Diam dulu kau, woi. Aduh, Andi. Lu diam dulu. Jadi tidak ada satupun orang Kristen yang pernah saya dengar itu memberikan bantuan saudaranya yang mengalami musibah di sana. Jadi kamilah umat Islam ini memberi bantuan tidak memandang agama apa di sana. Nah, kita faktor kemanusiaan saja kan begitu. Kalau orang Kristen ini malah membenci total.
Padahal di sana itu ada saudaranya yang sedang mengalami kelaparan. Jadi itu Bang Billy jawabannya semalam sudah, karena ini live di YouTube nggak boleh terlalu jauh menyebut nama itu di sana gitu ya. Yang paling kita kembali ke topik, kenapa ini Kristen Tuhannya dijual murah di sana? Kenapa? Ada apa Tuhan dijual murah kepada orang yang sedang sabat, kepada seorang yang sedang beribadah? Ya emosi lah orang, diludahi, digambarin gitu loh. Nah itu lu jawab, kenapa Tuhanmu ini dijual murah ke di sana? Silakan dijawab. Ayo dijawab. Tuhan kok dijual murah? Ayo jawab. Kenapa Tuhan dijual murah? Kenapa Tuhan pakai sales? Di Indonesia ngimpor pemain asing, teriak-teriak di Monas, kagak laku. Dari toko ke toko, dari rumah ke rumah, teriak-teriak jual Tuhan. Jadi ngantuk gue dengar ceramahnya. Memang kenyataan begitu, Tuhanmu dijual murah. Oh iya, sama juga. Gak percaya, gue buka lagi nih. Nih, gak percaya sih lu, Tuhan jual murah. Lu, gue udah baca itu 100 kali bahkan. Nggak usah dibaca, nonton aja. Ya, Bil, kalau mandang mereka itu jangan terlalu buruk ya, Bil. Soalnya kalian kan mandang Kristen itu buruk. Waduh, kalian kalau mandang Islam, wah lebih gedein host. Aduh, si Billy ini ada-ada aja, dibayar berapa, Bil? Tuhan dijual murah. Blender, digedein dulu dong, dia mau nunjukin data nih. Tuhan dijual murah. Digedein dong dia. Tuhan dijual murah. Waduh, si Zumbing ini udah tidur nih. Tuhan dijual murah. Tuhan dijual murah. Siapa tuh tadi ngana bilang Sumbing? Ya mereka ini memang kan asal ngomong. Di kerjanya kan memang nih harus nipu, Bang Billy. Orang ini harus nipu gitu loh. Nama orang dipelesetkan, manusia jangan kan begitu aja. Manusia aja dijadiin Tuhan. Bang Billy nggak tahu aja. Di sini di atas nggak ada yang namanya Zumbing, makanya nih siapa yang dibilang Zumbing itu yang mana? Siapa namanya tadi bodyguard? Tadi kan yang bilang Zumbing siapa tuh? Sini Falah Bang nggak ada namanya Zumbing. Nih harga Tuhan murah nih harga Tuhan murah. 145.000 ada yang 225 tuh. Tuh ada yang 225. Ya, Tokopedia, kalau mau beli di Tokopedia tuh, Tokopedia harganya tuh Tuhan. Murah, kata Bang Andi, gue lurusin aja nih Bang Andi nih. Iya. Oh. Ya, ini tuh 225. Ada 40.000. Pilih. Itu patung loh itu. Oh. Itu patung. Tuh. Enggak, coba tanya sama tanya Bang Bodyguard, ini patung Yesus ini apa Yesus beneran atau gimana? Apakah benar untuk disembah itu, Pak Bang Bodi? Ya, mereka juga disembah, mau lihat mereka sembah. Oh banyak Bang, banyak. Disembah Bang, disembah. Coba tanya dulu Bodyguard, bener nggak nih Bodyguard? Itu ada patung tuh, ada Yesus tuh ya. Apakah itu disembah? Ada yang minta COD tuh, bisa COD nggak katanya? Astagfirullah. Serem banget, itu nggak boleh loh. Patung itu kan ada ayat yang menyembah patung yang menyerupai apapun. Itu kan hukum Taurat. Itu kan nempel doang. Kalau menguntungkan dipakai, kalau merugikan enggak. Gua ambil nggak tahu aja. Lo tashe leha vesel fekol temuna. Ngeri.
Wah, ngeri banget. Ya, lo ta'asel khafesel fekotemu na Bil, asher sejak bacami ma'al. sejak Fa'asher baik ba'ares mitakat, fa'asher bame mitakat ha'ares. Jadi jangan membuat patung yang menyerupai apapun yang ada di atas langit, di bawah bumi atau di bawah air. Nah, itu tadi kan patung Yesus. Nah, maksudnya apakah patung itu disembah sama lu juga sebagai sembahan? Coba yang gimana? bilang sembah patung siapa? Emangnya batu apa? Ya enggak lah. Itu tadi kan ada gambar patung Yesus tuh. Itu apa disembah sama Itu sama lu patung juga? itu pun kalau hancur bisa dibeli baru, Bil. Kalau mau hancur ya hancur aja, beli lagi lah. Lu mau beli yang putih kek, yang hitam kek, ya bisa dibeli. Tapi itu disembah sama Kristen atau gimana? Loh, masa disembah sih? Terus buat apaan patung itu? Icon untuk ya pokoknya itu adalah di dalam kekristenan. Bil, lu kalau penebusan dosa nih, pembakaran itu hanya bisa di bait suci, iya kan? Oh, buka kita loh, post ya. Masa buka? Nggak jujur lah si Bil ya. Di kata posnya dikatakan ya Tuhan, kiranya bibir kami menjadi ganti korban bakaran gitu. Nah, korban bakaran ini hanya bisa dilakukan di bait suci. Ya. Betul. Semenjak bait suci runtuh, kalian penghapusan dosa gimana? Pakai mulut. Waduh, oh bisa ya? Oh dia makanya baca kita Hosea, Nabi Hosea yang hidup di zaman kehancuran bait suci. Gitu. Oh ya, mungkin gue yang belum baca ya, gue harus banyak belajar ke lu nih. Jadi bentuk daripada orang Yahudi sekarang untuk korbanot istilahnya. Jadi ada korban mincha, korban shlamim, korban. Nah, kalau yang ditaruh ayam tuh di atas kepala, apa itu, Bil? Oh, itu sekte Yahudi. Kalau yang lain juga. Askenazi yang melakukan itu, tapi kalau kayak Yaman, Yahudi Yaman nggak melakukan itu. Itu pun korbannya, misalnya orang yang Askenazi pakai ayamnya itu disedekahin buat makan untuk dikasih ke orang-orang, karena sedekah itu adalah menghapus dosa. Gitu. Nah, sebelum gue turun ya, gue ada tamu nih, Bil. Ya, gue ada tamu karena nggak enak juga gue naik, ngapain kalau cuma parkun gitu. Ya, nah ya minimal jujur lah kalau misalnya tentang sunat pun yang kalian lebih tahu itu ya, dimana itu menurut dari Abraham ya. Kalau di Islam itu kalau ditanya sunat itu apa, cuma kebersihan, padahal di dalam tradisi Yahudi sunat itu bukan cuma tentang kebersihan itu loh, itu materai perjanjian dengan Allah gitu. Makanya ini yang selalu saya bilang bahwa Kristen kalau sudah dipandang buruk oleh Yahudi ya, saya tidak tahu ya pandangan mereka seperti apa ke kita gitu. Ya, tapi yang pasti ya dari video tadi ya, bukan cuma video tadi, dari yang kita tahu dari sejak lama pun bahwa orang Yahudi telah menolak kemesiasan Yesus Kristus. Sebenarnya sih jadi itu masalahnya. Ya, jangan memandang itu masalah yang masalah ditampar itu sebenarnya lebih kepada adab. Itu kan dekat sinagog. Lu cari bunuh diri lu di dekat sinagog, lu mau ngabarin tentang Tuhan lain. Itu kan cari gara-gara, namanya nggak sopan. Kayak misalnya nih lu masjid nih lagi Jumatan, lalu pakai the speaker, terimalah Yesus gini, kalau nggak habis lo pasti kan gitu. Memang orang-orang Korea yang nekat aja tuh, yang cari gara-gara ingin mati demi Yesus, kan harusnya nggak begitu. Iya benar juga ya. Iya. Gue follow lu dulu ya, nanti kita sharing ya tentang gue, soalnya gue penasaran nih sama agama, sama tradisi Yahudi. Bodyguard, ada yang mau tanyain sama lu, gue minta waktu 5 menit boleh nggak? Wah, nanti gue 2 menit. Soalnya gue tadi udah bilang ada tamu. Enggak, 2 menit aja, 2 menit. Gue mau nanya sama lu ini nih. Nih ya. Nih ya, gue bagi data aja deh nih. Di sini di Ulangan 18 ini nubuatan Mesias. Ya, Ulangan 18 nomor 18. Seorang nabi. Tanya dulu ini buat nubuatan buat siapa? Tanya dulu. Ini nubuatan buat siapa? Tanya dulu. Ini nubuatan untuk siapa ini seorang nabi nih? Yesus Kristus, Mesias kan? Yesus Kristus. Oke, sip, mantap ya. Gue bacain dulu ya. Ini untuk Yesus. Seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka di antara saudara mereka. Seperti engkau ini. Engkau ini siapa? Musa ya.
Nggak usah dong. Nah, yang cepat gitu. Aku akan menaruh firmanku dalam mulutnya, dan ia akan mengatakan kepada mereka segala yang kuperintahkan padanya. Yang ke-19, orang yang tidak mendengarkan segala firmanku akan diucapkan nabi itu demi namaku, daripadanya akan kutuntut pertanggungjawaban. Nah, itu dia. Yang ke-20, tetapi seorang nabi yang terlalu berani untuk mengucapkan demi namaku, perkataannya tidak kuperintahkan untuk dikatakan olehnya, atau yang berkata demi Allah lain, nabi itu harus mati. Yesus lu mati nggak? Yesus mati, ya agak cepat gitu loh. Gue karena minta lu waktu 2 menit. Nah ini gue kasih tahu sama lu nih. Lanjut gimana? Ya itu lu catat omongan gue. Jadi lu jangan bicara sama gue nggak pakai data. Yeremia 23 nomor 15. Nih gue kasih tahu yang sering dihujat sama orang-orang Kristen tentang Nabi Muhammad. Ya gue bukain ya sama lu nih. Lo kenapa? Ya nggak apa-apa. Nah, gue jelasin ayatnya. Masa lu nuduh gue ngehujat sih? Iya. Nah, gini. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ipuh dan minum racun. Siapa yang minum racun? Sebab Yesus. dari para nabi Yerusalem, bukan dari para nabi Makkah Madinah. Ya, saya ulang ya. Sebab dari para nabi Yerusalem, bukan nabi Mekah Madinah. Nih. Paham ya? Jadi bukan nabi Arab, tapi nabi Yerusalem. Ya, ulang lagi. Sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Nabi Saya jawab. Saya sudah tahu. Nabi fasik. Oke. Sekarang gue tanya, siapa yang mati minum racun? Loh, emangnya di situ bercerita tentang mati minum racun? Mati minum racun. Kenapa tadi di Keluaran? Kan mati. Di Keluaran 18 nomor 20 Nabi itu harus mati. Matinya bagaimana? Matinya minum racun. Nah, sekarang kita cari pembuktian. Siapa yang mati minum racun? Wah, Yohanes 19:30. Kita lagi begitu, Bro. Nah, nih Yohanes 15:30. Aduh, lu bener Bang Andi, makasih Bang Andi. Nah, ini jadi kita nggak asal ngomong, nggak asal bacot. Yohanes 19 bukan itu terserah lah. Kalau kamu dari tafsiran kamu begitu ya nggak apa-apa sih. Kok tafsir? Gue kan pakai ayat, Bro. Nah, sekarang begini. Dari cerita tentang nubuat tentang Nabi itu punya kesamaan dengan Yesus. Gimana ini saya mau menjawab? Udah cukup. Kesimpulannya adalah kalau memang itu kalau paksakan itu nubuatan untuk Yesus, berarti Yesus gagal jadi Tuhan karena ini nubuatan untuk Nabi. Yang mana lo kau terima? Yesus Nabi atau Tuhan? Dia mempunyai kesamaan dengan Musa di mana dia selalu kesimpulannya aja dulu Bang. Kalau waktu 2 menit kesimpulannya di Keluaran 16 ayat 15. Lu simpulkan aja. Pakai data ya. Udah kalau nggak mau denger nggak apa-apa. Enggak, kesimpulannya di situ Yesus Nabi atau Tuhan? Dia punya gelar banyak, Bro. Bukan cuma Tuhan, Nabi, Imam. Dia punya banyak gelar. Oh, jadi Nabi itu Tuhan juga? Loh, karena begini. Dia punya Nabi Tuhan juga. Iya, Bang Andi. Ya udah, terserah lu. Ini bukti ya, minum racun ya. Dan segeralah datang seorang dari mereka, ia mengambil bunga karang, mencelupkannya ke dalam anggur asam, lalu mencucukkannya pada sebatang bulu dan memberi. Mana racunnya anggur asam? Ini bunga karang. Mana bunga karang racun? Oh, mau bukti nih, gue bukti. Bunga karang itu racun, Bro. Ingat 2 menit nih. Oh, gitu ya. Bunga karang. Tuh lihat tuh, bunga karang. Gue nggak ngedit ya. Gue pakai data pengetahuan gue, bukan asal karang-karangan. Nubuatan tentang dia akan meninggal itu memang ya harus terjadi karena misinya. Iya, emang benar mati, bukan meninggal, mati dibunuh. Iya, betul. Karena memang dia datang ke dunia memang untuk menebus dosa manusia. Beda kayak yang satu yang menebus gimana? Nih. Sihir sama kena racun itu. Saints dikatakan di sini apa? Bunga karang beracun ditemukan di dasar perairan dalam San Diego. Bunga karang ini sama dengan sianida. Gitu. Oke. Ya, mantap. Cukup ya. Lu muntahkan sekarang sama gua.
Makanya kalau ngomong pakai data. Tapi tadi lu bilang Yesus tuh banyak gelarnya gitu kan, ada gelar. Oh iya dong. Dia sekalipun dia bukan Lewi. Oh, kalau diskusi kita itu di ranah apa Bil lain. Tapi kalau di Kumal ini kan kita nanti gue udah follow lu, kita bisa. Ya, Nanti jadi kalau lu buka Kumal gue naik lah. Ya. Tapi Ya. apakah Yesus ada gelarnya El Gibor di dalam kitab perjanjian? Nanti kita bahas itu di Alkitab. Gelar El Gibor atau pangeran kedamaian. Gue lagi mau keluar ini soalnya. Takutnya gue parkun di sini nanti dibilang lagi pansos apa gimana ya kan. Oke ya semua ya. Bil nanti diingetin tentang sunat Bil. Aduh masa kebersihan. Oke, shalom ya. Ya. Tapi tadi ada diakui Tuhannya banyak apa namanya manusia, Tuhannya roh, Tuhannya banyak gelar, bisa nabi, bisa apa Tuhan kok gitu-gitu amat sih. Aduh, gua kena sniper deh. Jadi tanggal 17 baru akun gede lagi. Itu ya saya ulang 18 di buatan untuk Yesus Bang Billy. Nggak ada yang masuk. Kacau. Udah gitu tadi perikopnya nubuatan tentang Mesias. Kalau di situ nggak ada tulisan Mesias, kata. Nggak ada. Sekarang bener kacau. Aduh. Kan artinya gini loh. Mesias kan yang diurapi artinya ya kan, secara literal yang diurapi ya. Jadi di dalam perjalanan Bani Israel itu banyak raja-raja atau pemimpin-pemimpin bahkan nabi-nabi yang diurapi memang. Ya. Tuh, tapi kalau makanya ada dua Mesias, Imam Mesias dengan Raja Mesias. Nah, semuanya itu diurapin. Makanya waktu yang pertama mengurapin Harun itu kakaknya Musa. Kenapa Musa nggak bisa jadi imam? Karena Tuhan sudah bilang. Sebenarnya Musa kepingin jadi imam kalau kita baca di Midras, tapi Tuhan bilang nggak boleh. Lu itu bukan bagianmu. Gitu. Jadi yang imam adalah Harun. Tapi untuk pertama yang mengurapi karena sebagai perwakilan daripada Tuhan, Musa mengurapi kakaknya Harun sebagai imam. Nah, jadi kalau seorang Lewi belum tentu imam, tapi kalau seorang imam pasti Lewi gitu. Milih tradisi Yahudi itu boleh nggak sih? Ada orang kecelakaan nih misalnya ya, perempuan hamil gitu ya, kecelakaan nih berbadan dua nih perempuan ini, boleh nggak dinikahkan, dikawinkan? Waduh, nggak boleh, itu terancam hukuman rajam sebenarnya, hukuman mati. Cuma harus ada dua tiga saksi. Kalau nggak ada saksinya repot makanya itu. Atau ada satu metode satu adalah dia dibawa ke imam besar dan imam besar akan memberikan air pahit yang udah dibacakan doa. Kalau memang dia itu berzina ketahuan, maka perutnya akan melendung dan kemaluannya meledak begitu. Ada metode itu di dalam kitab Torah. Boleh nggak orang menjadi rabi itu kalau masih bujangan di zaman dulu nih? Ya nggak boleh, karena kan dia harus melakukan mitzvot yang pertama, perintah Tuhan, beranak cuculah dan penuhilah bumi. Jadi untuk beristri, punya keturunan itu adalah perintah pertama Tuhan sebenarnya. Nggak boleh juga ya. Boleh nggak satu lagi? Boleh nggak laki-laki dewasa dan perempuan dewasa itu bukan keluarga, bukan mahramnya itu bersentuhan, apalagi mencium kakinya, boleh nggak? Oh, itu namanya shomer nagya, menjaga untuk tidak bersentuhan yang dengan bukan pasangannya, bukan istrinya atau suaminya, nggak boleh. Itu hukumannya serius, neraka, gehinom, neraka ya. Bahkan kita melihat perempuan atau yang bukan pasangan kita itu hukumannya neraka, ancamannya bukan main itu. Makanya kalau seorang Yahudi yang takut ya, yang shomer mitzvot, yang menjaga perintah Tuhan, dia kalau ada cewek dia nunduk, nggak mau dia lihat. Makanya itu shomer mitzvot istilahnya, nggak mau shomer nagia, menjaga untuk tidak bersentuhan, untuk salaman nggak mau. Jadi kadang-kadang dibilang sombong, padahal bukan sombong, memang nggak boleh gitu. Tapi itu dulu waktu saya belum, kalau saya dulu punya istri, saya nggak akan lihat cewek. Tapi sekarang karena nggak punya istri, saya harus lihat cewek gitu. Takutnya kan ya mesti dilihat sekarang kalau cewek gitu. Oke, Bang, saya mau nanya nih sama Bang Andi sama Bang Billy nih. Ini ayat ini nih, Bang. Ya, di Yohanes 1:45.
bahas ayat orang nggak ada, janganlah. Kita kan- enggak. Ini untuk ini soalnya menyinggung ke Bang Billy nih, ya. Di sini katakan gini Bang Billy. Filipus bertemu dengan Nathanael dan berkata kepadanya, kami telah menemukan dia, maksudnya Yesus, yang disebut oleh Musa dalam kitab Taurat dan oleh para nabi, yaitu Yesus anak Yusuf dari Nazaret. Apa benar di kitabnya Taurat ini ada dikatakan Yesus ini anaknya Yusuf? Nggak ada, makanya kemarin si profesor itu siapa namanya sekarang, namanya siapa Burhan, si Burhan itu Burhan dia tuh. berusaha dia berusaha menunjukkan dalam debat dengan saya, menyebutkan bahwa ada nama Yesus tertulis, ternyata enggak menunjukkan ya, yang ada ialah Mosia dengan Ain ya, bukan dengan khet. Jadi dia salah buta huruf memang. Orang kalau nggak bisa bahasa Ibrani yang adalah asli Torah ditulis dengan bahasa Ibrani, kalau tidak menguasainya maka mereka akan makan terjemahan palsu, itu pasti. Makanya mereka nggak bisa menemukan nubuatan Yesus atau nama Yesus di dalam kitab Perjanjian Lama. Nggak pernah ada nama Yesus tertulis. Itu cuma Tanggapan saya harapan, begini, Bang Billy. cita-cita mereka ya. Bang Billy, tanggapan saya begini Bang Billy. Dari ayat ini menunjukkan bahwasanya ada nubuatan yang menyatakan bahwa Yesus ini anak Yusuf, bukan anak Allah. Karena nubuatan ini tertulis oleh kitab para nabi dan kitab Taurat, Musa. Kalau ada, arti Yesus bukan Tuhan. Jelas di manusia. Karena ini menunjukkan bahwa Yesus ini manusia di sini. Ini bayi ayat nih. Gitu loh maksudnya. Itu Bang maksudnya ya. Lanjut Iya. Bang. Coba di host tolong naikkan yang namanya Angel, nggak apa-apa. Angel, tidak ada yang permintaan dari teman di bawah. Naikkan Angel, jambak si Angel, karena dia kayaknya tadi lagi kesel sama saya. Biar aja ya, apa yang mau disampaikan silakan Angel naik. Dia Bang Blender jadi moderator nih akun baru. Tetap di follow teman-teman. Akun banyak berjatuhan. Karena Angel naik. Iya. Jangan-jangan Angel nih akunnya Bang Burhan alias profesor nih. Kalau Angel itu di bahasa Jawa, di Angel. Jawa ya angel. Susah. Kalau Angel aslinya itu malaikat. Ya. Benar nggak Bang Bil? Angel tuturan nih. Angel. Ayo dong Angel, naik ke atas yuk. Angel tuturane. Angel tuturane, congornya lebar. Jangkrik. Angel monggo naik Angel. Itu lagi Bang Billy. Di kejadian 1 itu, beresit itu sering dikatakan gini, yang menciptakan itu Yesus, karena Yesus itu firman gitu loh. Itu satu. Kedua, beresit 1:2 itu dia bilang lagi, itu roh Elohim yang melayang-layang di atas permukaan air. Jadi kenapa ini mereka ini selalu menyalah-nyalahkan, diartikan salah Bang Billy? Kenapa ini orang ini buat apa gitu? Kira-kira tujuannya apa? Iya, itu sebuah itu tanggung jawab besar kalian ya, para Kristen, para pengajar Kristen. Tanggung jawab kalian nanti di persidangan ilahi, nanti kalian bertanggung jawab, karena yang menciptakan langit dan bumi ini bukan Yesus. Justru yang menciptakan Yesus ada penciptanya, Hashem, pencipta Yesus. Yesus itu adalah darah dan daging. Mau tidak mau, suka tidak suka, Yesus itu berbentuk seperti kita, punya kaki, punya alat reproduksi, punya telinga. Itu mau tidak mau itu adalah fakta. Nah, sementara Tuhan kami bukan berbentuk fisik jasmani. Hashem ve'enguf Hashem tidak mempunyai bentuk persamaan tubuh jasmani. Gak ada Tuhan itu bentuknya dalam bentuk material. God is doesn't talking about material gitu. Tuhan bukan soal material, karena tidak ada yang tahu Tuhan itu seperti apa, tapi kita mengetahui Tuhan dari sifat-sifatnya. Misalnya El Gibor ya, yang perkasa ya, Tuhan yang perkasa. Syar Shalom ya, terus dan sebagainya, itu adalah julukan-julukan Tuhan ya, yang menunjukkan sifat-sifatnya dia.
Kalau dalam materi kita nggak bisa melihat Tuhan, makanya kalau ada tuntutan penghinaan kepada Tuhan, ada satu Tuhan dihina, bagaimana mukanya Tuhan begini? Dari mana kamu yakin bahwa Yesus itu mukanya seperti ini? Itu pasti di persidangan bakal bulat itu, bahkan angel, bisa angel, karena tadi kan tanya kamu menghina Yesus, iya nih karena dia menghina ini nih. Dari mana kamu tahu? Dari 100 Yesus gitu. Jadi Tuhan itu tidak berbentuk materi gitu. Jadi artinya talking saja, talking gitu ya, asal talking. Terus dia bilang kemarin lagi nih, ini sering diskusi juga Bambili, ini yang menciptakan Adam itu Yesus. Nah itu lebih kacau lagi tuh. Aduh. Ya enggak ada bukti ya, nggak ada bukti di dalam tanah. Makanya saya tantang kan kemarin profesor tuh si Om Burhan, Profesor Meta itu aku tantang. Kalau ada nama Yesus saya masuk Kristen. Ada kata dia. Benar ya? Iya sih. Ternyata dia salah membaca bahasa Ibraninya gitu. Ya karena dia nggak umat terjemahan yang dia makan terjemahan bulat-bulat terjemahan dimakan sebagai landasan iman, itu kan tolol ya, harusnya gitu. Makanya kenapa orang Yahudi mengajarkan berulang-ulang kepada anaknya Taurat membaca dan menulis. Orang Islam juga mengajarkan anaknya membaca dan menulis supaya apa? Supaya kalau terjemahan yang ada yang salah, yang tidak sesuai dengan grammar bahasa dan arti sebenarnya, mereka akan tahu, kita akan tahu bahwa itu tidak benar gitu. Nah, yang dipegang Yahudi itu pemilik Taurat yang dipegang Yahudi itu bukan terjemahan saja ya, ada original teksnya ya. Oh ada gitu. Nah jadi kan nanti di dalam Torah, di dalam tanah gitu ya, kalau kita belajar ada beberapa ayat itu yang memerlukan tafsir. Nah tafsir inilah yang diberikan kepada Tuhan, kepada para rabi-rabi yang belajar Taurat ya dengan begitu lama waktunya ya, melihat dari gamatria, dilihat dari banyak rahasia-rahasia di dalam kitab tanah yang tidak bisa dijelaskan secara literal, tapi memerlukan tafsir, baru kita bisa memahami maksud dari ayat itu gitu. Kalau orang Kristen yang dibaca ya cuman terjemahan tanpa bisa ada penjelasan tafsir gitu. Misalnya soal penciptaan ya kan, Feruwa Elohim Rakebet Alpeni Hamayim, terjemahnya dan roh Allah melayang-layang. Nah terbangunlah opini bahwa Tuhan itu adalah Allah, itu adalah roh karena ada ayat itu. Padahal Feruwa Elohim Rakebet Alpeni Hamayim artinya maka angin yang daripada Tuhan menyapu permukaan air. Wah itu masuk karena angin yang menciptakan adalah Tuhan itu. Tapi kalau Tuhan itu adalah roh, itu hasil iman dari terjemahan yang salah. Lanjut. Saya izin dulu sama teman-teman semuanya, mau biasa laporan jam mau sholat asar. Bang Andi ya semuanya. Makasih sebelumnya Bang Zuma, thank you banget, alhamdulillah, syukur kasih subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Saya minta maaf kalau ada kalimat salah, kalau benar datang dari Allah. Banyak salah itu datangnya dari blender. Banyak salah. Allahu Akbar. Kebenaran milik Allah. Waalaikumsalam. Kebenaran milik Allah, kesalahan di Oten. Kesalahan di Oten. Aduh. Waalaikumsalam. Kebenaran. Iya, jadi sebenarnya teman-teman Kristen itu adalah korban dari salah terjemahan. Itu aja sebenarnya. Kalau mereka mau belajar bahasa Ibrani atau Yunani di dalam penggabungan kitab mereka, maka mereka kan terbuka. Ada yang misalnya kata Tuan jadi Tuhan, Adon ya, itu kacau itu. Adon Tuan dijadikan Tuhan. Nah itu makanya tersesatlah di dalam pemahaman. Makanya belajar yang benar gitu. Jangan belajar terjemahan ditelan mentah-mentah. Makanya ada beberapa Kristen seperti Maliki Lendegeng itu, Bililit nggak mau pakai lembaga Alkitab Indonesia.
karena mereka sudah nggak percaya dengan keabsahan daripada terjemahan mereka gitu. Iman kok dilandaskan terjemahan, repot ini. Padahal ini kan bang, nggak ada, mereka emosi kitabnya tanpa ada perjanjian lama, mana ada perjanjian baru ya bang ya? Ya kan? Nggak bisa, mereka nggak bisa berdiri sendiri. Berbeda dengan Al-Quran, yang Al-Quran tanpa Taurat, tanpa perjanjian baru, tanpa kitab Matius, Markus, Lukas bisa berdiri. Tapi kalau perjanjian baru, Matius, Markus, Lukas, mereka selalu mengais dari Torah, dari tanah. Nah, kitab seperti Immanuel, hubungan dengan Yesaya 7, nggak ada hubungannya, nggak ada cerita Yesus di situ. Jadi mereka tanpa tanah perjanjian lama, mereka nggak bisa dijadikan landasan iman. Makanya saya selalu bilang, mereka membangun mereka membangun doktrin, dibangun, baru memelesaikan terjemahan, baru jadi iman, gitu. Benar. Sistemnya begitu, kronologisnya. Doktrin dibuat Trinitas, ya, Tritunggal, ya kan, kayak tadi itu Sidarmi, memuliakan Tritunggal, ya kan. Temannya Trimurti itu Tritunggal, ya. Merek-merek itu Tritunggal, Trimurti, itu merek-merek bis. Coba lihat bis malam tuh, Trimurti, Tritunggal lah, lewat itu tuh, gitu. Jadi gitu, mereka adalah korban dari terjemahan yang salah, ya, dan itu sudah diakui oleh Malikil. Ini Kristen loh Malikil tuh, ya. Mereka Kristen, nggak mau pakai lembaga Alkitab Indonesia. Nah, makanya sekarang kekristenan itu kalau di dalam dunia TikTok udah terbagi dua. Blok Malikil, blok siapa itu? Bom dengan Tritunggal. Malikil nggak mau Tritunggal gitu. Dan dia nggak mau pakai kitab lembaga Alkitab Indonesia. Artinya kekristenan baik Malikil maupun Bom and the Gang CS, mereka sudah tidak kompak di dalam soal kitab. Nah, ini kacau. Kacau. Bagaimana mereka bisa mengabarkan Injil sedangkan mereka masih ribut soal terjemahan? Benar, begaduh bang ya, masalah terjemahan. Ya, makanya semenjak keadaan api ya di dalam dunia sosmed TikTok merosot, itu yang namanya pemurtatan orang masuk Kristen. Merosot. Sebaliknya, dengan TikTok ini api ada ya, semuanya ustaz-ustaz yang ada di api begitu membuka bahasa Ibraninya begini-begini, aslinya begini, bahasa Yunaninya begini, hancur mereka kaget. Ya, mereka kaget, oh ternyata selama ini yang saya baca ini imannya salah. Akhirnya ada beberapa yang masuk Islam, which is lebih bagus gitu. Lanjut. Benar. Jadi ya banyak setiap hari yang mualaf. Mereka mengatakan kasihan, kita bukan wajib lah membahas karena ada kitab orang lain di Bible kalian. Sebenarnya itulah, kalian itu berdasarkan doktrin. Yang paling jelas adalah para pendeta itu menyuruh makan kalian babi, sedangkan babi itu diharamkan. Kalau kalian makan babi, kebenaran itu akan kalian tolak. Itulah siasat trik salah satunya. Wah, kalau udah makan babi, kebanggaan kali sama kalian, ya kan? Coba yang Palestina, yang Palestina siapa namanya? Akhi. Assalamualaikum akhi. Shalom alaikum. Ya. Ya, lama khazir tamehul lakhem. لا أفهم كما تقول. خزير tamehul lakhem. خزير حرام. الخزير حرام ya, tame ya. Tuh, dengar ya guys, babi haram. Yahudi dan Islam, babi khazir tamehul lakhem haram. إن الخمر والأزلام والخنزير رجس من عمل الشيطان. Nah, waduh. Apa tuh artinya tuh? Ada yang tahu nggak? Coba blender lu artiin tuh. Nggak ngerti. Iya, penting. Bahasa Ibrani aja langsung bang. Ini kan saya bisa bahasa Ibrani. Udah tadi udah aku tanya, udah ngobrol masalah babi. Pig itu dalam bahasa Ibrani khazir, bahasa Arab kebetulan sama. Ya, bahasa Arab khazir, bahasa Ibrani khazir sama, babi. Khazir haram kata dia. Khazir tamehul lakhem. Khazir artinya
babi itu haram bagimu, haram. Iya, iya. Hajar babang. Artinya minuman juga, khamar juga haram. Khamar. Sama kan? Saya ini udah turun nggak dari ini? Dari Masih ada saya. Teman-teman, Ustadz Pala lagi pergi. Ada nggak yang bisa translate? Naam, coib. Tafadhol di bawah, teman-teman. Aku naam Suara aja. lu, Naam. suara lu mirip orang Arab ya. Anjay. Aku naam aja. Naam. Coib. Bejo. Ya, yang bisa bahasa Arab, silakan, teman-teman. Yang nggak bisa janganlah minta naik. Silakan, Coyib, tafadhol. Lu nggak adil, harusnya jangan yang bisa bahasa Arab, yang bisa berbahasa roh suruh naik, lu kata Tambunan. Lu kata yang bisa bahasa roh naik. Iya, bahasa roh juga. Bahasa roh, bahasa firman. Ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tafadhol. Bisa bahasa? Apa yang mau ditanya? Apa yang mau Bisa ditanya? bahasa? Oh, mau ditanya? Insyaallah. Bang Billy apa yang mau tanya, Bang? Ini ya, tadi apa namanya pertanyaan kan ternyata babi itu dalam bahasa saya baru dengar tadi dia bilang bilang kan kalau Yahudi kan khazir. Tadi bahasa Arab apa itu? Khinzir. Bahasa Arab khinzir. Oh, khinzir. Ya. Khinzir. Oke. Terus tadi dia bilang apa? Kayak seton apa tadi dia? Tadi ngomong apa? Babi apa ya? Ada setonnya apa? Siapa yang cakap, Syekh? Halo? Ya gimana? أخي السلام عليكم. سلام الله وبركاته. يا شيخ من أين أنت أخي؟ أنا من فلسطين يا أخي، أنا من فلسطين الحبيبة. أي تسكن في فلسطين شمال أو غربية؟ نعم جنوب؟ أنا أسكن في القدس، يعني في منطقة الضفة الغربية، قريب على منطقة رام الله، ولكن أذهب بعض الأحيان إلى المسجد الأقصى المبارك. Dia tinggal di dekat Masjid Al-Aqsa sekarang, tapi sekarang berada di Jenub, bagian barat daripada Palestina. Apa pemilihannya nih, Bang? Ini sekarang kan terjadi peperangan. Bagaimana kondisi Masjidil Aqsa saat ini? Bagaimana kondisi di sana? Belum, lanjut. Lalu tanya dulu tadi soal kenapa babi bisa haram menurut Islam. Kenapa bisa diharamkan? Tadi dia selalu ngomong kayaknya seperti ada kata seton, misalnya mungkin haram karena ada setan. Baik. Akhi Syekh, نحن في هذه الغرفة نريد أن نسأل إليك لماذا الخنزير حرام في الإسلام؟ لماذا؟ الله تبارك وتعالى جل جلاله حرمه في القرآن وحرمه النبي صلى الله عليه وسلم. bahwa الخنزير diharamkan oleh Al-Quran dan diharamkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. الخنزير ماذا يأكل يا أخي؟ الخنزير يأكل النجاسة والأوساخ. Atau babi itu tidak boleh makan karena dia adalah najis. Terus sil akhi. Akhi Syekh, iya. نعم أخي نعم. sil. الخنزير يعني الذي يأكله يسبب له أمراض، يعني أمراض خبيثة يعني تكون له مشكلة بالكلى والبطن وقد يؤدي إلى السرطان. الآن dia kata kalau kita makan babi itu dia banyak mengandung racun di dalam dan boleh mengakibatkan satu penyakit besar yang tidak ada obatnya. Oh, aduh, dengerin tuh,
Coba tanyain kenapa Al-Quran itu babi bisa haram, kok bisa sama seperti Taurat Musa? Kenapa bisa sama seperti Taurat Musa yang mengharamkan babi juga? Akhi Syekh, limaza al-khinzir haramallahu fil Quran kama haramallahu fit Taurat wal Injil wal Zabur? قلت لك الخنزير طبعا الخنزير يعني يأكل من الفضلات ويأكل من الأوساخ لهذا حرمه الله تبارك وتعالى جل جلاله ولا نعترض على يعني ماذا قال الله عز وجل. لا نعترض على الله عز وجل. الله قال حرام والنبي صلى الله عليه وسلم قال حرام حرام. Dia kata semua Alkitab yang diturunkan oleh Allah Ta'ala mengharamkan itu babi karena babi adalah makanan sesembahan, makanan hantu lah begitu, makanan berhala. Halo? Pantesan ada di beberapa daerah yang menyembah kayak patung-patung begitu berhala. Mereka selalu ada persembahan babi, dia ada babinya. Oh, masuk akal juga itu, benar. Ya, tadi makanya dibilang kan bisa secara jasad dan juga secara batin katanya tadi. Secara fisik dan secara kejiwaan. Iya. Kita lihat aja nih ya. Ya'kul asnam, makanan berhala. Oh. Berarti iblis kalau begitu. Iya, jadi makanan berhala ya. Coba kita lihat deh orang-orang yang makan babi, kadang-kadang mukanya mirip babi, badannya mirip babi, mirip babi. Iya. Cara mikirnya, otaknya juga kayak babi, kayak begitu. Itu makanan favoritnya si itu tuh. Makanan favoritnya si Udin yang kabur ke luar negeri, penghujat. Itu makanan favorit dia. Tapi ya kalau Yesus itu Yahudi. Yesus kan dalam narasi perjanjian baru dia Yahudi. Gak mungkin dia makan babi, gak mungkin. Akhi Syekh, kam aksar min kanisa alladhi halakat min junud al-Israeli? Kam aksar min kanisa? أخي شيخ نعم أخي أنا الآن فقط 10 دقائق مشغول مع الطلاب. أنا يعني مشغول فقط مع الطلاب 10 دقائق. Oh, dia tidak tahu berapa jumlah gereja-gereja yang dihancurkan oleh إن شاء الله سأكون معكم إن شاء الله بعد قليل إن شاء الله. إن شاء الله badal harb. Saya tadi tanya berapa banyak jumlah gereja yang sudah dibom, dihancurkan oleh tentara laknatullah. Dia kata dia belum tahu tentang itu, jumlah itu. Ada pertanyaan? Enggak, saya ini lagi sibuk enggak kira-kira saya ini, coba tanya. Syekh, al-an anta tashgul am la? أخي أنا الآن لا أعمل، أنا متطوع. Oh, tidak sibuk dia, Bang? نعم متطوع يعني مع الأطفال. إن شاء الله سأنتهي بعد إن شاء الله يعني 10 دقائق ربع ساعة، ثم إن شاء الله ننطلق إلى مكان حتى نرى مكان يعني مرتفع إن شاء الله، نرى قبة الصخرة والمسجد الأقصى. Insyaallah, amin. Allahumma amin. Bang Stephen, dia sekarang tidak sibuk, cuma dia tengah berkumpul dengan anak-anak, tengok anak-anak bermain semua. Anak-anak Palestina ya? Yes, anak-anak Palestina. Bisa on cam saya? Bisa on cam? Akhi Syekh, ta'al iftah kamera. إن شاء الله أنا معاكم على اللايف إن شاء الله، أنا موجود إن شاء الله، ولكن بعد 10 دقائق ربع ساعة إن شاء الله سأنتهي. إن شاء الله سأفتح الكاميرا إن شاء الله، سنريكم إن شاء الله جمال المسجد الأقصى. شيخ أصدقاؤنا في هذه الغرفة هم يريدون أن يفتح كاميرا الآن يا شيخ. تمام أخي، الآن سأخرج إن شاء الله من الصف، سأخرج قليلا إن شاء الله.
دقيقة إن شاء الله وثم أعود يعني إن شاء الله. Kam dakika? Kam dakika? Dia akan usahakan buka kamera dalam beberapa menit bilangnya. Tafadhol. Naam. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah. Anta nur jamil ya. شكرا أخي شكرا. نحبكم بإندونيسيا نحبكم. Kawan-kawan yang ada koin, tolong top up koin kasihan sama beliau ini. إن شاء الله. يا بن ستيفن. يعني أعطيني 10 دقائق ثم إن شاء الله سأكون معكم بإذن الله. Amin insyaallah. إن شاء الله. Dia tetap akan hadir bersama kita di sini terus bilangnya. Itu makanya mukanya mirip orang-orang Yahudi juga itu. Mukanya mirip sekali. Nanti kalau dia pakai topi Yahudi udah nggak sangka kalau dia Islam. Mirip banget. Aduh, baru kasih. Coba tanya deh. Rumah sakit Indonesia. Akhi, coba. Kaifa bil mustashfa Indonesia fi Palestin? Signal mungkin itu masalah, Bang. Hidungnya mancung ya. نعم أسمعك. النت عندي سيء. Hidungnya mancung. Kayak Yahudi mukanya. Bisa sama begitu ya. إن شاء الله بعد قليل سنكون معكم بإذن الله. تسمعني أخي تسمعني؟ تسمعني؟ إن شاء الله يعني قلت لبلندر إن شاء الله وللأخوة يوم الجمعة إن شاء الله يكون عندنا العصر إن شاء الله وعندكم العشاء إن شاء الله سنعمل جولة في المسجد الأقصى. سنكون في المسجد الأقصى إن شاء الله. Amin. إن شاء الله بإذن الله. Bang Blender, insyaallah pada hari Jumat Bang Blender dia akan doakan di Masjidil Aqsa supaya kita satu waktu satu masa dapat pergi ke sana. Ya, benar. Janji beliau. Coba bilangnya sama dia apa namanya, kalau kamu pakai topi Yahudi udah mirip banget mukanya seperti saudara-saudara saya Yahudi. نعم أخي الشيخ عفوا قبله نحن في هذه الغرفة أنا أسأل إليك إذا تدخل الترقية من اليهود أنت يمكن كاليهود. تعال نتبسم نعم شبيه قليلا. benar. ولكن الحمد لله الحمد لله عفوا أخي نحن نتبسم فقط. Coba bilang sama dia itu apakah mungkin karena keturunan Abraham, keturunan Ibrahim. أخي تقي يهود نعم تقي يهود يوجد هل من دين إبراهيم. أخي الشيخ هل aduh. Coba lagi bilang. Gue pengen screenshot. سأكون معكم بعد قليل إن شاء الله. سأدخل إلى الطلاب إن شاء الله. سأدخل إلى الصف إن شاء الله. افتح كاميرا أخي افتح كاميرا. أصحاب هذه الغرفة نريد أن نرى إليك. إن شاء الله أخي فقط 10 دقائق. لا الآن انتهي ثم أعود لكم. إن شاء الله boleh. Nanti dia akan kembali nanti Bang. Akhi, זה יהוד חבר. זה יהוד חבר. Jadi tuh mirip banget. Jadi tadi kenapa dia kasih lihat tadi kepalanya kan ditunjukin tuh pecinya, topinya. Nah kalau Yahudi kayak begitu juga ada tuh yang kayak peci gitu. Nah terus tadi dia tunjukin Yahudi tuh kayak gitu. Dia juga pakai topi peci kayak gitu, kipas. Orang Yahudi tuh kalau sembahyang harus kepalanya tertutup. Gak tahu mereka mau keluar harus tertutup. Paling nggak harus di. Bang Billy tapi Bang Billy jelasin izin satu Ron. Bang Billy harus jelasin perbedaan antara Zionis dengan Judaisme.
Ya, Zionis ialah sekumpulan orang yang multi nation, ya, multi agama, bangsa, yang berkumpul untuk merencanakan satu agenda besar, gitu, agenda besar yang mereka sudah susun, ya, dan termasuk COVID ini kemarin dan sebagainya. Itu adalah itu nanti itu panjang ya, nanti turunannya ke apa namanya, Illuminati dan sebagainya, itu akan sambung ke situ semua. Makanya panjang ngomongnya kalau ngomong soal Zionis. Tapi makanya ada istilah Islam Zionis. Ada orang-orang Islam yang juga mendukung Zionis, oknum, ada juga Kristen Zionis, banyak lah begitu. Tapi kalau orang Yahudi, ya, ngomong soal Yahudi, itu berbicara soal orang-orang yang melakukan misfot Hashem, perintah-perintah Tuhan yang ada di dalam Torah. Karena orang Yahudi itu dekat sekali dengan Torah, perintah-perintah Tuhan. Jangan pernah kamu tidur sebelum kamu melakukan 100 atau 1000, 100 pahala misfot, perintah Tuhan itu dilakukan, baru kamu boleh tidur, gitu. Kalau sebelum kamu melakukan perintah Tuhan atau melakukan pahala begitu, kamu nggak boleh tidur dulu. Makanya kenapa orang Yahudi ketika mereka buka matanya, mereka bilang maudeani lefanecha meleka fekaya sekezar tapi bismati bekhemla raba imunuteka. Nah, dia bersyukur bahwa Tuhan sudah mengembalikan rohnya ke dalam tubuh. Nanti baru dia sebelum dia menginjak ubin sana, dia harus nasilat yadaim, mencuci tangannya dari kenajisan, karena ke orang tidur itu seperti orang yang mati, jadi dianggap najis, nggak boleh megang apa muka, agar nggak boleh. Baru dia turun lagi ke mandi, dia baca doa lagi, keluar habis kamar mandi dia baca Rasul Milfaneha, ya, untuk mengucapkan terima kasih sudah tahir. Baru habis sudah mandi dia harus sembahyang, tidak boleh makan dulu pagi, ya, tidak boleh makan, paling minum boleh yang nggak boleh yang berasa-rasa, nggak boleh yang manis-manis, kalau kopi yang pahit, kalau air putih. Nah, baru dia harus cuci tangan untuk sembahyang, nasilat yadaim lagi, baru dia mengucapkan baru kata Adonai Elohim melech olam asyar kidyashanu mimisrata fesifanu al nasilat yadaim, baru boleh masuk ke dalam sembahyang, doa, gitu. Ya. Artinya adalah baru kata Zionis itu artinya apa? Zionis itu nation, kebangsaan. Yahudi itu adalah religi, agama. Artinya berbeda. Kan saya lihat juga banyak praktisi Yudaisme itu memprotes kebijakan nation itu. Kan gitu ya. Di sana juga terbelah kan? Betul nggak, Pak Billy? Betul. Ya, oke. Makasih. Itu aja intinya. Makasih. Jadi orang-orang Yahudi itu mulai dari dia bangun sampai dia tidur lagi, itu banyak melakukan doa-doa. Mau makan Yahudi nih sorry ya, orang Yahudi kalau dia makan di rumah orang Kristen, mereka pasti bawa piring sendiri, sendok sendiri, agak bakalan mau. Mereka mau makan dengan sendok yang bekas babi, nggak mau. Nah, separah-parahnya nih orang teman-teman saya Yahudi yang di Bali, ya, kalau mereka mau nyari makan lapar, mereka cari rumah makan Islam. Nah, tuh, itu bener ini teman-teman saya yang di Bali, yang Yahudi. Tapi untuk makan di rumah makan Kristen itu ada resiko, ya, piringnya bekas babi. Wah, bahaya, karena kekotoran babi itu bukan hanya mengotori fisik tapi juga rohani. Makanya bego-bego, nggak bisa membedakan mana Tuhan mana manusia. Itu. Yang saya tahu, Yahudi ini kan dia bang ada dua jenis, ada Yahudi Ortodoks dan Yahudi Zionis. Ortodoks kitabnya lain, Zionis pun kitabnya lain, walaupun sama-sama Yahudi. Tapi dua-dua ini punya kesamaan dalam hal tidak suka Kristen. Coba dinaikin nih, ini lucu nih Angel nih ngomong, Billy menjadi Yahudi itu dibayar asal kalian tahu. Woi, baru kasih, mudah-mudahan itu bener dibayar 4 triliun. Wah, gila. Bagi dong 20%. Diaminin 4 triliun, amin. Jadi ini tapi ini kamu, saya juga Bang Billy dengar teman-teman di Bali Yudaisme itu di sana itu kan, di sana banyak fasilitas rumah ibadah, ya. Iya. Mereka saya tanya, lu kalau mau tepila lu masuk kemana lu?
Kenapa nggak masuk gereja? Kenapa nggak masuk yang itu gitu? Kenapa memilih masjid? Ya jawabannya ya itu tuh. Saya nggak usah ungkapkan deh, Bang Billy deh yang terangin. Ya, jangan gitu. Nanti si Angel tuh udah marah-marah, dia memfitnah saya. Aduh, ya kan begitulah nih. Nanti saya banyak pahalanya nih, banyak timbangan pahala saya ntar nih, karena dia memfitnah saya tuh di bawah. Kenapa Tapi sih? tadi Bang Billy, Nah, makna gimana, doa bangun tidurnya sama dengan Islam mirip ya, mana doa? Itu kenapa memilih masjid buat saya bilang, kenapa nggak ke gereja kayak apa kayak gitu, Bang Billy? Karena tidak ada di dalam masjid atau musola tidak ada image ya, tidak ada yang menyerupai apapun, patung yang menyerupai. Kan firmannya gini, lo ta'asel khafesel feko temuna. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun atau gambaran ya, ikon. Nah, ini nih ortodok sama ortodok kan pakai ikon, ya kan? Ada ikon gambar-gambar Tuhan mereka atau satu-satunya. Katolik patung, mereka ini ceng-cengan nih Katolik sama ortodok. Ortodok bilang, kamu menyembah patung, kamu menyembah gambar. Itu dilarang. Makanya Tuhan sudah tahu, jangan membuat bangunan patung ataupun gambaran. Nah, di dalam masjid itu tidak ada patung, tidak ada image gambaran makhluk, nggak ada. Makanya kita boleh ibadah di situ. Nah, sebaliknya kalau kita ke gereja, batasnya cuman apa itu? Bayangan genteng. Nah, itu aturan para rabi untuk melindungi kita dari pelanggaran Torah. Jadi kalau paling kita nganterin atau ada hal tagih utang jemaat di gereja, kita cuma teriak aja dari luar, nggak berani masuk ke dalam karena apa? Ada takut mengotori jiwa kita gitu. Bayangan genteng, boleh juga tuh bikin akun ya, judulnya bayangan genteng. Tadi gue bikin. Tapi Bang Billy, yang di Islam kok sama gitu makna doanya? Iya. Ya itu jadi kan ya rasul misalnya kan modehani levaneka, aku bersyukur kepadamu Tuhan kita langit dan bumi, bahwa Engkau telah mengembalikan roh kami ke dalam tubuh kami. Ya, wah itu begitu melek mata anak saya kecil udah tahu itu. Jadi mulai dari udah nggak live di YouTube, gue gedein gue putar full. Iya, jadi begitu dari membuka mata sampai menutup mata, membuka mata sampai menutup sambil ngomong aja nggak apa-apa. Itu ada ininya, pahala yang kita lakukan gitu. Kelihatan tulisannya Bang. Itu kan konyol, itu lagi di sinagog loh itu. Kayak di sini lagi Jumatan gitu, terus ada yang pakai speaker. Ini kan konyol tuh. Itu di sinagog ini ya, ini parah ini. Tempat yang di mereka ini tempat-tempat orang Yahudi Heredi. Waduh, yang ultra ortodok, kan kalau ortodok kan masih biasa. Ini ultra ortodok. Katanya, waduh mah telah. Itu kayak bokap lu itu Bill. Kayak bokap lu yang gampar dia. Sakit pipinya tuh, sakit pipinya kan tuh. Oh, sungguh memalukan. Apa yang terjadi? Dia menampar wajah saya. Yahudi yang lainnya tuh yang cowok-cowok di situ nggak nampar. Kenapa? Orang yang tadi nampar dia itu memang apa namanya, kadrun, apa namanya itu, fanatik dia. Fanatik, nggak mau dikotorin lingkungan sinagognya. Ya wajar lah. Sekarang coba deh oten-oten yang sini gua tantang. Coba deh, lu kalau nggak percaya oten-oten, termasuk si siapa tuh Angel, kalau mau jadi kayak gini, pas Jumatan, lu pakai speaker situ Jumatan. Terimalah Yesus, wah habis lo. Udah gitu lo ya, di Masjid Istiqlal situ dia pakai speaker, wah cakep lo. Kayak begitulah. Itu benar-benar nggak sopan kayak gitu. Oh, berarti dia nggak menghormati hari keagamaan agama lain ya? Iya. Jelas ditampar ya, hari Sabat pula lah ya, hari Sabat. Waduh. Artinya nggak boleh memaksa ya Bang ya, nggak boleh memaksa ya. Itu kan itu kan memaksa dia. Iya. Pakai speaker, orang disuruh denger.
Iya. Orang disuruh dengar, mungkin orang yang nampar itu udah bosan kali, udah Kesel. sering nengok sendiri. Baru tadi aku telepon tadi malam. Kenapa lu gambar dia? Kesel gua katanya, anjing katanya dia gitu. Binatang, orang lagi mau ibadah teriak-teriak jual Tuhan gitu kata dia. Jadi kita lihat beberapa pelanggaran ya. Kayak misalnya sebenarnya kayak misalnya kayak di Indonesia lah misalnya ya mereka masalah gereja yang dipaksa tutup. Kenapa cek cross check mereka tidak punya izin gereja? Ya itu kan pendirian rumah ibadah, rumah yang harusnya rumah biasa difungsikan jadi rumah ibadah. Itu kan melanggar aturan. Jadi kalau dibubarkan ya wajar karena kalian tidak memenuhi. Kalau kalian itu bilang kami mati oleh karena Yesus, bukan begitu mati karena Yesus. Nggak begitu cara yang mati karena Yesus. Itu konyol. Kan martir namanya, Bang Billy martir. Cara gara-gara, coba aja lo Jumatan, Islam lagi Jumatan, lo pakai speaker, woi terimalah Yesus, kalau nggak masuk surga, masuk neraka kalian. Iyalah betul. Ya dihajar lah, diludahin sama emak-emak, sama kongkong, sama adik-adik yang ada lewat situ. Benar. Nggak boleh. Ya memang Oten cara mengajaknya memang kayak gitu, karena nggak ada. Kalau harus doktrin. Kalau secara akal mana mungkin orang mau ya kan? Iya. Itu kan ada faktor kesengajaan, Bang Billy jauh-jauh dari Korea loh itu. Apa memang dia tinggal di Amerika? Mungkin orang Korea tinggal di Amerika. Itu kerjaan orang-orang mesianik ya nih. Orang mesianik itu lebih bahaya dari Oten. Mesianik itu aliran Kristen yang setengah Yahudi, setengah Kristen. Jadi mereka pakai kitab Talmud. Ngambil untuk pembenaran. Kayak si Valen dulu dia mesianik, ribut sama gua, dia pakai kitab Talmud. Nih Talmud ini pas gua baca teks artinya nggak begitu. Baru dia tahu bukan bicara soal Yesus. Jadi mesianik itu lebih bahaya dari Kristen, bahkan lebih bahaya dari ateis, karena mereka memakai kitab-kitab Yahudi untuk pembenaran Yesus. Tetap aja Tuhannya Yesus, itu mesianik itu. Nah ini salah satu dari gerakan mesianik ya, yang adalah yang anti dari yang rabi gua paling anti nih mesianik nih. Di Indonesia ada tuh rabi mesianik, ngakunya rabi tapi kata rabi dia bukan rabi. Itu namanya Ishak Sapira. Di Indonesia lagi merajalela nih, lagi underground mereka. Tetap aja yang ditukan Yesus gitu. Jadi pakai Taurat, pakai bahasa Ibrani, pakai calit, pakai sitsit, pakai kipah, pakai semua atribut Yahudi, tapi tetap dengan agenda Yesus adalah Tuhan. Kat banget ya. Iya. Apa ya, kayak nggak ada harga diri gitu loh. Nggak ada. Malunya nggak ada harga dirinya. Kalau di Indonesia, Bang Billy, teman-teman semua dengarkan, bukan cara itu yang dia pakai. Dia setelah Belanda hengkang itu dia pakai cara halus. Bagaimana cara halusnya? Mereka menerjemahkan dari bahasa original teks mereka yang berbahasa Yunani itu ya, diganti sebagian yang paling fundamental atau basic itu diganti istilah-istilah Islam. Sampulnya Bible diganti menjadi Alkitab, gitu ya. Theos diganti menjadi Allah, gitu ya. Logos diganti menjadi Firman, Apostolos diganti menjadi Rasul, gitu. Nanti sampai dia ke tanah Sunda, jadi beda lagi. Sampai ke tanah Bali, beda lagi, gitu kan? Di Indonesia itu begitu caranya. Bible dicetak mirip-mirip dengan Al-Quran. Di dalamnya bahasa Arab diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Nah, kayak gitu cara-caranya di Indonesia. Gitu, halus tapi kasar. Tapi kita bongkar tiap hari di sini. Tanggalan juga. Nah, kalau di Indonesia juga beda. Kalau mesianik di sana, kalau di sini murtadinnya. Caranya bagaimana murtadin ini membego-begoin dirinya sendiri, dan orang-orang Kristen awam, murtadin ini cenderung pakaiannya melebihi dari ustadz, melebihi dari kiai kemana-mana. Terus dia menyalahartikan Al-Quran. Misalnya dia pakai Al-Syukur 61. Hai Kristen, kenapa saya murtad? Karena Nabi Isa itu tahu hari kiamat. Hanya Tuhan yang tahu hari kiamat, artinya Nabi Isa adalah Tuhan.
Begitu cara-cara gitu. berkali. Iya. Cara berkali aduh. begitu. Dia mengambil dari Al-Quran gitu. Iya, mereka itu menyalahartikan Al-Quran, diajarkan kepada Kristen awam, dianggap sebagai ahli dalam Al-Quran, para murtadin ini. Gitu caranya mereka. Hampir kayak mesianis, Kang. Iya, mesianik. Nah, cuman gerakannya ini tidak terlalu terbuka. Mereka pergi naik perahu lah ke desa mana, terus di media sosial, nggak berani mendatangi umat Islam yang sedang ngobrol. Nggak berani, misalnya sholat Jumat, murtadin keluar, woi kalian umat Islam nggak tahu ya Al-Syukur 61 ya, begitu, nggak berani. Beda dengan dia ini tadi nekat depan orang ya kena terasi lah. Mana si Angel? Mana si Angel? Den. Wah. Shalom alaikum. Angel, Angel. Shalom alaikum, shalom alaikum. Hai, Akh Shelly. أهلا ما نسمع Ani beseder, tomeot baru kasem. tidak lain. Jadi Angel, nih mana sini Angel? Coba open cam, aku mau lihat kecantikanmu. Apakah kamu itu? يعني أتى دمي هربين يهودين. Rabbi Tofia Singer. Ima Shelly me Yemenite. من Yaman. إيه ما شاء الله يمن ما شاء الله ما شاء الله أبا شيخا أبا Ima Shelly is a Muslimah. مسلمة ما شاء الله Namanya Muslim katanya. بعتها أخشاب مسلم نخون Wih, ada Al-Quran, Masya Allah. Lu Muslim, Be? Ima Shelly Muslimah. Ima Shelly akhoti Muslimah. إما شيخا بخوتها مسلمة ما شاء الله رأيت المسجد الأقصى؟ בעזרת השם. אחותי... עכשיו אני מראה לך المسجد الأقصى. نعم. إن شاء الله. Coba tanya sama dia. نعم أخي شيخ تعال نحن نريد أن نرى Masjid Al-Aqsa. Dia tanya ke kita, mau ke tengok Masjid Al-Aqsa? Ya. 5 دقائق. mau. نعم افتح أخي أنا سأريك المسجد الأقصى من مكان بعيد. لماذا؟ المسجد الأقصى الآن مغلق. سأريك المسجد الأقصى من مكان بعيد. Apa katanya tuh? أتفهمني؟ Masjid Al-Aqsa sekarang ditutup. Oh. Ya. Al-Aqsa ditutup. Oke. إن شاء الله 5 دقيقة. Bilang nanti kalau saya ke Israel ke Kotel, saya akan cari dia. Saya akan cari dia. Bilang kalau saya ke Israel nanti, saya akan cari dia untuk ketemu. Akhi Syekh, insyaallah akhi apa ini tiper ya apa ya Yahud huwa yurid an yadhhaba ila Israel huwa yatif ilaik. إن شاء الله أخي إن شاء الله سأريك إن شاء الله أين سيذبحون البقرات الخمس. تفهمني أخي؟ أوكي. نعم. إن شاء الله أعطيني 5 دقائق. إن شاء الله 5 دقائق إن شاء الله حتى أتمكن من الوصول كم كيلومتر من بيتك إلى أقصى؟ لا إلى جبل الطور. Oh. Oke ya guys, aku harus pergi dulu karena harus kerja. Angel, japri saya. Oke Angel.
Ya Pri ya, lo kan ngomongin gue palsu-palsu nih, lo lihat ya. Kalau lo mau yakin lagi lo ke rumah gue, lo lihat surat-surat ya. Maka aja lo kira gue KW. Bang Billy, lu tahu nggak kesimpulannya tadi bahasa Arab itu? Bang Billy, campur tuh? bahasa Ibrani. Kesimpulannya itu dilarang merokok di dalam sinagog. Itu kesimpulannya. Oh iya. Kesimpulan kedua, dilarang orang berkuluk memakan babi masuk sinagog. Itu kesimpulan kedua. Pasti itu, pasti. Oke, Leitraut. Akhi Leitraut. Akhi Leitraut beraka viajlaka. لا أين أنت ستذهب Bener ya Bang Pat? Bang Pat bener nggak ya? Kesimpulannya Bang Pat? Iya. حكي كيف 5 دقيقة إن شاء الله. إن شاء الله دقيقة إن شاء الله دقيقة. وإن شاء الله دقيقة إن شاء الله إن شاء الله. نعم أقل إن شاء الله 3 دقائق. 3 دقائق. 5 دقيقة من الآن. هل أنت تذهب إلى مسجد الأقصى الآن؟ Aduh. ليس إلى المسجد الأقصى ولكن ليس إلى المسجد الأقصى ولكن قريب إلى المسجد الأقصى. إن جبل الطور يطل على المسجد الأقصى. إن شاء الله 3 دقائق إن شاء الله سأكون معكم سأريكم. أما يوم الجمعة سأكون داخل المسجد الأقصى. Oh insyaallah hari Jumat insyaallah hal anda tadkhul fi hadhihi al-ghurfa fi yaum al-jum'ah? Insyaallah. Na'am fi hadhihi al-ghurfa na'am. Oke, Bang Blender, hari Jumat dia akan masuk dalam room ini untuk dia akan buat siaran langsung dari Masjid Al-Aqsa. Iya betul, paham. Hari Jumat nanti dia akan menyiarkan bagaimana situasi sholat Jumat di Masjid Al-Aqsa kan gitu. Iya. Ya tadi kesimpulannya paling bagus itu Bang. Dilarang merokok sama pemakan babi masuk sinagog sama masuk masjid. Itu dilarang itu. أخي شيخ ممنوع التدخيل لمن أكل خنزير اليهود إن شاء الله الآن لا أستطيع الدخول إلى المسجد الأقصى ولكن سأريك المسجد الأقصى من مكان مرتفع من جبل الطور. سمعت بالقرآن الطور وكتاب مسطور. نعم الجبل الطور. Iya Bukit Atur. Sana ada Bukit Atur ya. إن شاء الله الآن سأريك المسجد الأقصى قبة الصخرة إن شاء الله. إن شاء الله في يوم الجمعة ننتظر إليك في ذي الغرفة. نحن نرى المسجد الأقصى إن شاء الله يوم الجمعة إن شاء الله. كم ساعة في يوم الجمعة؟ يوم الجمعة كم ساعة؟ عندنا عصر وعندكم العشاء. العصر في وقت فلسطين. نعم العصر بوقت فلسطين، العشاء بوقت إندونيسيا. Indonesia Isya. Oke, jam bermana dia beda 3 jam Bang, sekitar jam 8 lah begitu Bang. Iya di sana Jumat, di sini kita di sana Jumat kita Isya di sini. Iya. Siap. Ya, ada 5 jam lah. يلا أخي يلا إن شاء الله دقيقة سأكون دقيقة. نعم أخي. يا أخي تعال اتبه السبي. إن شاء الله دقيقة سأريك إن شاء الله المسجد الأقصى إن شاء الله. نعم شكرا جزيلا nanti إن شاء الله. انتظر أخي انتظر. Suruh tunggu. Ada apa mau ditanya kawan-kawan sahabat? Minta bacain dong surat Jum'ah ayat 9. Dia bilang tunggu sebentar intozir. Bisa nggak dia di situ? Kalau nggak bisa nggak apa-apa. Sebentar. Surah Al-Jum'ah ayat 9 ke Bang? Iya, itu kan perintah sholat Jumat. Akhi Syekh, ta'al ikra سورة الجمعة يعني أمر الله تعالى إلى المسلمين لنصلي صلاة الجمعة. نعم صحيح سورة الجمعة نعم صحيح. أنا الآن سأريك المسجد الأقصى المبارك.
نعم لا الآن تعال اقرأ سورة الجمعة أن أمر الله صلاة الجمعة إلى المسلمين. نعم الآن. دقيقة. Hari Jumat, esok Rabu. Biar Oten paham kalau sholat Jumat itu ada perintahnya di Al-Quran. Kalau mereka pergi ke gereja hari Minggu nggak ada perintahnya. Angel, lu yang pergi ke gereja hari Minggu nggak ada perintah lo. Mending lu lihat orang sholat Jumat. Tapi jangan jadi misionaris kayak tadi itu. Lihat-lihat aja dulu. أخي تستطيع أن تعمل زوم؟ زوم لا الآن في هذه الغرفة. يستطيع أن يعمل زوم؟ أبليكاسي زوم. لا في هذه الغرفة في تيك توك. لا تستطيع أن تعمل زوم. إن شاء الله سأريك إن شاء الله سأريك إن شاء الله. Ya, dia akan perlihatkan ke kita. الآن وصلت إن شاء الله إلى جبل الطور. Kalau nggak bisa nggak apa-apa, jangan dipaksa. Oke. أخي الشيخ إذا لا تستطيع لا بأس. الآن وصلت إن شاء الله. بسم الله. Besarin dia Bang Blender. أهلا. ايفون يا اوبو شامل باي تدا ربا لخن الشمال تدا أخي شيخ تعال افتح كاميرا. نعم أنا الآن أفتح كاميرا إن شاء الله. الآن نعم تفضل إن شاء الله. تفضل شكرا طيب. أريد كل العالم أن ترى المسجد الأقصى المبارك. ما شاء الله مسجد الأقصى. المسجد الأقصى ما شاء الله. Waduh. فوق العدد ما شاء الله. ما شاء الله. نعم. هنا المنطقة هنا جبل الطور. تسمع بجبل الطور؟ Oh, dia sekarang berada di Jabal Tur, Bukit Tur, satu bukit yang dekat dengan Masjid sana namanya Bukit Tur. Bukan di Mesir. Bukit Tur. وهناك كنيس هناك. عيسى عليه السلام والمهد. Oh, ada Al-Kanis, sinagog, tempat Nabi Isa bilang. Oh. Yahudi, keyakinan Yahudi, Al-Kanis. Sinagog. المسجد القبلي. هناك يوجد جدار وهو الجدار هنا الجدار هنا علق النبي صلى الله عليه وسلم الدابة بالإسراء والمعراج. البراق. Nam. Dia bilang yang paling depan itulah Masjid Al-Aqsa, kemudian ada satu dinding pembatas, di situ ada sinagog, disitulah tempat terjadinya awal mulai daripada Isra Mi'raj itu bilangnya. Masya Allah. Tidak ada sejarah Yesus, nggak ada ya? Syekh, sejarah Al-Yesu. نعم. Al-Yesu, تعرف Al-Yesu? هم يقولون اليسوع. نعم. هناك أخي
هناك إن شاء الله هناك إن شاء الله بإذن الله سيأتي المهدي وعيسى عليه السلام من سوريا سيأتون سيعبرون من هذا الواد. Di sebelah sana itu akan datang satu zaman nanti datangnya Nabi Isa bersama Imam Mahdi dari arah Masya timur Syria bilangnya. Nah, wah, keren. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Nah, disitulah di Bible mereka Yesus akan turun datang di akhir zaman menghakimi. Ah, disitulah tempatnya Ten. Biar tahu kalian Ten. Keren kan? Bisa ada إن شاء الله يوم الجمعة Yesus Masih bukan Yesus. يوم الجمعة إن شاء الله سأكون داخل المسجد الأقصى والمسجد القبلي والمسجد البراق والمسجد المرواني عبد الملك بن مروان وصلاح الدين الأيوبي ومنبر صلاح الدين الأيوبي ومحراب صلاح الدين الأيوبي إن شاء الله. Insya Allah bilangnya hari Jumat dia akan usahakan buat live masuk dalam grup ini. Dia akan kasih nampak semua di mana lokasi awal mula Isra Miraj, kemudian termasuk situ masjid Salahuddin Al-Ayyubi dan semua beberapa tempat di situ. Dia akan kasih tengok kita secara live pada hari Jumat nanti. Jadi sekitar malam lah di sini. إن شاء الله أخي إن شاء الله يوم الجمعة أتمنى من جميع أندونيسيا أن يكونوا في اللايف إن شاء الله الجميع يكون إن شاء الله. شكرا جزيلا شيخ. نحن من إندونيسيا نقول إليك جميعا شكرا جزيلا. إن شاء الله بإذن الله. منك الذي نراه إلينا يعني المسجد الأقصى. شكرا جزيلا إن شاء الله إن شاء الله. ترى الآن هذا جبل الطور هناك جبل الطور هناك أخي منطقة بيت لحم. هذه المنطقة بيت لحم. أخي أنت زرزة. نعم أنا أريد أن أسأل إليك يعني جبل طور هل جبل طور كما يقرأ في القرآن والطور سنين؟ نعم صح؟ نعم وطور سنين. نعم هذا هنا. نعم والتين والزيتون والطور سنين di situ bilangnya. Itu dia punya maksud. وهذه المنطقة هذا الواد يقول الزيتون هنا هذا الواد إن شاء الله بإذن الله سيلتقي المهدي وعيسى وسيقتلون أعور الدجال. Allah, Masya Allah. Di situ nantinya di mana dekat-dekat yang ada pohon-pohon zaitun di situ akan turun Nabiullah Isa alaihissalam dengan Imam Mahdi dan akan membunuh Dajjal. Masya Allah. Itu tadi dia mau menunjukkan Yerusalem tadi itu. Mungkin lebih mendekat ke arah situ supaya terlihat Yerusalemnya itu. ما شاء الله. ندعو إن شاء الله. الله تبارك وتعالى قال في سورة الإسراء سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله. إن شاء الله سندعو لكم من هذا المكان الطاهر من هذا المكان المعظم. إن شاء الله سندعو لكم دعاء إن شاء الله. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وعلانيته وسره. اللهم لك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل على سيدنا محمد ما ذكره الذاكرون الأبرار. اللهم صل على سيدنا محمد ما اختلف الليل والنهار. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قدرته وقضيت إنك تقضي بالحق ولا يقضى عليك إنه لا يعز من عاديت تباركت ربنا وتعاليت فلك الحمد على ما أعطيت. نستغفرك اللهم من جميع الذنوب والخطايا ونتوب إليك ونؤمن بك ونتوكل عليك. اللهم يا واصل الموصلين وصلنا إليك وهب لنا منك وإليك. اللهم فرج هم المهمومين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم يا منزل الكتاب اللهم يا منزل الكتاب يا مجري السحاب يا سريع الحساب اهزم الظالمين أينما كانوا أينما وجدوا. اللهم يا الله بارك لنا في إخواننا في أندونيسيا. اللهم ألبسهم لباس الصحة والعافية. اللهم أكرمهم. اللهم أكرم أخونا بلندر وأخونا الموجودين في هذه الغرفة. اللهم أكرمهم. اللهم احفظهم واحفظ نساءهم واحفظ بيوتهم واحفظ أطفالهم واحفظ لهم رئيسهم واحفظ لهم دولتهم يا الله.
يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم يا رحمن الدنيا والآخرة ورحمهم. اللهم أدخل أندونيسيا الجنة، اللهم أدخل أندونيسيا الجنة، اللهم أكرمهم، اللهم احفظهم يا ربنا بحفظك يا الله يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الملكوت يا الله. اكرمهم صلاة في المسجد الأقصى، اللهم أكرمهم صلاة في المسجد الأقصى، اللهم أكرمهم صلاة في المسجد الأقصى برحمتك يا أرحم الراحمين ويا أجود الأجودين يا ذا الجلال والإكرام يا رحمن يا رحيم يا ملك يا قدوس يا سلام يا مؤمن يا مهيمن يا عزيز يا جبار يا متكبر يا خالق يا بارئ ويا مصور يا له الأسماء الحسنى والصفات العلى. ندعوك يا ربنا بكل اليقين أن ترفع شأن المسلمين يا ربنا ويا إلهنا ويا مولانا. تقبل منا، اغفر لنا ولوالدينا ولمن له حق علينا يا ربنا. اغفر لنا يا رب. اللهم بلغنا شهر رمضان وأنت راض عنا، اللهم بلغنا شهر رمضان وأنت راض عنا. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لهم وارحمهم ووسع مدخلهم واغسلهم بالماء والثلج والبرد ونقهم من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس. اللهم إنا نسألك مما سأل به عبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم، ونستعيذ مما استعاذ به عبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. أنت المستعان وعليك البلاغ ولا حول ولا قوة إلا بالله. اللهم ارض عن أبا بكر وعمر وعثمان وعلي والحسن والحسين والصحابة أجمعين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين الرحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن والعجز والكسل والجبن والبخل وغلبة الدين وقهر الرجال. اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم يا ذا الجلال والإكرام يا حي يا قيوم اعتق رقابنا ورقاب آبائنا وأمهاتنا وجميع المسلمين من النار يا عزيز يا غفار يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الملكوت يا ذا الملكوت يا ربنا ويا إلهنا. اللهم اجعل القرآن الكريم ربيع قلوبنا وشفاء همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته أطراف الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا يا أكرم الأكرمين. سبحانك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين الله. شكرا جزيلا يا شيخ. أوكي هناك الشيخ إن شاء الله هناك سمعني يا شيخ. نعم ما أسمعك شيخ. نعم أخي نعم. الآن تعال اقرأ الدعاء للمسلمين والمسلمات في إندونيسيا الذين لا يخرجون من الإسلام أو يا الله اللهم ثبتهم يا الله يا رب يا رب يا الله ثبتهم يا الله يا رب ثبتهم يا الله. اللهم يا مثبت القلوب ثبتهم على الدين وعلى الإيمان يا رب. يا رب يا ذا الجلال والإكرام ثبتهم على كتابك وسنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم يا رب. ثبتهم يا الله على الدين وعلى الاستقامة، ثبتهم على الدين وعلى الاستقامة. اللهم اجعلهم يا الله من أهل الجنان. اللهم أكرمهم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم سنة العدنان يا ذا الجلال والإكرام يا أكرم الأكرمين ويا أجود الأجودين يا الله. هناك أخي قبور الصحابة يوجد هناك قبور شداد بن أوس وعبادة بن الصامت رضي الله عنهم مدفونين هناك عند الجدار عند الحائط الغربي. هناك يوجد الصحابة. Dia kata banyak di situ kubur-kubur para sahabat Nabi yang dikuburkan dekat situ yang di belakang pokok zaitun situ bilangnya. Insyaallah. Jadi saya minta insyaallah kepada Syekh. Insyaallah insyaallah yaumul Jum'ah supaya tidak jadi murtad. يوم الجمعة إن شاء الله سنريكم إن شاء الله. إن شاء الله آمين. أخي أنا أريد أن أشكر جميع الداعمين جميع الأخوان الأصدقاء والحبايب والأخوة الداعمين الذين يدعمونني بارك الله فيهم وجزاهم الله خيرا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يكرمهم في الدنيا والآخرة. كل أندونيسيا أنا أبارك لكم جميع يعني أقول لكم بالأندونيسي terima kasih. نعم terima kasih syukran jazilan. Jadi kawan-kawan yang ada koin boleh bagi dengan beliau Syekh ini. Insyaallah.
Jadi Bang Blender, insyaallah hari Jumat jam 8 kita jumpa sini ya. Insya Allah, insya Allah. Tadi katanya ada doa untuk Blender juga ya. Alhamdulillah, masya Allah. Semua dia doakan orang-orang yang dalam room sini, semua dipanjangkan umur, diberkati Masya anak Allah. istrinya, dimurahkan rezeki semua. Amin, amin. Cuma tadi saya minta tolong kepada Syekh, tolong doakan agar orang Islam Indonesia tidak jadi murtad, dan beliau doakan juga tadi itu. Masya Allah. Insya Allah teman-teman ya, hari Jumat malam. Alhamdulillah, Masya Allah, terima kasih. Jumat malam pukul 8 insya Allah. terima kasih. Barakallahu fikum. Terima Masya kasih, Allah, terima Masya kasih. Allah. Terima kasih. نحبكم Indonesia, نحبكم. Ya insya Allah langsung. Akhi Syekh, Raisul Jumhuriyah Indonesia, yani Prabowo yurid أن يكون فلسطين تحريرا بسرعة. الله أكبر بإذن الله بإذن الله بإذن الله بإذن الله إن شاء الله. آمين. يا رب يا الله يحفظه ويحفظ إن شاء الله جميع يعني الجميع الرئيس وإن شاء الله ورئيس الوزراء إن شاء الله. نعم رئيس الجمهورية وشعب الإندونيسيا كلنا كل يوم ندعو إليكم جميعا في فلسطين. اللهم سلم يا في فلسطين يا شيخ. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. إن شاء الله يا أخي إن شاء الله إن شاء الله تأتون وتزورون إن شاء الله المسجد الأقصى المبارك بإذن الله تبارك وتعالى. يكرمكم يا الله، يكرمكم كرما واسعا يا الله. Amin. Semoga kita semua dapat berkunjung ke Masjid Aqsa. Ya. Sholat di sana ya. Katanya sholat di sana. Sholat di sana pun pahalanya lebih ya Bang Dio ya. Ada hadisnya ya? أخي الشيخ كم أكثر أجرا إذا نحن صلاة في الأقصى؟ كم أجرا؟ في الحديث؟ نعم بالمسجد الأقصى 1000 صلاة ما تعدله في باقي المساجد. لك إن شاء الله الأجر نعم بالصلاة 500 صلاة في داخل المسجد الأقصى، ولكن الأجر بألف حسنة. Oh, ribuan pahala. Satu rakaat sholat di Masjid Al-Aqsa ribuan pahala. Jadi enggak pun kita sholat, kan nanti beliau tunjukkan live, kita merasakan. Benar sekali Bang, benar sekali. Ya, Jadi perasaan kita merasakan saja. Benar kita merasakan saja. Semoga yang kita rasakan ini diterima oleh Allah ya nanti teman-teman ya. Amin. Der, nggak mau nanya di mana Golgota, Der? Golgota di mana? Nggak ada Salim sana. Salim nggak ada. Mudah-mudahan teman-teman ya saksikan. Insya Allah. Saksikan. Cuman beliau mengatakan cuman mau dibesarkan layarnya, jadi bangkunya cuman ada 6. Ya beliau nanti minta dibesarkan kemarin layarnya biar lebih nampak. Insyaallah nanti mungkin kita lihat ya tour live langsung Jumat malam. Kita mengharap merasakan semoga apa yang kita rasakan diterima oleh Allah sama dengan pahalanya seperti kita sholat di dalam Masjidil Aqsa. Masya Allah. Itu pohon apa ya tanya Bang? Itu pohon apa ya? Zaitun itu pohon zaitun. 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 Dan dekat zaitun situ bilangnya di situ. Zaitun. Di sinilah turunlah ayat itu watini wa zaituni wa duni. Itu ya betul. Sini wa amin. Pengertiannya di situ. Watini wa zaitun wa turi sinin. Iya, di situ ya. Iya, di situ bilangnya. Pemahaman di situ juga. Kita tengok nanti satu masa akan datang Nabi Allah Isa alaihissalam bersama Imam Mahdi berkumpul di situ. Ini yang sekarang kita tengok ini akan turun di situ dan disitulah Dajjal akan dibunuh. Benar. Di situ tidak ada buah ara ya. Iya Bang. Ara. Masjid Aqsa itu paling depan, kemudian ada dinding. Nah, di dinding situ lah nanti semua akan berlaku nanti situ. Dinding sinagog yang oleh Yahudi dorong buat tempat ibadah situ kan? Apa kita bilang tembok retapan ke apa? Enggak, saya mau cari itu buah ara yang dikutuk oleh siapa yang ngutuk buah ara itu kemana?
Nggak ada buah ara di pohon ara di sini. Apa ara kalau bahasa ya? Bahasa Indonesianya apa ya? Beringin ke apa itu? Nggak ada buah ara aja, pohon ara aja nggak ada bang. Tetap aja ara. Beracun. Oh, buah ara zaitun. Iya kah? Jadi apa ya sejarahnya Islam, apalagi Masjidil Aqsa, Nabi Adam yang mendirikan pertama kali. Nah, sejarahnya Oten Nabi Adamnya mana ya? Hah, nggak ada ya? Enggak. Ada. Kalau mereka itu Nabi Adam itu adalah dosa waris, itu sejarahnya. Iya, itu sejarahnya. Iya, coba sejarah mereka nggak ada. Salib di Golgota nggak diterima. Jadi apapun sejarahnya nggak ada. Jadi kok bisa adu pandai-pandaian ya Ten? Kasian kali kalian ya, nggak punya historical, nggak ada. Tengok ini, Masya Allah, tengok Masjidil Aqsa. Di sini Nabi Muhammad Isra Miraj. Ada historicalnya jelas. Berarti nyata, benar gitu loh. Ini nggak ada apa-apa, aduh mah apapun salib nggak ada, apapun nggak ada. Dosa waris, talah pening lah. Tak dari mana lah taunya kalian kupedean kali. Dosa waris kok bangga. Masya Allah, tengok. Tapi insya Allah ya dalam keadaan aman-aman saja masih salam. Saat ini mulai membaik, ya, mulai membaik di sana. أخي أريد أن أنشد نشيد للنبي صلى الله عليه وسلم مديح للنبي. كيف أريد أن أنشد مديح للنبي صلى الله عليه وسلم. Oh tahu dia mau menyanyi. يلا بسم الله إني أحب محمدا والله خير شاهدا يا ربي صل على المدى أبدا عليه مجددا إني أحب محمدا والله خير شاهدا يا ربي صل على المدى أبدا عليه مجددا صل وسلم سيدي ما جاء ذكر محمد في كل قلب موحدي في كل قلب موحدي المقام الأحمدي صل وسلم سيدي ما جاء ذكر محمد كل قلب موحدي في كل قلب موحدي لاقي المقام الأحمدي صل وسلم سيدي ما جاء ذكر محمد اللهم صل على سيدنا محمد Masya Allah, terima kasih kereta. الله أكبر ما شاء الله جزاك الله خير. اللهم صل على سيدنا محمد. يا الله كم أخي نحن نحبكم في إندونيسيا. جزاكم الله خير. Oh dia cinta Indonesia, dia cinta kita semua orang Indonesia. Ya. كم ساعة الآن يا أخي؟ كم ساعة في فلسطين؟ الآن بعد قليل إن شاء الله صلاة الظهر إن شاء الله. Oh. Time sholat zuhur di sana. Mau dekat-dekat sholat zuhur bilangnya. Betul. Bang ada pertanyaan bang? Yang ditanyakan? Insyaallah. Nggak ada lagi lah. Insyaallah lah nanti hari Jumat. The live. إن شاء الله بإذن الله جماعة إن شاء الله بإذن الله جماعة إن شاء الله نعم ما شاء الله يا teman-teman لا تنسى إن شاء الله لا تنسى يوم الجمعة بعد صلاة الجمعة أو صلاة العشاء في إندونيسيا نحن في هذه الغرفة. نعم أكيد بتول أكيد. Ya, Masya Allah. Ya teman-teman ya,
Beliau ini imam di Masjidil Aqsa, imam besar sudah 10 tahun. Masya Allah, saya juga nggak menyangka beliau ada di Qomal ini, dan sekarang beliau juga sering di Qomal ini. Keberkahan, berkat itu, pertama keberkahan dari Allah, keberkahan dari Allah. Saya nggak menyangka, ya. Mudah-mudahan, dan doa beliau pun juga, Masya Allah, semoga apa yang beliau doakan kepada kita dijabah oleh Allah dan kita bersama di surganya Allah. آمين 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 إن شاء الله يوم الجمعة سأريكم من أين عرج النبي. معراج النبي من قبة الصخرة، يوجد صخرة ويوجد nanti dia akan tengok kita semua tempat di mana Nabi bermulanya Mi'raj. نعم إن شاء الله بإذن الله تبارك وتعالى بإذن الله. آمين بإذن آمين الله. إن شاء الله الآن سنذهب إلى مكان آخر سنريكم بعض الأشياء الجميلة في القدس إن شاء الله. Kemudian dia akan kasih tengok ke kita tempat-tempat yang indah yang ada sejarah di seputar Masjid Al-Aqsa. Masya Allah. Ya. Mudah-mudahan semoga. Masya Allah, biasa ini Bang Stephen, kita akan dibawa dikasih tengok langsung tempat bermulanya Nabi Mi'raj. Masya Allah, luar biasa. Iya. Alhamdulillah, kita kawan-kawan yang di grup sini, syukur kita pada Allah Ta'ala. Beliau akan bismillah. Syukur alhamdulillah. luar biasa. إن شاء الله أخي إن شاء الله يكون هذه الصدقات إن شاء الله تكون هذه الصدقات في ميزان حسنات الجميع يا رب. Ya. Amin amin amin. Tapi aman di sana kan, maksudnya Syekh ini nggak terganggu-kah apabila divideokan sana kira-kira? Karena kemarin gitu Bang, coba. الشيخ إذا تعمل لي في حساب تيك توك هل حال أمنع هل أمنع أو لا؟ لا أعد أخي أعد. كيف إذا تصنع لايف في تيك توك هذا الحال أم لا؟ والله يا أخي أنا لا أفهمك جيدا، ولكن إن شاء الله أنا إن شاء الله نعمل إن شاء الله لايف إن شاء الله يوم الجمعة إن شاء الله بإذن الله. وأتمنى الدخول إلى الصفحة عندي، وإن شاء الله نشر المقاطع التي بالمسجد الأقصى، نشر يعني اكسبلور ولايك إن شاء الله بالصفحة. نعم حسنا. Oke, dia akan usahakan semua. Nah, ana paham. Dia akan usahakan semuanya dalam situasi sesuai dengan apa yang dia maukanlah daripada kita semua. Masya Allah. Kita doakan insyaallah aman situasi. Aman. Kita doakan ya teman-teman ya, karena di sana kan begitu ketat. Masya Sama Allah, kita satu doakan lagi Bang sama-sama. Stephen. Ya, sama satu lagi Bang Stephen, karena beliau sudah buat live, jadi setidaknya kita ada gift lah untuk beliau kan. Beberapa pun beliau dapat, syukur alhamdulillah. إن شاء الله أخي إن شاء الله يوما ما إن شاء الله يوما ما أنا سآتي إلى إندونيسيا بإذن الله. Amin. Dia akan datang satu masa ke Indonesia. Amin Mas. إن شاء الله بإذن الله. إذا تذهب في إندونيسيا لا تنسى تحتفل إلينا في هذه الغرفة شيخ. نعم بإذن الله أنا سآتي إليكم إن شاء الله زيارة. نعم واجب عليك الآن أن تتكلم باللغة الإندونيسية. إن شاء الله قليلا. terima kasih apa kabar betul. Apa kabar? كيف حالك؟ من أين أنت؟ dari mana? Dari mana Anda? Dari mana? Masya Allah. Selakaze. Terima kasih. Masya Allah. Kondisi panas sana ya? Ada apa Panas. pertanyaan kawan, Panas. sahabat yang mau ditanyakan dengan Syekh? Kondisi di sana panas apa dingin? Ya Syekh. الشيخ الآن الحرة أو البرد؟ لا الآن يوجد برد ترى الغيوم وهذه المنطقة مرتفعة. musim dingin ya. منطقة مرتفعة. أنا ألبس الجاكيت.
Oh, dia ألبس pakai الدقيقة. jaket sampai tebal sudah ini. نعم. كم شكل لباس أنا ألبس الجاكيت. برد. كم شكل؟ يا شيخ كم شكل لباس البرد؟ كم 20 دولار. $20, $20. Bermana uang Indonesia berapa itu ya? $20. 300.000. نعم الحياة عندنا غالية جدا جدا الحياة. ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما Dia شاء malu الله. sebut. Dia malu sebut. بركات ما شاء الله بركات ما شاء الله ما شاء الله بركات ما شاء الله. جزاكم الله خير رضي الله عنكم جميعا. حياك الله يا شيخ. حياك الله ما شاء الله. Angel itu malaikat. Malaika. Bahasa Inggrisnya angel malaikat. Masya Allah, Bani syukran jazilan yang sudah bagi gift. Bang Nabi Isa akan Stephen, turun. Masya Allah. Nabi Beruntung Isa akan sangat turun. Ini Bang Stephen, kita Iya. jumpa Imam Masjid Aqsa. Nabi Isa akan turun nanti, tempatnya pun ada, di mana Nabi Muhammad juga sejarahnya Ya. ada. Di mana Nabi Muhammad juga sejarahnya ada, bisa ditunjukkan bukti historinya kan. Berarti kebenaran Islam itu semakin nyata. Masya Allah, keren. Ya, mudah-mudahan oten-oten terbuka karena di sana pun tidak ada Kristen, yang ada Nasrani. Nasrani teman-teman ya, tidak ada Kristen. Ini fakta langsung ketika kalian hanya membaca, tetapi ini fakta langsung bisa kalian lihat. Oten. Ya, fakta histori. Jejaknya ada semua, bekasnya ada semua. Itu tanda kebenaran. Ada satu pendeta Kristen Bang, dia tinggal di Palestina. Iya. Ya, mudah-mudahan teman-teman ya, saksikan langsung live nanti insya Allah Jumat malam. Saksikan. Amin. Semoga kita nanti bisa merasakan ketika saya ini melive-kan, kita merasakan juga apa yang kita rasakan di sana, karena sholat ibadah di Masjidil Aqsa itu pahalanya besar. Ya, kita mengharapkan ribuan pahalanya. Enggak pun kita ke sana, kita langsung di sana insya Allah bersama imam. الشيخ كم عمرك الآن يا شيخ؟ أنا الآن 42 عاما. Oh, umur dia sekarang 40 tahun. Iya. الحمد لله. أريد أن أتزوج الزوجة الثانية. Dia mau suka kawin lagi kedua. Wajib alaika an tuzawwij ma'a imra'ah Indonesia. إن شاء الله من إندونيسيا إن شاء الله بإذن الله. إن شاء الله أتزوج من إندونيسيا إن شاء الله. Amin. Ya. Amin, Beliau ini berarti kalau pertama kan Masjidil Haram, imamnya Syekh Sudais ya. Iya. Ya ini kan masjid kedua, berarti Syekh Sudais, berarti selevel Enggak, ya. masjid ketiga Bang, masjid kedua. Ini masjid ketiga, Masjidil Aqsa. Iya, Aqsa. Oh, masjid ketiga. Oh, bukan masjid kedua ya? Masjidil Haram. Masjid Nabawi. Kemudian Masjid Aqsa. Oh iya. Ya artinya selevel juga lah ya. Cuman karena di sini kan tidak begitu ini ya. Sama ya. Sama saja itu Bang. Cuma di sini kan apa nama dia? Tempat pertempuran. Tempat bergolak. Iya. Syekh, mintakan bacakan surah Al-Bayyinah. Syekh, ta'al ikra surah Al-Bayyinah. إن شاء الله أخي الآن سأذهب إن شاء الله. لا يوجد وقت قليل كثير لصلاة الظهر. سأبقى معكم إن شاء الله، ننتقل إلى مكان آخر. Oh insya Allah. Sekarang dia mau on the way pergi sholat zuhur. Oke. Masya Allah. Tafadhal. Tafadhal. Ya Jazakallah khair. إن شاء الله نكون معكم إن شاء الله، نريكم بعض الأشياء إن شاء الله، ننتقل إلى مكان آخر. Amin. Iya. Ya akan datang juga nanti ke kita nanti pada waktu yang lain.
Insyaallah. Tafadhal. Boleh juga. Jadi sumber referensi juga ini Bang kan? Iya, main kan, bahasa aku udah mulai main ya kan. Masya Allah, tafadhal, naam, main lah, jadi kan. Masya Allah, tafadhal, naam, sukron, main. Akhi, ukhti, tafadhal, anak. Ya, Jumat, kalau Jumat live-nya di sana jam 4, jam 3. Kalau kita di sini jam 8 malam, saudara-saudaraku ya. Di sana beliau live-nya ba'da asar. Ba'da asar, kita di sini berarti jam 8 malam mulailah. Iya Bang, sekitar begitu. Saya selisih 5 jam saja. Selisihnya Jumat malam. Insyaallah, tafadhal akhi, ukhti, tafadhal. Live langsung tour live di akhti ukhti. Lain sister, tidak ada pecah piring. Tafadhal, tidak ada pecah piring. Insyaallah live langsung. Biar tengok oten-oten, seluruh oten-oten kalian saksikan. Wah, kita buat PT biar kejang-kejang oten. Saksikan sejarah historikal yang kalian selama ini menuduh Isra Mi'raj apa. Ini kami tunjukkan langsung. Masjid pertama kali dibangun Nabi Adam. Wah, semua para nabi masjid ini. Masjidil Aqsa. Tafadhal, naam. Tafadhal, tayyib. Kaleng-kaleng komal internasional nih, bukan kaleng-kaleng kalian. Memang maki-maki. Saya kayaknya pun masuk mari pendeta kayaknya. Setelah kita masuk Bang Steven, Bang Steven, nanti saya mau tanya, ada kawan saya, dia orang Israel. Tapi saya biasa cerita dengan dia di WhatsApp sama juga di TikTok sini. Dia agama Yahudi. Dia cuma bahasa Yahudi, bahasa Ibrani sama bahasa Inggris. Kalau misalnya dia mau juga datang grup sini, nanti boleh juga kita diskusi masalah agama. Saya pernah tanya ke dia. Saya tanya, kamu agama apa? Dia bilang kami Yahudi. Oh, bukan Kristen. Oh, bukan. Kenapa tidak sembah Yesus? Oh, Yesus itu penghinaan terhadap Tuhan bilangnya. Salib sama. Itu berhala bilangnya. Aduh. Bilangnya. Di sana. Benar. Di sana nggak laku. Yesus nggak kenal Yesus. Anak mana itu Yesus tuh katanya? Anak mana itu katanya? Anak mana Yesus? Nggak kenal Yesus. Anak mana Yesus tuh? Tafadhal, naam. Anak mana Yesus nggak kenal dan nggak kenal Kristen, Nasrani. Tapi kalau oten di sini dikatakan Nasrani marah. Padahal jelas dari sana Nasrani, ya kan? Yesua Al-Masih datang ke Bani Israel, bukan ke oten. Oten datang dari mana? Baik, sama itu. Astagfirullahaladzim. Tafadhal, naam. Tayyib. Ya kan, dari mana datangnya? Yesus nggak kenal. Yesua bahkan diludahi. Jangan kepedean. Dari Israel bisa ke Yunani, Roma. Aduh, nggak nyambung ya. Aduh, kemana lah? Kalau kita Nabi Muhammad dari Arab, Al-Qurannya juga bahasa Arab, ya kan? Bahasanya Arab nyambung. Kalau ini bahasa Aramaik, Ibrani ke Yunani, nggak bisa bahasa Yunani. Tafadhal. Astagfirullah, Masya Allah. Kayak gitulah. Itu pun juga masih diimani juga, nggak nyambung. Bisa pula ke Vatikan, kenal pun nggak ke Vatikan. Tapi jelas ini, kalian ditanya turunnya di mana pun nggak tahu. Kalau kalian mengatakan Yesus akan datang menghakimi di akhir zaman, turunnya di mana coba? Kalau Al-Quran sudah dijelaskan, di situ turunnya di tempatnya, udah tunjukkan. Udah ditunjukkan tempatnya. Inilah tempat nanti akan diturunkan. Yesus di mana turunkannya? Tarutung salib. Orang salib di Tarutung sana Sumatera Utara, di situlah turun. Aduh, berserah. Ya kan? Iya, di situ pula salibnya pun nggak ada, nggak kenal salib, nggak mau orang tuh salib, nggak betul tuh katanya, nggak mau orang nih, karena orang ini menyembah manusia. Yahudi mana menyembah manusia, oten menyembah manusia, tapi mencoba memaksa, agamanya nggak laku lah. Tafadhal, naam, tayyib, masya Allah. Masya Allah, betul. Nah itu ya, jadi semoga teman-teman nanti saksikan lagi ya, live langsung Jumat malam, insya Allah. Tafadhal. Mudah-mudahan kita nengok nanti keadaan Masjidil Aqsa
pertama sejarahnya semuanya, amin. Insya Allah ya. Semoga kita selalu sehat dan bisa menyaksikan dan kita merasakan kita ada di situ. Mudah-mudahan juga kita bisa bersama ke sana berangkat naik angkot kita berangkat naik angkot. Ya nggak tahu, tapi doa Syekh ini, masya Allah doanya, ya Allah. Kalian kalau jangan tunggu lama-lama kalau kita mengharapkan doa Syekh ini, masya Allah. Imam boy, kita sholatnya aja 1000 kali lipat pahalanya, ya kan? Apalagi kita didoakan oleh imam. Komal internasional nih, di mana kita mau cari, masya Allah. Buat teman-teman semoga kita selalu sehat ya. Monitor Bang Juma monitor. Tafadhal Bang Juma. Syukron akhi. akhi tafadhal akhi. Naam. Bang Juma udah mulai juga nih pintar bahasa Arab. Tadi udah mulai sedikit lah. Ntar lagi kalau udah bisa Arab debat lah sama orang sana nih Bang Juma ntar lagi. Ya saya. Tafadhal. Naam. Oh, syukron. Saya di Palestina aina Golgota. Golgota. Anochi na Adonai Elohai Panciotin Bangki. Oke? لا يعرف Palestinian أين Golgota في Kitab Muqaddas. Nggak dengar dia ya. Dia lagi sholat kan? Oh sholat. Dia lagi sholat zuhur. Ya, tafadhal. Naam, akhi menjawabnya, anochi na Adonai Elohai Panciotin Bangki. Oke? Biar jelas ya kan di mana tukang tambal ban itu, Der. Nggak ada. Nggak tahu kita warganya sebenarnya siapa gitu ya kan. Jangan dipikir oten kita bohong. Kalian ketiklah di YouTube penyalipan Yesus di Golgota, tuang tambal ban yang keluar. Cemananya. Kalau kita jelas Masjidil Aqsa, makam Nabi Muhammad, sejarah apa lagi? Semua ada timbul. Gua Hiro yang kalian bilang ada saksi ya, Gua Hiro tengok dikelilingin, ada sejarahnya. Itu sebagai pertinggal untuk kita lebih yakin. Ini oten tertulis nggak ada Yesus Tuhan, bukti sejarahnya juga nggak ada Tuhan. Aduh, mati lagi. Kalau di pengadilan itu, masuk ke pengadilan dilidik, coba mana tertulis? Di mana ada tertulis Yesus Tuhan? Bukti otentiknya nggak ada. Udah, historikalnya nggak ada. Putuskan langsung. Yesus bukan Tuhan, selesai. Ya kan? Nggak bisa. Nggak bisa lagi. Apa buktinya coba? Kan nggak ada bukti. Dari mana buktinya lagi? Semuanya kan harus ada pembuktian. Ya kan? Mana? Nggak bisa. Yesus tertulis tidak ada mengatakan diri Tuhan. Dari mana kau tahu dia Tuhan? Oke, kita merujuk kepada bukti fakta nyata, sejarahnya. Mana salibnya? Tanpa ada salib, maka tidak ada Yesus. Tanpa ada salib, tidak ada Kristen. Tanpa ada salib, tidak ada Bible Klan. Mana salibnya? Ditarutung. Halak batak tuh itu Tuhanmu, halak batak. Ya kan? Mana buktinya? Nggak ada ini, nggak bisa dikatakan Tuhan. Ya, kali ini kita tutup sidang. Capek kita cari saksi, nggak ada tertulis. Di sidang dinyatakan Yesus bukan Tuhan. Selesai. Tafadhal akhi, tafadhal. Ya kan? Berdasarkan itu memang betul. Tafadhal akhi, nam. Nggak bisa dibuktikan. Apalah, nggak ada lagi, udah selesai, udah. Nggak tahu lah kalian kalau kayak itu juga kalian menuhankan, nggak ngerti aku udah. Siapa kalian Tuhan kan? Dari mana pun Tuhan yang nggak ngerti kita ya kan? Pedean. Yesus nggak bak Kristen, sejarah nggak ada, apapun nggak ada. Kalau kita ada tentang Adam mana apa yang dibangun Adam, mana sejarahnya nggak ada. Yang ada cuma kandang domba pun nggak ada tertulis di kitab. Tafadhal. Akhi Juma, tafadhal, akhi. akhi. Tayyib, ukhti. Tayyib. Bang Juma udah mulai bisa juga. Akhi.
Ya apa Komal Blender dicaci maki coba. Tapi tengok keberkahan insya Allah. Mudah-mudahan kita semua juga mendapat berkahan ya. Tonton terus Blender official. Tafadhol naam. Oh, nangis lah di ujung, nangis di pojok. Jumpa imbang sini. Dari Bang Billy Yahudi Islam. Nggak kenal Kristen, dari mana datangnya? Kok pandai-pandaian? Aduh, Bani Israel. Tengok tadi tuh. Saya nih hidungnya mancungan. Ini pesek kok bisa Bani Israel? Mukanya peta, cemana lah bisa? Tengok wajah saya ini kan putih berseri, ya kan? Hidungnya mancung. Oten peta mukanya semua. Aduh. Dari mana dikatakan keturunan Bani Israel muka peta gitu? Astagfirullahaladzim. Semuanya apa ya? Ibadahnya saja pun cobalah, ibadahnya semua khusyuk diam. Islam, Yahudi tengok tembok ratapan khusyuk dia, Hindu juga, Buddha juga bersila bersemedi khusyuk. Giliran noten dang ding ding dang dong, dak ding dak dung dung dung, dak ding dak dung dung dung, deng cemana joget-joget gitu. Giliran noten kayak gitu. Mau sih main kan dung dang. Nah, cemana coba lah, kayak mana mau khusyuknya orang menghadap Tuhan kok bisa joget-joget? Apalah yang lain semua agama nggak ada joget-joget, santun. Masuk giliran noten, masuk, dung dang. Kalau udah pendeta cuma aja. Cemana perpuluhan? Kumpul hari ini berapa? Agak sikit Pak Pendeta. Hah? Kok bisa sikit? Musik, mainkan musik lah. Encus bobo, encus bobo itu lagunya. Oh, kalau tidak bobo digigit nyamuk. Itu dia. itu nyanyinya kalau perpuluhan nipis. Tapi kalau ganas perpuluhan, gimana? Agak ganas minggu ini Pak Pendeta. Mainkan musik. Po ame belalang kupu-kupu. Encus anak baik udah besar jadi Tuhan. Oke, main. Wah, kayak gitu aja kita. Nah itu kalau sudah perpuluhan lancar, kalau menipis kayak gitu, masuk main musik. Po ame belalang kupu-kupu. Encus anak baik udah besar jadi Tuhan. Ore. itu fakta. Kalau sudah perpuluhan, jadi memang mencari perpuluhan. Orang gereja itu pun nggak ada diajarkan. Yesus teo gereja nggak laku di sana. Dari mana gereja? Dari mana? Siapa yang bawa gereja itu? Cobalah. Dari mana datang? Berarti kan buatan manusia, bukan buatan dari Tuhan. Nggak saja. Kalian paksakan pula. Aduh, dicampakkanlah kalian nanti ke apa? Ke neraka itu. Perasaan kali kalian. Ya kan Tuhannya manusia. Banyak yang mengatakan Tuhannya manusia. Kalau Tuhannya manusia, sewaktu dia umur 1 tahun sudah pasti ditimang-timang, dibuai-buai. Orang tua mana nggak menimang-nimang anaknya? Waktu masih lucu-lucunya, dung bancus, gitu kan? Bancus, pasti gitu, nggak mungkin enggak. Coba, siapa orang tua kita di sini, siapapun itu lagi, apalagi anak pertama ya kan, dia manusia, pasti begitu. Tafadhol aja. Tafadhol aja. Nah. Iya kan, pasti begitu kan? Pastilah, nggak bisa. Coba siapa orang tua di sini? Orang tua kita apa namanya? Dia mau pendiam, orang tuanya pendiam, terus orangnya ini. Kalau sudah punya anak satu tahun, ya belajar jatuh anak bunda baik ini, dang ding ding tengah ding dang ding nak, dang ding tengah ding dang ding nak, dang ding tengah ding dang ding nak, dang ding kan gitu kan. Encus bunda ini nak, encus bunda ini nak, gitu pasti. Tuhan ditimang-timang, astagfirullahaladzim. Coba. Siapa? Coba aku mau tahu siapa orang tua yang nggak pernah menimang-nimang sama anaknya kayak gitu main-main. Pasti semua orang tua lah. Dan begitu juga karena apa? Dia manusia. Tuhan ditimang-timang. Bung tak ding dang ding nak. Tuhan ini nak. Udah besar jadi Tuhan nak baik. Budi nak. Kan
Kan itu fakta loh, nggak bisa karena mereka sendiri yang mengatakan firman telah menjadi manusia. Ya dia manusia, kan nggak ada salahnya kita katakan seperti itu. Nah itulah dia mentang tungtang tentang ting-tang ting-taka ting-na dang ting-tang ting. Betul kan? Betul enggak? Betul teman-teman. Jadi mudah-mudahan lah, ya kan? Mudah-mudahan kita jangan menuhankan anak orang. Aduh, kalau pening lah kalau nggak keguguran. Kalau Bunda Maria keguguran nggak punya anak, nggak punya anak, nggak punya Tuhan. Bunda Maria keguguran nggak ada Tuhan orang ini, nggak ada Tuhan. Ya kan? Kalau keguguran, mana Tuhannya coba? Untunglah guguran. Alhamdulillah, semoga kita belum lagi ke sana. Coba nggak mungkin. Coba tanya saya ini, apa di sana nggak ada klinik? Pasti ada klinik kan? Masa Yesus? Itu ya dia. Kan? Itu dia nanti pas Jumat ditanya, di mana kira-kira letaknya itu yang dikatakan ada kandang domba, ada palungannya. Apa nggak ada di situ, entah klinik? Oh iya bang, tulis memang Bang. Gitu kan? Tulis memang jadi pertanyaan-pertanyaan nanti abang tulis memang dan nanti saya terjemahkan bang. Sudah kita dapat referensi langsung bang. Itulah. Coba klinik bisa pula nggak ada, bisa pula penginapan orang mau melahirkan. Apa lah ini? Pak Usop, sakit perutku ini udah Pak. Sabarlah Bu. Kemana nih Pak? Sakit kali perutku udah mau melahirkan aku nih. Jadi mau kemana ini kita? Udah mau perut? Iya ini saya yang perlu klinik dulu. Sabar, sebentar itu ada penginapan itu sebentar. Cepatlah Pak, udah mau melahirkan sakit kali perutku ini Pak. Iya tunggu. Datanglah Yusuf, datang Yusuf. Ya izin Bu. Izin Bu, mau nanya masih ada kamar? Oh udah penuh Pak, udah kamar udah penuh di sini. Waduh, nggak ada lagi kamar. Nggak ada. Aduh, gimana ya? Kok bisa penuh? Lagi ada konser Dewa, jadi penuh. Aduh, jadi gimana? Nggak ada lagi yang kosong satu pun. Ada, tapi harganya mahal. Bapak mau? Aduh, duitku pun cuma sedikit. Ntar lah, ku setel dulu biniku. Ada nggak dia duit? Ya, saya tunggu ya Pak. Bun, ada duit nggak? Aduh, kau pun laki-laki nggak punya duit. Kau kurang ajar. Kau minta sama suami. Gimana kau kerja lah kau minta sama bini duit? Jangan marah-marah lah, ini tuh bayar kamar. Kau pun laki-laki nggak ada kerja. Kau sob. Nih aku nih apa sob? Iya, jangan marah-marah. Iya, jadi cuma aku nggak ada duit. Kau cuma upayakan lah. Udah sakit kali perut ini. Ya udah tenang. Bu, nggak ada lagi yang murah. Uangku cuma 50.000. Bapak pun lucu. Mau uang 50.000 ke penginapan. Nggak aja Bapak nih. Iya, tolonglah Bu. Iya, kenapa buru-buru? Istriku lagi hamil. Loh, hamil kok dibawa ke sini, bukan ke klinik. Ya nggak ada klinik di sini. Bah, itu di belakang ada kandang domba, mau Bapak? Nggak apa-apa lah, di kandang domba pun jadi. Ya, harga 50 itu. Ya udahlah, situ juga. Bun, ayo Bun, itu Bun kandang domba. Bah, kurang ajar kau ya Pak. Kalau kandang domba kau nggak laki-laki ada otak kau ya, kau biarkan di sini. Aduh, gimana kau biarkan ini? Jangan marah-marah, berarti ada kamar. Ya, gimana? Berserak orang tua dari kandang domba. Itu kalau nggak benjol kepala betul gitu. Iya itu berserak dan gitulah dia. Waktu nyanyi pun juga gitu. Encus bobo, encus bobo. Kalau tidak bobo digigit nyamuk. Mak jadi bising kali lah mak nyanyi. Aku mau tidur mak. Cus, udah 3 hari bapakmu nggak pulang-pulang Cus. Udahlah biar aja lah mak, nggak usah pulang dia. Jangan gitulah nak, walaupun dia bapak tirimu, tapi sayang dia samamu. Setel aja tuh mak bapak tiri mak, karena tahu dia anak Tuhan mau lahir makanya pura-pura cinta dia tuh mak. Jangan gitulah kau nggak tahu tentang percintaan mama sama dia. Iya mama, karena taunya. Buktinya kemarin kan malaikat bilang jangan kau sentuh dia ya. Tapi ngapain mama ke penginapan? Kan dia yang ngajak ke penginapan. Iya ke klinik, mau ngapain dia ke penginapan coba berdua mama, coba lah. Ya itulah, mama pun juga nggak mau lah, mama pasti nolak lah kalau diajaknya. Iya, ya itulah buktinya kan, berarti kan nggak betul dia mak, setel aja tuh mak, karena tahu dia anak Tuhan mau lahir. Udah biar aja mak, sana lah. Nggak boleh gitu lancus, walaupun gitu dia sayang sama mamamu.
Mak, kalau tahu lah aku mak lahir di kandang domba, nggak mau aku keluar dari punya mama nih, nggak mau katanya. Aduh mak jangan, kau pun nggak tahu, Tuhan pun nggak tahu, kau aneh-aneh aja lah kau. Iya kalau tahu mak, di kandang domba aku lahir, bertahan aku di perut mama. Mama bayangkan di kandang domba ada air, Aduh, betul juga yang Ustaz itu lah. Tafadhol akhi, tafadhol. Naam. Tayyib. Masyaallah. Tafadhol. Ya itu fakta sejarah. Sejarah betul, nggak bisa dipungkiri. Cuman kan yang paling tahu itu kan mamanya yang paham kondisi anaknya, ya kan? Paling paham itulah, tapi nggak dibuat karena apa? Pasti memalukan. Sejarahnya, encus mandi, terus berak celana, pasti diceritakan kan bagaimana kan? Iya, gitulah dia. Tafadhol, naam, tafadhol. Tayyib. Busera oten, gak ada yang mau naik jantungan. Gak ada yang mau naik jantungan. Ku bilang, kau tanggal 25 ini merayakan apa? Hari kelahiran. Cuman kalian lah manusia yang gila, aku rasa. Gila kok kurasa aku. Kenapa? Orang asal merayakan kelahiran mengharapkan ucapan selamat. Kok aku mengucapkan selamat kok maki? Kan gak ada otak kau ten bilang. Cuman kalian lah satu-satunya mengucapkan selamat. Kita menyampaikan kepada orang lain, woi ini merayakan hari kelahirannya. Harapan kita dapat ucapan selamat paling tidak. Nggak usah kado, ucapan selamat aja udah terima kasih, udah senang. Ini mengucapkan selamat aku kok maki, aku kurang ajar kau. Kan lucu kan? Kenapa kau maki aku? Selamat ulang tahun yang ke 2024. Udah tua juga Ancus, udah tua juga dia. Udah tua juga dia. 2024 udah gak tua juga kawan dia. Kawan tuh udah gak tua juga. Karena kan berapa? Umurnya 2024. Selamat ulang tahun kepada Tuan Ancus. Semoga panjang umur, murah rezeki, selalu diberikan kesehatan dan diberikan jodoh yang terbaik hingga menjadi keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Amin. Aminkan ten, bukan diaminkan dimaki kepala otak kau blender ten. Kepala otak kau blender katanya. Lah, mana salah lagi? Pokoknya salah aja kita di mata oten ini, salah aja. Mengucapkan selamat salah. Debat kita maki salah, lembut juga salah, ten aduh mah. Salah semua lah, pokoknya Tuhannya pun salah, ajarannya pun salah semua nih oten. Salah semua salah ya kan, coba kalian bayangkan, aduh pening. Lembut kita salah. Kalau bicara kita lembut sama mereka, tengoklah suka-suka hati kepala otaknya narasi tak kemana-mana, nggak nyambung. Udah, karena nggak nyambung kita kerasin, salah lagi kita. Udah, belum lagi kita ucapkan selamat ulang tahun, salah lagi. Coba, Tuhannya pun salah lagi. Aduh, banyak salah Tuhannya lagi, ajarannya pun salah, nabinya salah, semua salah. Muka mereka pun salah, peta-peta, gimana? Salah semua, coba. Menyalah aja, aduh mak. Tinggal di Golgota, lari ke Tarutung, aduh. Semua salah sama Oten ini. Makanya pening kita menghadapi Oten ini ya. Mudah-mudahan jadi benar. Itu sosok Oten blok kebenaran dari mana benarnya? Salah semua. Makanya orang ini berdoa pun peningnya sebenarnya orang ini berdoa. Pening dalam hati mereka. Oh Tuhan, banyak kali masalahku Tuhan. Tolonglah Tuhan, selesaikan masalahku, anakku pergi, ini segala macam. Datang Tuhan yang menjawab. Kau pula lagi berdoa sama aku pun juga banyak masalah katanya, pening. Aku pun juga lagi banyak masalahku aja belum selesai, kau pula minta tolong sama aku. Apa rupanya masalahmu Tuhan? Salib aku dikejar acong, sampai sekarang salib belum dibayar. Udahlah aku nebus dosa, nebus uang salib lagi. Tuh. Apalagi tengok keledai itu, yang punya keledai nyari-nyari aku sampai sekarang, pening pala aku, keledai mati.
Keledainya udah mati, apalagi ya itu tadilah mayatku hilang dicuri orang, sampai sekarang belum tahu pelakunya siapa. Mana Pak? Ya kan? Itu aja masalah aku aja pening aku coba sampai sekarang pelakunya aku Tuhan nggak tahu pelakunya siapa coba. Hah? Udah aku suruh Petrus kau lapor ke apa? Dilapor ke Satpol PP. Gimana mau dapat pelakunya? Orang suruh lapor ke polisi, ke Satpol PP pula lapor. Cumana lagi? Apa lagi mau dicari kan? Nggak ada. Pening lah pokoknya. Makanya doa-doa Oten nggak dikabulkan. Pening Oten di perasaan gali. Ya kan? Salib dicuri, ya kan? Salib nggak ada, ya kan? Pak Acongnya udah nyari-nyari, ya punya salib. Tiap hari ini nagih sama Encus nggak ada duit, gimana mau bayarnya? Orangnya Oten nggak mau bayar. Makanya kalau kalian mau nebus dosa, pergi tebus ke Pegadian tuh ada tuh. Aku tengok dosa maksiat 800.000, dosa mencuri 300.000, dosa bohong 200, cari lah tuh dosa. makanya Oten ini gitulah nanti. Oi, urap jangan lupa urap kan, biar dapat komisi aku nanti urap ya. Urap nanti jualan urap, jangan ini apa tips ini untuk kalian cair nanti di wong tahun baru, wong tahun baru cair. Awas kalian ya, jangan kalian diam ya. Aku udah ngasih tipsnya kalian, urap ini mantap ini. 1 hari 2 hari dapatlah kalian 6 juta 5 juta, cair ini betul. Cair ini, cobalah kalian pikirkan itu ya. Mudah-mudahan nanti cari bon urap, jual itu. Udah dapat rekomendasi kita. Jangan nggak kalian jual. Biar cair tak duit. Biar aku bagi-bagi lah 300 lumayan di Indonesia, ya kan? Udah aku kasih tipsnya, tanpa diurapin maka tidak ada Encus. Itu pasti tanpa diurapin maka tidak ada Yesus. Saya Oten. tanpa diurapin. Kan udah aku kasih tau cara-caranya. Yang paling pasti kalau tidak mau mereka membelinya, bilang sama dia, Bu itu kalau nggak kau beli ini nanti dosamu nggak ditebus dong. Takut itu, takut kali itu Oten tuh. Ancaman Oten, dosa-dosa kau nggak ditebus, takut kali. Kenapa? Karena mereka udah suka-suka hati berbuat. Jadi orang tuh mau bohong, mau nipu, mau apa bebas. Karena apa? Dari kecil sudah dikatakan dosanya sudah ditebus. Jadi ketika umur mereka 50 tahun nih, misalnya 50 tahun sekarang ini kan, kalau kita bilang dosa kau nggak ditebus, takut itu dibelinya itu, takut. Karena kebayang itu banyak kali dosanya, karena bebas itu tadi kan, dosa sudah ditebus bebas mau melakukan apa saja, kebohongan apa segala macam. Jadi kalau kita bilang dosa nggak ditebus, takut kali itu, takut dibayar, diborong langsung, bilang ini karena urap. Nanti ku doakan sama Pak Pendeta ya. Karena urap makanya ada Yesus. Kalau nggak ada Tuhan kalian kalau nggak karena urap nih, beli nih urap nih, beli. Beli urap ini, tanpa diurapin maka tidak ada Yesus. Beli nih, mengenang, enggak aja. Sebagaimana Tuhan Yesus, coba bayangkan itu. Oh itu Pak, Tuhan Yesus itu merendahkan dirinya untuk kalian. Korban untuk kalian. Korban dia mati di kayu salib untuk kalian. Hanya gara-gara 10.000 saja untuk membalas korbannya nggak mau kau beli. Udahlah dosa kau nggak ditebus dah, udah selesai dah. Baik, kalau itu dibayar langsung borong. Udah mau nggak suka bayar. Iya, urap itu tipsnya ya. Naam, tep. Tafadhol akhi, tafadhol. Naam. Tafadhol ya. Naam. Iya, itu ku kasih tip kalau nggak mau bayar. Kalau sudah tidak laku, itu aja slogannya, tanpa diurapin maka tidak ada Encus. Harus urap ini untuk mengenang dan mengingat. Kalau pendetanya bukan seperti ini urapnya, bising kali Pak Pendeta, biarkan perpuluhan aja lah. Ini dagang kecil ini. Nanti di mana rupanya Yesus mengajarkan ibadah gereja? Mana? Coba kau jawab lu bilang. Buka semua dulu. Diam itu. Udah sana belah. Udah urus aja itu perpuluhan sana belah. Kalau Pak Pendetanya meyakinin, Pendeta udah bising kali, urus saya di dalam, aku urusan luar, aku kan dagang ini, bising kali, bukannya aku minta, bukannya aku mencuri, udahlah urap ini aja lah, udah sama itu urapnya. Nanti kalau aku tanya di mana pula Yesus ngajarin ibadah ke gereja, berserak nanti Bapak, hilang perpuluhan, udah masuk dalam. Aku itu, tapi urapnya ada peyeknya, ada aqua, peyeknya, tapi raciknya jangan dari rumah ya, jangan dari rumah. Raciknya di situ pakai kuali yang apa itu, yang agak besar itu. Racik di situ, aduk di situ.
Wah keren tuh, aduk-aduk baru masukkan daun. Ayo, gitu. Jangan dibungkus-bungkus. Karena itu, jual di gereja-gereja tanggal 24 sampai tanggal 25. Wah, 24 sore, habis maghrib, jam 9 sampai jam 12 itu. 4 sip, satu kuali habis, satu sip pertama, sip kedua, 4 juta bos. Wah. 100 bungkus buat, 100 bungkus, 10.000 satu. 15 menit bayar, 10.000 aja sampai bayar. 100 juta, modalnya cuma 150.000. Bah, cair kalian, cair. Kali empat, udah 4 juta. Hah? Besoknya lagi, kali 4, udah 8 juta bos, 2 hari ya, gila. Tapi hati-hati kalian, ada ayatnya diobrak-abrik, encus nanti diobrak-abrik, hati-hati. Diobrak-abrik, encus, hati-hati diobrak-abrik. Tayyib, naam, tafadhal, naam. Oh, oten, tafadhal, oten. Tafadhal, oten. Jual urap itu saran aku kemarin jual, cuman aku sikit. Cuman aku begaduh aja sama pendetanya, gak keras pendeta yang kemarin tuh, begaduh aja sama dia. Iya betul. Kurang ajar, tahun lalu aku kemarin pindah aku. Begaduh aja sama pendetanya. Sibuk kali, bukan gini urapnya. Kau diam lah Pak Pendeta, bising kali. Iya aku kan jualan. Iya, di sana kau jualan. Nanti ada ayatnya. Kau diusir sama Pak Yesus. Aduh. Gila tuh, begaduh aku sama ini, tapi dibayar. Itulah dia, dibayar. Nggak apa kau nanti takut kali ini kalau dosa nggak tebus. Orang ini berbuat dosa terus, berbuat dosa terus, karena dosa udah ditebus, bebas menghujat mengapa, bebas umur udah 50 tahun. Kalau dibilang nggak ditebus dosa, banyak kali dosa, jantungan dia banyak dosanya. Iya, berserah dia. Salah. Jadi ya itu tadilah teman-teman, ya kita harap apa ya. Ya mudah-mudahan lah mendapatkan kebenaran. Tafadhal akhi ya, buat sekali lagi teman-teman, insyaallah tafadhal. Keberkahan di Komal Blender Official hari Jumat malam jam 20.00 WIB, jam 20.00 WIB akan diadakan live tour Masjidil Aqsa bersama Imam Syekh Muhammad di Komal Blender Official. Berharap ketika kita sholat ibadah di Masjidil Aqsa, pahala kita beribu-ribu pahala yang kita dapatkan, dan kita harapkan kita juga merasakan nanti langsung live di Masjidil Aqsa bersama Syekh Imam, dan juga di situ nanti sejarahnya pertama kali Nabi Muhammad Isra Miraj, semua ditunjukkan sejarahnya. Masya Allah, tafadhal akhi. Ya, dan kemudian insya Allah di sini kursi panas. Beliau hanya meminta 6 komal agar bisa diperbesar layarnya, 6 komal. Jadi ingin di atas kursi panas 2 juta ya tuh orang, 2 juta. 2 juta. Mau naik di atas kursi panas 2 juta. Insya Allah, ya kita nggak apa, kita merasa